Apa Bil? Baru kali ini lah loh, adek dijemput naik motor hujan-hujanan cak ini. Romantis kan Bil? Cak itulah Bil. Walaupun hujan gemerci air, aroma hujan ini. Bil, jarang Bila ketemu cowok lain Bil. Iya sih, jarang. Tapi bukan itu, Kak. Romantis ini Bil. Coba bayangi Bila. Habis hujan, muncul pelangi. Bil, memori itu Bil nggak bakalan hilang sampai kapanpun. Iya sih, Kak. Memang romantis nian. Baru kali ini lah adek dijemput naik motor berdua hujan-hujanan cak ini. Yo, memang nggak bakalan terlupa nian momen ini. Bener kan omongan kakak? Iyo, soalnya ngapa Bil? Soalnya adek biasanya dijemput pakai mobil, Kak. Bukan naik motor hujan-hujanan. Bisa Bil. Kakak balik dulu Bil. Ya Bil. Palembang kita ini program favorit pemirsa yang pastinya ngasih informasi, edukasi seputar kota Palembang, Sumatera Selatan dan sekitarnya. Video klipnya Kertas kan Pal TV yang pertama kali main. Luar biasa memang. Karena pengantin itu datang biasanya dia ada mood board. Donasi itu akan semua disalurkan ke masyarakat terdampak. Nah, kami ngelihat potensi. Saksikan Halo Palembang tayang setiap Senin hingga Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat hanya di Pal TV. Memang punya kita. Pada 2461 lapor ke markas untuk lapor situasi depan dan Maria, sini gudai gak batu Maria. Oi, ngapa Kang? Ngapa? Maria, uji jema kita di dusun tuh kawin ini lagi mahal. Di dege kabar nak panen kawin di dusun? Ay, lemak lagi tuh jalan-jalan baik. Palembang dusun. Udah. Maria, nek odong-odong tuh lah kabar nih Maria.
Ya dulu Kang, itu ada penumpang, kita urusin dulu. Kak gebek saya. Hei, obat kemarin lo makan belum? Sudah. Lah bener obat aku kali Bener. ini. Tidak salah gambar Salah lagi. gambar lagi. Pagar alam! Pagar alam, Pagar alam! Pagar alam! Hai, cepatlah kau ini. Kau tidak usah kau ngambek-ngambek. Kita ini mau jalan-jalan, Fani. Bapak kau ini sudah keringetan. Palembang ini panas sekali. Sekarang kita mau ke tempat yang sejuk. Kita mau ngelihat yang gunung-gunung. Yang kebun-kebun teh. Sejuk mata. Sejuk di badan juga. Di Palembang ini panas. Jadi kita pergi ke Pagar Alam. Ah, jauh kali lah Pak kita ke Pagar Alam. Aku pun gak biasa di desa-desa kayak gitu. Pulang ke Medan saja lah kita. Ay, kau macam mana pula kita ini kalau ke Medan itu jauh. Mending kita ke Pagar Alam dekat Palembang. Cuma 8 jam. Alamak, 8 jam? Iya. Apa perjalanan lah nanti aku Pak. Ay, sudah. Kau tak usah banyak macam kau. Langsung nanti di jalan kau tidur saja dalam mobil travel ya. Ayo, kita pergi yuk. Pagar alam! Pagar alam! Baju! Pagar alam, Pak! Pagar Alam, kita mau ke sana ini. Kang, gak ada penumpang, taruh mana? Batak ke depan, Maria. Masuk, Pak. Weh, Pani, hebat kali driver kita ini bisa tahu kita orang Batak. Punya jurus apa-apa lah itu. Pagar alam! Pagar alam! Pagar alam yuk! Pagar alam! Pagar alam yuk! Kang, gak ada penumpang lagi, Kang! Taruh mana? Batak ke tengah, Maria. Batak ke tengah. Ya sudah, Fani, kita langsung ke belakang saja. Kita tengah, kita ke tengah. Tengah. Pagar alam, Dek! Pagar alam, Dek! Pagar alam, Kang, ada penumpang lagi. Sudah penuh. Barang-barang, Dek. Taruh mana? Penuh. Batak ke pojok. Wah, Batak ke pojok, Pani. Apalah siapa ini? Kurasa ada apa-apanya siapa itu. Tengoklah, kalau masih diapa-apakannya kita, kuapakan siapanya itu. Ini cakotnya. Alamak, betul pula kau. Ya sudah, coba kita tanyakan saja sama drivernya ini. Bang, abang driver sini kau, turun kau. Aku mau ngomong sama kau. Kau masalah apa lagi nih? Maria. Macam mana pula kau? Tadi kau bilang Batak ke depan. Aku ke depan sama anak aku Fadi ini. Kau bilang Batak ke tengah. Kami ke tengah juga. Kemudian juga kau bilang Batak ke atas. Kau lihat di atas ini. Tidak ada kursi kau. Macam mana pula kau ini? Salah sangko itu tuh, Kang. Jelas ke baik. Maaf bang, abang tuh salah. Uji bahasa Jember kita tuh Batak ke tuh dibawa bang, bawa. Kang, gak ada penumpang, taruh mana? Batak ke depan Maria, Batak ke tengah Maria, Batak ke pojok. Maria, ada kau jelaskan Maria.
Saksikan Pelesiran Umroh Holiday Angkasa Wisata setiap Sabtu pukul 16 waktu Indonesia Barat. Hanya di PAL TV, memang punya kita. Sholat itu adalah merupakan nikmat karena kita betul-betul sedang berdialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidup berkah adalah idaman bagi semua orang. Jadi orang beriman, pelihara dirimu dan keluargamu dari siksa neraka. Misalnya kita ketahui waktu itu tuh sangat berharga sebagai umat Islam ya kan. Sholat ini benar-benar harus kita utamakan Ustaz ya. Karena tadi juga seperti yang disampaikan oleh Ustaz, Macam Beca. Kalau orang sudah beriman, itu harus meningkatkan keimanannya kepada derajat istiqomah. Ayolah, Papa pergi. Sudah kunci pintu itu. Kaki dulu. Ngapa, Dibuka Kak? ke dulu pintu. Nah. Wah, tumben. Iyo, tumben nian. Jadi nak kemana kita sayang? Antar adik dulu ke mall, habis itu baru kita ke pasar ya. Bombastic side eye. Punya siapa ini? Selingkuh ya kalau Daniel ya? Nah, kau pacar-pacarnya ada situ ini. Jengok aku nih berjepit. Nah, tidak pernah aku ya pakai jepit main ini ya. Karet main ini. Ini mana? Nah, ya. Kok? Oh, bukan Bila. Shh, kau ya pantas baik kau buka ke aku pintu. Tidak pernah kau buka ke aku pintu ya. Oh, kau lah pacak bermain. Kau ya di belakang aku. Kau nyau. Kau. Kau. Oh, pantas baik kau berubah ya. Kemarin kau aku telepon 5 menit. Kau hilang. Kau kemana kau? Oh, kacang-kacangan kau Daniel. Ya Allah. Punya siapa? Bukan itu tuh. Kau jelas tuh. Punya siapa? Kau udah usah ngaku-ngaku kau ya. Pantaslah kau berubah kau. Oh, ya Allah, salah apa aku ya Allah, kurang apa aku Daniel? Oh, kau kalau dia, dah galak aku, dah mau aku dengan kau. Keluarlah kau, ngakulah kau. Punya siapa ini? Kau tuh Bila, dengar dulu kau tuh Kau jengok ini, kau perhati ke ini. Nah, ini mainan ini nah nyapa. Nah, awak mainan ini kau tuh lah yang belinya. Itu. Karet mainan itu. Nyampak. Taruh sini. Itu ya, bukan punya cewek itu ya, Kak ya. Itulah. Pelupo kau nih. Iya Kak ya. Mainan itu ya itu. Yang kita beli kemarin itu ya. Itulah kau tuh lah awak belinya. Iya, yang Nggak kita beli sadar kemarin. kau tuh Bila.
talk show seputar Kejaksaan Negeri se-Sumatera Selatan. Menghadirkan narasumber-narasumber yang kompeten. Ada hukum dibuat supaya ditaati, jangan hukum. Saksikan Jaksa Menyapa setiap Selasa dan Jumat pukul 8 malam waktu Indonesia Barat. Aida di mana lah? Panas pula ini nih. Telepon dulu Bella. Oh lah di mana? Lamonian. Aku tidak biasa di panas-panasan cak ini. Oh lah nyampe. Oh itu nah ya sudah. Lamonian jemput tuh. Aku tidak bisa panas-panasan. Nah, ini kaca terbuka. Siapa berkaca ini? Kursi ngapa mundur dia nih? Bisa kan aku cuma duduk sama ini. Nah, ini pula jepit rambut siapa? Aida. Apa saya mati? Kan biasanya kalau aku masak harus dingin. Ini lagi tisu beramburan. Aida. Ini lagi bawa apa dia? Apa nih beda? Aida, siapa lah yang habis duduk sini nih? Woi Mbak, ini nih taksi online. Cak mana Mbak nih, astaga. Lagi aku dah. Oh iya, maaf ya Kak. Ya sudah langsung jalan deh ya Kak. Halo, selamat pagi. Apa kabar pemirsa PAL TV? Senang sekali saya Muhammad Idris kembali menjumpai Anda dari Liputan Metropolis Pagi edisi hari ini. Sejumlah informasi menarik dan teraktual seputar Sumatera Selatan akan kami sajikan untuk Anda. Berikut Liputan Metropolis Pagi selengkapnya. Mengawali informasi pertama, pemirsa. Pada hari jadi ke-80 Provinsi Sumatera Selatan, pemerintah Provinsi Sumsel terus berupaya memajukan daerah melalui pembangunan infrastruktur, percepatan proyek strategis nasional, serta peningkatan kualitas pendidikan. Di momentum hari jadi ke-80 tahun Provinsi Sumatera Selatan yang jatuh pada tanggal 15 Mei, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan terus berkomitmen mendorong percepatan pembangunan di berbagai sektor. Ditemui usai melaksanakan safari Jumat, Wakil Gubernur Sumatera Selatan Ci Ujang mengatakan pembangunan infrastruktur seperti jalan serta proyek strategis nasional menjadi fokus utama pemerintah daerah. Salah satu proyek prioritas yang terus didorong yakni pembangunan pelabuhan Tanjung Carat yang diharapkan mampu meningkatkan konektivitas dan pertumbuhan ekonomi di Sumatera Selatan. Selain infrastruktur dan proyek strategis nasional, sektor pendidikan juga menjadi perhatian pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Pemerintah berencana memberikan beasiswa kepada siswa berprestasi, termasuk kesempatan melanjutkan pendidikan hingga ke luar negeri. Program tersebut diharapkan dapat menciptakan sumber daya manusia yang unggul dan mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional. 80 ini insya Allah Provinsi Sumatera Selatan semakin bekerja keras, semakin untuk membangun Provinsi Sumatera supaya lebih maju untuk kita bersama, supaya bisa jalan-jalan dan di Sumatera Selatan ini bisa bagus dan mantap, dan Tanjung Carat
masyarakat di Sumatera Selatan untuk transportasi dan bisa barang-barang cepat, bukan kita ke provinsi tetangga, tapi provinsi Sumatera Selatan bisa ada pelabuhan. Dengan berbagai program prioritas tersebut, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan optimis pembangunan daerah dapat terus meningkat seiring peringatan 80 tahun berdirinya Provinsi Sumatera Selatan. Ilham Wahyudi, PAL TV. Pada ulang tahun Sumatera Selatan ke-80 tahun, sektor pendidikan dan kesejahteraan masyarakat dinilai pengamat politik Sumsel masih menjadi tantangan yang perlu diselesaikan. Pada 15 Mei 2026, Provinsi Sumatera Selatan genap berusia 80 tahun. Namun di usia tersebut, persoalan pendidikan dan kesejahteraan masyarakat masih menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah daerah. Menurut pengamat politik Sumatera Selatan, Muhammad Haikal Al-Hafafa, tingkat pendidikan masyarakat yang mayoritas masih berada pada jenjang SMA menyebabkan kualitas dan keahlian tenaga kerja masih relatif rendah. Kondisi ini dinilai dapat mempengaruhi kualitas sumber daya manusia di dunia kerja. Selain mengandalkan APBD, pendapatan fiskal di Sumatera Selatan juga masih bertumpu pada sektor perkebunan, minyak, dan batu bara sebagai penggerak perekonomian daerah. Karena itu, rencana pembangunan pelabuhan Tanjung Carat dinilai perlu dipercepat agar dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di Sumatera Selatan. Rata-rata lama sekolah kita itu berhenti di level SMA. Nah, ini akan berdampak pada kesejahteraan karena setiap kerja itu membutuhkan sumber daya alam yang berkualitas. Nah, kita belum bicara dalam konteks kualitas tenaga kerja karena rata-rata lama sekolah kita masih berhenti di level SMA. Itu yang pertama. Yang kedua soal ekonomi. Nah, ekonomi hari ini pemerintah Sumatera Selatan itu sumber uangnya dua selain APBD ya. Yang pertama soal perkebunan, yang kedua soal masalah sumber daya alam. Nah, dua hal ini kita belum masuk ke level hilirisasi. Artinya ini masih ekstraktif ya. Dan ini berdampak juga pada kemampuan kita untuk melakukan banyak pembangunan. Nah, selain itu, efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah pusat untuk mendukung program strategis nasional dinilai akan berpengaruh terhadap kemampuan pemerintah daerah dalam menjalankan pembangunan. Eki Saputra, PAL TV. Di hari jadi ke-80 Provinsi Sumatera Selatan pada Jumat 15 Mei 2026, berbagai harapan disampaikan warga untuk kemajuan daerah, mulai dari pembangunan, ekonomi, pariwisata hingga kesejahteraan masyarakat. Semoga Sumatera Selatan ke depan akan lebih maju lagi untuk dapat lebih berkembang lagi, untuk dapat lebih peningkatan sumber daya manusia Sumatera Selatan. Sumatera Selatan maju terus untuk semua. Di sini wisatanya sudah bagus ya, udah baik. Nah, semoga nanti dengan bertambahnya usia provinsi makin bisa mengembangkan wisata-wisata sini, dan kami sendiri yang baru pindah ke sini sudah menikmatin wisata-wisata sini. Semoga kedepannya makin lebih baik lagi, gitu. Terima kasih untuk Provinsi Sumatera Selatan. Harapannya kalau musim hujan banjir mana-mana tuh, nah kasihan kalau anak-anak balik gawe. Nah itu. Harapannya Bu untuk jalan-jalan provinsi di mana Bu? Itu jalan-jalan itulah dibeneri, masuk itu cak mana solusinya. Apa di pas hujan denget beda banjir tuh nah. Jadi anak-anak balik kerja sore-sore itu galak dia terganggu lah, motor rusak cak itu nah. Wali Kota Palembang tegaskan sanksi buang sampah sembarangan diterapkan. Berita selengkapnya usai jeda, tetaplah bersama kami.
Saksikan Pelesiran Umroh Holiday Angkasa Wisata setiap Sabtu pukul 16 waktu Indonesia Barat. Hanya di PAL TV, memang punya kita. Anda masih bersama kami pemirsa di Liputan Metropolis Pagi. Wali Kota Palembang Ratu Dewa bersama dengan jajaran pemerintah Kota Palembang melakukan sosialisasi peraturan Wali Kota atau Perwali Palembang nomor 17 tahun 2026 tentang tata cara penerapan sanksi administratif, pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga di Taman Kambang Iwa pada Jumat 15 Mei. Usai memberikan paparan mengenai Perwali nomor 17 tahun 2026 tentang tata cara penerapan sanksi administratif pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga, dalam kesempatan tersebut, Wali Kota Palembang Ratu Dewa bersama Sekda Kota Palembang juga melakukan penggantian tempat sampah lama di kawasan Kambang Iwa dengan tempat sampah baru, serta membuat lubang biopori sebagai tempat pembuatan pupuk dari sampah rumah tangga sekaligus resapan air. Wali Kota Palembang Ratu Dewa menyampaikan, dalam sosialisasi ini Dinas Lingkungan Hidup atau DLH sudah menyiapkan 500 unit tempat sampah baru dengan berbagai jenis dan diharapkan kedepannya akan semakin banyak bantuan seperti CSR untuk pengadaan tempat sampah, agar kebutuhan tempat sampah di Palembang yang di angka 2035 dapat terpenuhi. Masyarakat dihimbau untuk tidak membuang sampah sembarangan dimulai 15 Mei ini. Lantaran pembuang sampah sembarangan akan dikenakan sanksi denda Rp500.000. Bahkan pemulung yang membuat sampah tercecer dari tempatnya tanpa membersihkan kembali akan dikenakan denda Rp100.000. Dalam perwali ini juga akan diterapkan sanksi sosial seperti membersihkan sampah di lokasi yang ditentukan pemerintah, membersihkan masjid, musola, sarana pendidikan, kesehatan, dan sarana sosial lainnya. Informasi awal, kalau kita buang sampah ke sungai, ke paret, dan tempat-tempat lainnya, itu bisa kena denda Rp500.000. Kalau kita buang sampah mulai dari kendaraan roda 4, roda 2, itu juga kena denda Rp500.000. Terus lagi para pengumpul sampah dan lain sebagainya yang kalau masa Palembang itu berkais dari kotak sampah terus merubah ke jalan, tidak dalam tempat yang semestinya, dia juga kena denda Rp100.000. Termasuk ada istilah hukumnya itu paksaan pemerintah. Paksaan pemerintah itu apa? Artinya sanksi sosial. Menurut Wali Kota Palembang, upaya pemerintah dalam menertibkan masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan, selain untuk menjaga lingkungan tetap bersih, juga bertujuan untuk mendukung proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik yang akan diresmikan pada 19 Oktober 2026. Sandi Pratama, PAL TV. Pemirsa, meski pemerintah Kota Palembang resmi memberlakukan sanksi denda bagi pelaku pembuang sampah sembarangan, namun tumpukan sampah liar masih terlihat di sejumlah titik di Kota Palembang. Kondisi ini pun dikeluhkan warga karena dinilai mengganggu kebersihan lingkungan dan kenyamanan masyarakat. Meski pemerintah Kota Palembang sendiri mulai menerapkan sanksi denda maksimal sebesar Rp500.000 pada 15 Mei 2026, sesuai peraturan Wali Kota Palembang nomor 17 tahun 2026, tumpukan sampah liar masih juga terlihat di sejumlah kawasan di Kota Palembang. Salah satunya berada di Jalan Panca Usaha, Kelurahan 5 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu 1. Tumpukan sampah yang berada di bahu jalan dan di dekat permukiman warga menimbulkan aroma tidak sedap serta mengganggu kenyamanan masyarakat sekitar. Salah satu warga, Marini, mengaku mendukung penerapan sanksi denda bagi pelaku pembuangan sampah sembarangan. Keberadaan tumpukan sampah liar di kawasan permukiman maupun di bahu jalan selama ini sudah sangat meresahkan karena menimbulkan aroma tidak sedap dan mengganggu kenyamanan lingkungan. Kami senang dengan
adanya perda itu, biar masyarakat ini kan tertib, tidak buang sampah sembarangan lagi. Bu, sampah di sini berapa lama, Bu? Sudah 4 tahunan. 4 tahunan, Bu. Itu memang sampah dari masyarakat sekitar? Dari mana-mana. Bukan masyarakat sekitarnya, kadang tidak kusuruh. Kusuruh buang di depan kan ada tempatnya. Tapi yolah yang dari mana-mana dari buang di sini. Kita tidak tahu kan, tidak terkontrol. Senada, Lurah Lima Ulu Muhsin juga mendukung penerapan peraturan tersebut agar menimbulkan efek jera bagi para pelaku yang kerap membuang sampah sembarangan. Selain itu, pengawasan juga diharapkan dapat lebih ditingkatkan agar keberadaan TPS liar di Kota Palembang dapat berkurang. Ini sampahnya memang bukan masyarakat dari masyarakat kita, Pak? Ya, ini nih umum, Pak. Dari sambil lewat, kadang-kadang dia mentalkan buang sampah motor, dan kadang ada gerobak juga buang sini. Pak, artinya kita mendukung lah, Pak, dengan perda yang diterapkan oleh Pak Wali ini, Pak? Ya, kami sangat mendukung, Pak. Supaya masyarakat ini punya kesadaran, punya efek jera, sehingga mereka bisa membuang sampah pada tempatnya. Diharapkan penerapan sanksi denda dan pengawasan yang lebih ketat dari pemerintah dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan, sekaligus mengurangi keberadaan tumpukan sampah liar di Kota Palembang. Ilham Wahyudi, PAL TV. Wali Kota Palembang sudah meminta pihak tim penjatuhan hukuman disiplin Pemkot Palembang untuk menerapkan sanksi baik ringan, sedang maupun berat bagi para ASN yang kedapatan bersantai di kafe saat jam kerja. Viral sebelumnya pihak tim penjatuhan hukuman disiplin pemerintah Kota Palembang mendapati sejumlah ASN terlihat bersantai di sejumlah kafe dan pusat keramaian ketika jam kerja. Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Palembang Ratu Dewa yang ditemui pada Jumat 15 Mei membenarkan hal tersebut. Dirinya sudah meminta pihak tim penjatuhan hukuman disiplin pemerintah Kota Palembang untuk menerapkan sanksi baik ringan, sedang, maupun berat bagi para ASN yang terjaring sidak. Saat ini tim penjatuhan hukuman disiplin tengah melakukan pendalaman dengan pemanggilan para ASN yang didapati sebelumnya, dan diharapkan pada hari Senin sudah ada keputusan sanksi yang diberikan untuk kemudian ditindaklanjuti. Kemarin sudah saya dapat laporan ya, beberapa ASN, termasuk ada juga ASN provinsi, ada ASN kota, juga ada guru dan lain sebagainya. Saya sudah minta pertama diterapkan sanksinya. Sanksi itu berupa 3, bisa ringan, bisa sedang, juga bisa berat. Nah, tergantung dari tim penjatuhan hukum disiplin. Nah, rekomendasinya seperti apa? Bisa jadi berupa sedang, artinya proses administratif. Dan ini sedang kita dalami. Insya Allah Senin sudah ada tindak lanjutnya. Karena kita butuh klarifikasi dulu dari yang bersangkutan, kita panggil klarifikasinya seperti apa, baru ada penindakan yang tegas. Wali Kota Palembang mengharapkan agar ASN di lingkungan pemerintah Kota Palembang dapat bekerja lebih disiplin dan tidak ada lagi temuan ASN yang bersantai di ruang publik saat jam kerja. Sandi Pratama, PAL TV. Rusak lagi, jalan depan Rumah Sakit Muhammad Husin rawan kecelakaan. Berita selengkapnya usai jeda, tetaplah bersama kami.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Ratu Dewa, Wali Kota Palembang, mengajak seluruh masyarakat Kota Palembang untuk bersama-sama memeriahkan Roadshow Akbar Jalan Sehat 2026 dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Kota Palembang ke-1343 tahun 2026. Kegiatan ini merupakan hasil kerjasama pemerintah Kota Palembang bersama PAL TV yang akan menghadirkan berbagai kegiatan, mulai dari jalan sehat, senam massal, panggung hiburan, meet and greet PAL TV, kuliner UMKM, donor darah, hingga cek kesehatan gratis. Tidak hanya itu, masyarakat juga berkesempatan mendapatkan berbagai hadiah menarik, seperti 4 paket umroh, hadiah elektronik, serta puluhan door prize lainnya. Roadshow Akbar Jalan Sehat 2026 akan digelar di 4 kecamatan, yaitu Kecamatan Kemuning pada 11 April 2026, Kecamatan Ilir Barat 1 pada 26 April 2026, dan Kecamatan Sukarami pada 10 Mei 2026. Kecamatan Seberang Ulu 1, 24 Mei 2026. Mari ajak keluarga, sahabat, dan tetangga untuk ikut serta. Selain menyehatkan tubuh, kita juga bisa mempererat kebersamaan, memeriahkan hari jadi Kota Palembang yang kita cintai ini. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Basket, salam basket, masih di Showtime Basketball. Showtime Basketball hadir untuk membawa kamu ke tengah panasnya kompetisi. Dari persaingan antar tim, perjuangan tak kenal lelah, semuanya ada di sini. Showtime Basketball siap menemani kamu menikmati tiap drama, tiap strategi, dan tiap poin yang menentukan kemenangan. Saksikan Showtime Basketball setiap hari Minggu pukul 16.30 hanya di PAL TV, memang punya kita. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Liputan Metropolis Pagi. Baru diperbaiki beberapa hari, Jalan Sudirman depan Rumah Sakit Muhammad Usin kembali rusak dan rawan menimbulkan kecelakaan lalu lintas, sehingga butuh penanganan cepat dari pemerintah. Belum genap 1 bulan diperbaiki, ruas Jalan Sudirman depan RSMH kembali rusak. Terlihat kondisi jalan ini sangat berbahaya bagi pengendara yang melintas, khususnya roda 2. Akibatnya, sejumlah pengendara roda 2 yang melintas
harus secara mendadak memperlambat laju kendaraan agar tidak alami kecelakaan. Namun demikian, menurut sejumlah warga, sudah ada beberapa pengendara alami kecelakaan akibat rusaknya jalan ini, sehingga harus dibawa ke UGD RSMH. 4 kali. Nah, iya, kesian Ingonya bebalain. Yang si kau tuh ngerem kan, terbalik ditombok dari belakang. Sempat ada korban enggak? Dirawat baik, belum ada yang meninggal. Jadi sudah berapa hari itu rusak ini? Hah? Sudah berapa hari? Semenjak yang bocor kan dibenerin. Nah, bagus. Nah setelah itu, ini lagi, rusak lagi. 1 hari itu 3 kali. 1 hari 3 kali. Oh, ini jalan ini baru dibenerin kan? Baru. Ada pipa bocor. Oh. Nah, pipa bocor tuh jadi mana lagi benerinnya? Apa yang itu? Rusak lagi. Rusak lagi. Ya, berapa hari Bu? Berapa hari? Apanya? Pas dibenerin sampai sekarang sudah berapa hari? Jalan ini sendiri sebelumnya dilakukan perbaikan karena ada kebocoran pipa PDAM. Namun kini jalan yang menjadi tanggung jawab Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional Sumatera Selatan kembali rusak dan membahayakan pengendara yang melintas. Tim Liputan PAL TV. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kabar duka datang dari Tanah Suci. Seorang jemaah calon haji asal Muara Enim, Sumatera Selatan meninggal dunia di Mekah, Arab Saudi. Almarhum tergabung dalam kloter 15 embarkasi Palembang. Jemaah calon haji yang meninggal dunia diketahui bernama Hasan Akib bin Sanan, berusia 80 tahun, warga Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Pelaksana tugas Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Sumatera Selatan, M. Arkan Nur Wahidin, menyampaikan bela sungkawa mendalam atas wafatnya almarhum Hasan Akib bin Sanan. Almarhum wafat pada Kamis 14 Mei 2026 sekitar pukul 5:15 waktu setempat di Mekah. Setelah meninggal dunia, almarhum dimakamkan di Saraya, Mekah. Proses pemulasaran hingga pemakaman disebut telah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku di Tanah Suci. Kita turut berbelasungkawa jelas seluruh panitia, seluruh warga dengan adanya wafat jamaah kita di Saudi. Yang pasti memang yang bersangkutan dimakamkan di Saudi Arabia. Arkan berharap almarhum mendapatkan husnul khotimah serta keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan. Muhammad Aidil, PAL TV. Akibat rupiah melemah yang saat ini menyentuh Rp17.603 per dolar Amerika Serikat, membuat dunia usaha di Kota Palembang was-was terhadap potensi kenaikan harga barang di berbagai sektor. Kondisi rupiah melemah yang saat ini menyentuh Rp17.603 per dolar Amerika Serikat menimbulkan kekhawatiran bagi pengusaha di Kota Palembang. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo Kota Palembang. Menurut Gordon, pelemahan rupiah terhadap dolar Amerika yang memberikan dampak dan tekanan langsung terhadap struktur biaya dunia usaha lantaran berbagai sektor industri nasional masih sangat bergantung pada bahan baku impor. Untuk itu, perlu adanya langkah konkret yang diambil dari pemerintah pusat hingga ke pemerintah daerah agar nilai tukar rupiah terhadap dolar dapat kembali menguat. Dengan melemahnya rupiah terhadap dolar Amerika, tentu akan berdampak kepada dunia usaha karena harga-harga pasti akan menyesuaikan dengan harga yang baru yang akan mempengaruhi
harga-harga barang di pasaran. Dan ini nanti akan mempengaruhi kepada para pengusaha, di mana para pengusaha yang telah membuat anggaran tahunan itu akan berubah dengan adanya perubahan harga. Dan kontrak-kontrak kerja yang sudah ditandatangan pun itu akan berdampak dan akan ditinjau kembali. Selain berdampak pada dunia usaha di Kota Palembang, menurut Gordon, dengan melemahnya nilai tukar rupiah yang saat ini terjadi, akan berpengaruh pada target pertumbuhan ekonomi daerah. Eki Saputra, PAL TV. Romantisme drama musikal Marah, kisah cinta di masa Bandung Lautan Api. Berita selengkapnya usai jeda, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Pengobatan alternatif bersama Jeng Jumaro. Membahas persoalan kesehatan, keluhan pasien, dan berbagai metode penyembuhan non-medis yang aman serta dipercaya. Izinkan Ajeng bantu kamu buat ngebuang tuh rasa dendamnya melalui hipnoterapi ya. Sebelumnya yin ya, dingin gitu. Kayak orang yang lemah letih lesu gitu kan. Saksikan talk show Pengobatan Alternatif bersama Jeng Jumaro di jam tayang berikut. Kita untuk mengeluarkan uap dari panas dalam tubuh yang nggak bisa keluar tuh cuy. Gebyar paket murah, berita advertorial PAL TV hadir untuk Anda. Solusi promosi efektif, luas, dan terjangkau. Iklan berita Anda tayang 5 kali dalam satu hari di program News PAL TV, di liputan Metropolis pagi, siang, sore, malam, hingga tengah malam. Jangkauan maksimal sepanjang hari dengan durasi 3 menit. Pesan Anda dikemas dalam format berita yang kredibel dan terpercaya. Tak hanya di televisi, promosi Anda juga gratis tayang di website Thisway PAL TV, serta dipublikasikan di media sosial resmi PAL TV. Paket lengkap, harga hemat, hasil maksimal. Ayo segera hubungi nomor di bawah ini. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Liputan Metropolis Pagi.
Rumah produksi Art Suara mempersembahkan Mar, drama musikal yang bercerita tentang kisah cinta seorang pejuang Tentara Keamanan Rakyat atau TKR dengan latar sejarah Bandung Lautan Api pada tahun 1946. Pertunjukan ini digelar di Ciputra Art Pioneer, Jakarta Selatan pada 15 hingga 17 Mei 2026. Karya-karya sang maestro Ismail Marzuki kembali digaungkan di panggung pertunjukan drama musikal Mar. Drama ini menyuguhkan kisah asmara dan pengorbanan dari seorang juru rawat relawan, Aryati, di tengah gejolak perjuangan bangsa pasca kemerdekaan tahun 1946. Saat bertugas di sebuah rumah sakit di Bandung, Jawa Barat, Aryati bertemu dengan Mar, seorang pejuang Tentara Keamanan Rakyat TKR. Keduanya saling jatuh cinta dan menjalin hubungan asmara. Namun, kisah mereka diuji oleh kondisi negara kala itu, yakni peristiwa bersejarah Bandung Lautan Api. Sutradara Mar, Meira Panigoro, dalam sesi wawancara usai gladi bersih Mar di Ciputra Art Pioneer, Jakarta Selatan, Kamis 14 Mei, mengakui alur cerita Mar memang dibuat untuk memperkenalkan Bandung Lautan Api, terutama untuk generasi muda agar lebih mengenal sejarah bangsanya. Yang pasti waktu saya sekolah itu ada yang namanya PSBB. Pelajaran sejarah perjuangan bangsa. Ya, kita tahu tuh semua perang-perang yang terjadi di Indonesia dari tahun 45 sampai pada waktu itu ya. Nah, saya nggak tahu seberapa luas atau seberapa fokusnya ya pelajaran sejarah di sekolah. Ya, mudah-mudahan dengan nonton musikal Mar ini tahu bahwa pernah ada peristiwa Bandung Lautan Api. Karena saya yakin belum tentu semua generasi Gen-Z atau yang muda-muda tuh nonton yang lalu. Yang sekarang kami harapkan mereka bisa nonton dan bisa lebih mencintai lagi sejarah Indonesia. Kalau tadi dibilang oleh para veteran bahwa kemerdekaan tidak didapatkan secara gratis. Nah, anak-anak muda sekarang saya rasa harus mengerti tentang sejarah gitu ya, dan lagu-lagu, terutama lagu-lagu dari Ismail Marzuki itu harus dilestarikan. Sementara itu, bagi Wakil Ketua Umum 2 Dewan Pimpinan Pusat Legiun Veteran Republik Indonesia, Marsikal Madya TNI Purnawirawan, Wresni Wiro, menilai Mar merupakan hiburan sekaligus pengingat bahwa rakyat Indonesia masih harus berjuang melawan negara musuh, bahkan setelah dinyatakan merdeka dari penjajahan. Nah, tadi dalam drama musikal ini dipertunjukkan sesuai dengan jiwa semangat nilai-nilai 45 tadi ya, cinta tanah air, kemudian semangat berjuang, kemudian rela berkorban, kerjasama, kemudian setia kawanan, semua ditunjukkan tadi di dalam drama musikal tadi. Hebat sekali. Nah, ini cocok kalau untuk generasi muda supaya tahu bahwa inilah perjuangan senior-senior kita dulu. Drama musikal Mar dapat dinikmati oleh masyarakat umum mulai tanggal 15 hingga 17 Mei 2026 di Ciputra Art Pioneer, Jakarta Selatan. Dari Jakarta, Afra Augesti, Irfan Hardiansyah, Kantor Berita Antara mewartakan.
Selama belasan tahun, warga dan petani di Desa Siku, Kecamatan 4 Petulai Dangku, Muara Enim harus mengeluarkan biaya besar untuk membeli perahu sebagai sarana transportasi dan angkutan hasil panen. Namun kini telah ada jembatan gantung yang dibangun dan menjadi solusi bagi aktivitas masyarakat sehari-hari. Selama belasan tahun, masyarakat dan petani di Desa Siku, Kecamatan 4 Petulai Dangku menjadikan sungai bukan cuma sebagai sumber penghidupan, tetapi juga sebagai tantangan untuk aktivitas dan mengangkut hasil panen. Di seberang sungai Desa Siku, warga menggantungkan hidup dengan membuka lahan perkebunan untuk bisa beraktivitas. Petani dan warga harus menyeberang menggunakan perahu. Selain modal untuk membeli bibit dan menggarap kebun, petani juga harus mengeluarkan uang untuk membeli perahu agar bisa melakukan aktivitas bertani. Darmansyah mengaku senang saat ini masyarakat yang belum memiliki perahu sudah bisa menyeberangi sungai setelah dibangun jembatan gantung oleh pemerintah Kabupaten Muara Enim. Sebelumnya warga dan petani harus mengeluarkan uang sebesar 1 hingga 1,5 juta untuk membeli perahu, belum lagi untuk biaya perawatan trauma saat musim banjir. Perahu bukan cuma sebagai alat transportasi, tapi juga sebagai sarana angkutan hasil pertanian. Sekarang warga dan petani bisa memperkecil biaya untuk peningkatan ekonomi. Teman kami bersyukur sudah dibangun jembatan gantung ini, karena masyarakat Desa Siku ini sudah bisa untuk mengangkut hasil panen dan perkebunan serta karet dan berbagai macam hasil pertanian. Kami menggunakan perahu, Pak. Kami menggunakan perahu dengan harga lumayan mahal, Pak. Itu 1 juta sampai dengan 1,5 juta harga. Jembatan menjadi satu permasalahan yang terpecahkan dan bisa meningkatkan perekonomian masyarakat Desa Siku agar infrastruktur semakin membantu warga. Diharapkan pemerintah bisa kembali membangun jalan untuk kegiatan masyarakat. Mardiansyah, Pol TV. SPPG bantah lakukan illegal tapping. DPRD panggil kedua pihak. Berita selengkapnya usai jeda. Tetaplah bersama kami. Permisi. Ya. Ini pesanannya ya. Iya. Terima kasih. Ngapo tidak kau ni ngapo? Merengut bay. Muka kau kusutnya baju tak digosok ngapo? Ay beb, mendingan pala aku nih. Habis SMA nih nak kemana? Nak kawin pacar kate. Nak begawe, gaji kaget kecil karena belum kuliah. Kalau nak nganggur, kalau kena terajang mak bapak aku. Kau nih kira pening ngapo tuh perengut apa kena pinjol apa ngapa cemas aku nih. Taunya kok pening tak kuliah bae. Sudah pening. Empek dulu be. Kalau dicak tenang nian kuliah apa tidak? Cuman ada lokat tuh ngajak-ngajak. Nah itu dia yang aku kasih tahu tadi. Aku nih kuliah, lah daftar tadi direwangi kawan aku. Dia lah kuliah duluan. Siapa? Nah itu nama budaknya. Oi Maria, sini. Nah ini kawan aku yang ngomong itu. Coba kamu ceritakan dulu tempat kuliah kamu tuh. Oh aku nih kuliah di UKB, Universitas Kader Bangsa, yang ikon di kampusnya warna merah, dekat jembatan Ampera, tahu kan?
Oh tahu, dulu sepupu aku kuliah di sana juga. Sekarang lah lulus, lah sukses nian dia. Lah pacak buka praktek bidan dewe. Dan kemarin pacak ngasih kami THR pas kami lagi buntu. Mantap. Terus mendak salah, lakinya itu kuliah di kader bangsa juga. Ngambil jurusan S2 Kesehatan Masyarakat. Wah, mantap tuh lah. Aku daftar di situ. Aku juga baru daftar tadi ngerawang Dionila. Ayo ngambil jurusan apa? Oh, kalau aku nih ngambil jurusan Teknik Laboratorium Medis. Nah, prospek kerjanya itu menjanjikan. Banyak kakak tingkat aku kuliah di vokasi di UKB ini, belumlah di wisuda langsung ditawari kerja. Tidak seperti ragu-ragu. Oh, nah apa dah uji aku? Tertarik dah kau daftar situ? Ay, pakam. Jurusan vokasi tuh apa Terus ada pilihan apa baik jurusan di UKB? Jurusan vokasi itu jurusan yang lebih banyak prakteknya. Kuliahnya cuma 3 tahun. Banyak pilihannya. Ada TLMC aku ini. Kalau kerjanya tuh di laboratorium. Terus ada jurusan teknik ronsen. Terus ada jurusan yang pacak meriksok mato sama buat kaca bato. Terus jurusan perawat. Terus aduh penipal aku udah tak apal-apal sih gaunya banyak. Nah kalau vokasi tapi jurusan farmasi ada dak Soalnya aku nih seneng lihat uang ngeracik obat cak itu. Aku nih pengen kaget jadi asisten apoteker. Nah baru teringat aku ada jurusan farmasi yang vokasinya sampai S1. Sudah lah, daftar lah. Kampusnya keren, fasilitasnya lengkap, strategis tepatnya. Terus kalau tuh sudah lulus dari situ langsung begawi. Nah, apa dah uji aku sudah kau daftar pulo. Kau ngambil jurusan apa? Aku ngambil jurusan S1 hukum. Kata aku nak jadi notaris. Ay, sudahlah. Kau tuh nak ngambil jurusan hukum karena nyari jodoh kan? Ngomong-ngomong, emangnya di UKB ada ya jurusan non kesehatan? Ada dong, jelasin deh ya. Nah di UKB tuh selain tadi S1 hukum ada S2 hukum juga. Terus buat yang non kesehatan ada jurusan manajemen. Jurusan manajemen? Wah mbak, kira-kira kalau jurusan manajemen di UKB tuh mahal gak ya harganya? Tenang, jurusan manajemen di UKB ini bisa masuk jalur lewat KIP atau beasiswa bagi siswa yang kurang beruntung. Wah, galak lah aku daftar kuliah di situ mbak. Kan mana tahu, abis lulus dari UKB, terus aku ngelamar pegawai yang gajinya lebih besar dari sekarang. Amin, amin, amin. Nah Lur, kalau kamu bawa kawan kuliah di UKB ini, kamu bakal dapat diskon. Nah, jadi hemat kan? Nah, malah lah. Kau daftarlah sekarang kaget diskonnya kita bagi 2 untuk kita jajan sebelah. Wah, boleh juga. Laju pengen aku ngajak sekampung buat daftar kuliah UKB. Siapa tahu aku pacak kuliah gratis. Yo. Iya dah. Nah, mana? Pembak. Siapa namanya mbak? Nama aku Mei mbak. Nah ajaklah juga kawan-kawan kamu tuh daftar kuliah di UKB. Aku nih lah sabar lagi nak kuliah di UKB. Payo. Iya. Mau kemana? Pak Bos, izin Pak Bos. Kebetulan jam shift Mei sudah selesai. Mei izin nak daftar kuliah dulu Pak Bos ya, dia jam mbak ini. Iya mas, saya mau ngajak dia juga kuliah di UKB. Lah, saya habis dari sana ini ambil ijazah. Mas ganteng kuliah di UKB juga. Iya, kemarin saya baru selesai wisuda. Sekarang mau ngambil S2. Nah, cacam. Tulah aku nang ambil jurusan hukum di UKB tuh, nak ketemu jodoh. Langsung dikabul ke Tuhan, jodohnya di sini. Ini beneran mau daftar kuliah? UKB aja. Seiring bertambahnya usia, kemampuan tubuh untuk beraktivitas dengan optimal juga menjadi berkurang. Sakit pada persendian maupun tulang sering dialami orang yang sudah menginjak usia 30 tahun ke atas karena diakibatkan berkurangnya kalsium dan cairan pelumas yang melindungi otot serta persendian.
Agar persendian tetap sehat dan memungkinkan Anda tetap beraktivitas dengan normal di usia tua, maka pencegahan dini bisa dilakukan dengan mengubah gaya hidup dan membuang kebiasaan buruk menjadi solusi untuk mencegah terjadinya keluhan pada tulang dan sendi. Jika Anda mengalami gangguan pada kesehatan tulang dan sendi, seperti osteoporosis, pengapuran, radang sendi, syaraf kejepit, dan asam urat, segera berobat ke pengobatan tulang dan sendi. Kini, pengobatan tulang dan sendi hadir di Palembang, di Jalan Kolonel H. Burlian, KM 9, nomor 1847, Kelurahan Sukarami, Kecamatan Sukarami, Palembang, depan SPBU. Telepon 0821 6739 1717. Tanpa kita sadari, banyak aktivitas yang kita lakukan sehari-hari ternyata dapat menyebabkan terjadinya peradangan dan nyeri pada sendi. Ini obatnya Bapak ya, terima kasih, semoga cepat sembuh Bapak. Kami pengobatan khusus tulang dan sendi. Kita di sini menggunakan terapi uap dan dibantu obat-obatan herbal. Obat-obatan herbal kita tidak ada efek samping. Dulunya saya mempunyai penyakit namanya penyakit saraf terjepit. Saya buat berjalan 10 meter sudah ngasuh, mengajak ngasuh. Kalau tidak mengasuh, duduk, ambyuk, berdiri selama 10 menit menguatkan. Tapi alhamdulillah terus sekarang mendapat informasi dari TV, ada pengobatan tulang dan sendi. Di samping pertolongan dari tempat tersebut, Allah juga memberi barokah. Oleh karena itu, mantaplah, percayalah kepada persembuhan tersebut. Jangan salah alamat, hanya di pengobatan tulang dan sendi di Jalan Kolonel H. Burlian, KM 9, nomor 1847, Palembang, telepon 0821 6739 1717. Cukup dengan 1 atau 2 kali kunjungan, Anda akan mendapatkan hasil yang maksimal. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Liputan Metropolis Pagi. Dua belah pihak terkait dugaan illegal tapping gas alam akan dipanggil DPRD Kota Prabu Mulih untuk memastikan kebenaran informasi yang beredar di masyarakat. Pemilik SPPG Majasari membantah adanya illegal tapping atau pencurian gas alam yang dituduhkan kepada usaha milik mereka. Pemilik SPPG Majasari menegaskan bahwa jaringan gas alam tersebut sudah lama terpasang dan pemasangannya dilakukan oleh petugas dari PT AWS yang dulunya menjadi pihak ketiga dari Petro Prabu. Menurut pemilik SPPG Majasari, Rian Widot, jalur gas alam hingga ke bagian kompor SPPG juga dipasang oleh petugas saat proses pemasangan dilakukan. Pelaku pihak SPPG meyakini tidak adanya tapping ilegal yang diberitakan oleh pihak Petro Prabu. Pemasangan gas itu sudah ada sebelum IPG itu beroperasional. Pihak AWS yang merupakan mitra gas itu, mereka yang memasangnya. Semua
semuanya itu pihak AWS yang memasangnya dan saya tidak tahu menahu dan saya sesuai pemakaian dan sesuai meteran dan saya membayar sesuai dengan meteran yang ada. Artinya mereka sudah tahu ini untuk bisnis? Sudah tahu. Dan mereka... Menyikapi polemik tersebut, DPRD Kota Prabu Muli melalui Komisi 2 akan memanggil kedua belah pihak untuk mendengarkan keterangan secara langsung. Pemanggilan ini dilakukan agar permasalahan dapat menjadi jelas dan tidak menimbulkan kesimpang siuran informasi di tengah masyarakat. Dan kalaupun itu terjadi, solusinya apa yang harus kita lakukan? Kita harus duduk satu meja, karena Pemkot, eksekutif dan legislatif itu adalah mitra di dalam menjalankan roda pemerintahan di Kota Prabu Muli. Cuman sangat disayangkan dalam keadaan yang keuangan kita dipotong dari pusat yang cukup besar, hampir 181 miliar. DPRD juga menegaskan akan mendorong penyelesaian masalah sesuai dengan aturan dan fakta yang ada di lapangan. Anggi Perkasa, PAL TV. Pemerintah Kabupaten Banyuasin terus memperkuat komitmen dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba melalui sosialisasi P4GN. Kegiatan ini melibatkan pelajar, pemuda, serta masyarakat di Kecamatan Banyuasin 1. Upaya pemerintah Kabupaten Banyuasin untuk memberantas penyebaran narkotika terus berlanjut. Sosialisasi P4GN kembali dilakukan di kantor camat Kecamatan Banyuasin 1, Kabupaten Banyuasin. Kegiatan sosialisasi P4GN diikuti oleh peserta yang berasal dari pelajar, organisasi pemuda, serta masyarakat. Neta Indian, Wakil Bupati Banyuasin sekaligus Ketua BNK Banyuasin mengatakan, pemerintah Kabupaten Banyuasin akan terus memperkuat komitmen dalam memberantas peredaran narkoba dengan merangkul elemen pemuda, pelajar, serta masyarakat. Neta Indian juga mengatakan, dengan adanya sosialisasi P4GN ini, diharapkan peredaran narkoba di Kabupaten Banyuasin dapat diberantas sehingga Banyuasin dapat bersih dari bahayanya narkoba. Alhamdulillah kegiatan hari ini diikuti oleh siswa dari SMA, juga dari organisasi masyarakat pemuda, itu dari Karang Taruna, juga KMPI juga hadir untuk mengikuti sosialisasi P4GN ini. Kedepan harapan kami dengan diadakan sosialisasi ini, semoga narkoba di Kabupaten Banyuasin bisa dicegah, diberantas, dan juga ditekan untuk peredaran gelap narkotika di Kabupaten Banyuasin. Dan untuk anak-anak muda, jangan sampai terkena ataupun kenal yang namanya narkoba karena ini sangat berbahaya sekali. Sementara itu, Bahrum Rangkuti, Camat Banyuasin 1 mengatakan kegiatan sosialisasi P4GN di Banyuasin 1 sangat bermanfaat. Pihak Kecamatan Banyuasin 1 akan terus melanjutkan sosialisasi ke pelajar dan anak muda yang dianggap rawan terpengaruh bahayanya narkoba. Bahrum Rangkuti juga menilai pentingnya pola asuh dan pengawasan orang tua dalam menghalau penyalahgunaan narkoba. Karena anak-anak remaja ya tentunya mereka masa mencari jati diri, ya bisa dikatakan emosi masih belum stabil, ya pencarian jati diri, jadi di situ sangat rawan. Jadi di usia sekolah dan juga di usia dini juga disampaikan melalui pendidikan sekolah dasar, sekolah lanjutan pertama dan seterusnya gitu, dan juga melalui pola pendidikan pola asuh keluarga, ya pola asuh keluarga yang mana juga keluarga merupakan garda terdepan dalam menghalau penyalahgunaan narkoba ini. Lebih lanjut, Geni, Ketua Karang Taruna Banyuasin 1 mengatakan, sosialisasi P4GN dinilai sudah sangat penting untuk dilakukan. Karang Taruna Kecamatan Banyuasin 1 terus berkomitmen dan bekerja sama dengan BNK Banyuasin serta pihak terkait untuk memberantas dan mencegah pengedaran narkoba di Kecamatan Banyuasin 1. Geni juga berharap melalui sosialisasi ini pemuda maupun masyarakat dapat menghindari bahayanya narkoba sehingga terciptanya masyarakat yang sehat dan cerdas.
Ke Ketua Harian BNK Banyasin, bahwasanya kami Karang Taruna 1 siap berkomitmen bersama dengan BNK ataupun aparat yang terkait akan melaksanakan kegiatan-kegiatan terkait sosialisasi dan sebagainya, sehingga pemuda hari ini menjadi pemuda yang cerdas untuk masa depan, menjadi pemimpin yang melanjutkan perjuangan-perjuangan orang tua hari ini. Kira-kira untuk harapannya, Kak? Harapannya semoga pengedar dan sebagainya terkait narkotika dapat kita berantas secara bersama sehingga pemuda sehat, cerdas, dan berpikir lebih baik. Ridho Ilahi, PAL TV. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada Liputan Metropolis Pagi edisi hari ini. Terus saksikan Liputan Metropolis Pagi setiap hari hanya di PAL TV, memang punya kita. Saat ini siaran PAL TV dapat Anda saksikan melalui laman web paltv.co.id. Tetap berbaur informasi Anda dengan mengakses akun media sosial kami di Facebook PAL TV, memang punya kita, dan Instagram @officialpaltv. Akhir kata, saya Muhammad Idris dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Alam menyimpan banyak keindahan untuk siapapun yang ada di muka bumi. Kesegaran udaranya mampu menyehatkan tubuh. Alam ada lebih dari sekedar membuat manusia hidup. Keindahan alam yang diberikan Tuhan wajib kita syukuri. Begitu juga dengan tubuh kita yang harus kita jaga kesehatannya. Kurangnya perhatian terhadap kesehatan serta perilaku pola hidup yang tidak sehat dapat memicu datangnya berbagai macam penyakit. Berolahraga adalah salah satu kegiatan yang dapat menjaga kesehatan tubuh sehingga tidak mudah terkena penyakit. Sin Seming adalah keturunan Cina dan Jawa, terlahir sebagai seorang penyembuh. Sejak kecil, sudah lama mempelajari tanaman obat. Beliau ahli dalam bidang pengobatan dan meracik ramuan tradisional. Banyaknya klinik pengobatan yang menawarkan layanan jasa penyembuhan, salah satunya adalah klinik pengobatan Sin Seming. Pengobatan Sin Seming adalah pengobatan alternatif yang menggunakan metode totok syaraf. Mahalnya biaya pengobatan bagi masyarakat selalu menjadi penghalang bagi setiap orang untuk mendapatkan kesehatan. Pengobatan alternatif Sin Seming hadir untuk mengubah pola pikir masyarakat akan mahalnya biaya kesehatan. Dengan memadukan racikan ramuan tradisional Cina dan Jawa kuno, Sin Seming mampu mengobati berbagai macam penyakit, baik penyakit berat maupun ringan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Saya Sin Seming yang selalu bahagia melihat orang-orang yang sehat setelah saya terapi. Kesehatan adalah kebutuhan pokok bagi seluruh orang yang ada di dunia ini, baik dari lapisan menengah ke atas maupun menengah ke bawah. Kesehatan dalam artian sehat jiwa dan raga,
di mana keselarasan antara hati, pikiran, serta tindakan dalam melalui hari-hari. Oleh karena itu, saya merasa terpanggil untuk membantu memenuhi kebutuhan sehat tersebut. Terapi Sinseming memberikan racikan ramuan tradisional dengan memperhatikan detail komposisi bahan terbaik, mengacu pada sistem ramuan herbal Cina dan Jawa kuno untuk setiap pasiennya. Metode penyembuhan yang kami gunakan dengan melakukan penekanan pada titik-titik saraf yang bermasalah, tanpa menggunakan bantuan alat apapun yang berhubungan dengan penyakit yang diderita pasien. Karena dengan ditotok, titik saraf akan diaktifkan kembali dan peredaran darah menjadi lancar. Tidak hanya totok saraf saja, kami juga memadukan dengan ramuan-ramuan herbal, sehingga proses penyembuhan akan lebih cepat dan bekerja dengan maksimal. Terapi Sinseming memberikan racikan ramuan tradisional dengan memperhatikan detail komposisi bahan terbaik, mengacu pada sistem ramuan herbal Cina dan Jawa kuno untuk setiap pasiennya. Saat ini kami telah membuka klinik di Kota Palembang yang beralamatkan di Perumahan Anggrek Residence, Jalan Opi 1, Blok AB nomor 17, Jagabaring, Palembang. Bagi Anda yang memiliki keluhan kesehatan dan sudah mencoba berobat kemanapun tetapi belum mendapatkan hasil yang maksimal, silahkan langsung datang ke klinik kami. Insya Allah, atas izin Allah, penyakit Anda bisa disembuhkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Sulastri. Saya dulu punya penyakit keluhan benjolan yang ada di payudara saya. Setelah saya berobat ke klinik Sinseming, alhamdulillah benjolan saya udah hilang. Sekarang udah nggak ada rasa nyeri, udah nggak ada rasa sakit. Alhamdulillah, terima kasih Sinseming. Bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang punya keluhan penyakit apapun, jangan malu-malu, jangan ragu, tinggal datang aja, hubungin aja ke klinik Sinseming. Insya Allah bisa diatasi sampai sembuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bapak Arum, umur 75 tahun, tinggal di Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Mataram. Berhubung saya ini mempunyai penyakit bermacam-macam, sudah berobat kemana-mana, belum ketemu jodohnya. Pada satu saat saya lihat di TV, Umi ada pengobatan klinik totok saraf, namanya Sinseming. Belum tentu saya berniat datang ke sana. Jadi saya berobat ke sana, sekali aja ada perubahan. Terus saya ulang sekali lagi, sampai ketiga kali saya sembuh total. Nah, kalau itu saya penasaran lagi, saya ajak istri saya ke sana. Istri saya sekarang belum mendingan, berobat sudah 3 kali. Nah, saya harapkan sama bapak-bapak, teman-teman yang sudah payah berobat kemana-mana nggak ketemu jodoh, datanglah ke tempat Sinseming. Mudah-mudahan Tuhan memberi kesembuhan. Wabarakatuh. Nama saya Bapak Sakat, alamat Panjang Bidada 3, umur saya 53 tahun. Keluhan saya yaitu pengapuran di kaki. Saya udah berobat kemana-mana, tapi berobat asal obatnya habis, itu kambuh lagi. Begitu saya ketemu Sinseming ini, saya berobat ke dia. Saya lantaran lihat di TV, saya ketemu Sinseming, saya langsung daftar, langsung ditangani oleh Sinseming. Alhamdulillah, kaki saya enak sampai sekarang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prasetyo. Saya tinggal di Purwodadi Dalam, di Lampung. Umur saya 21 tahun. Keluhan saya dulu punya penyakit saraf, bisanya cuma marah-marah. Sekarang alhamdulillah ketemu Sinseming, sekarang sudah sembuh.
dan saya sudah bisa sehat lagi, bisa beraktivitas kayak dulu lagi, bisa bekerja lagi, bisa menafkahi keluarga saya. Saya bernama Fauzi, alamat Durian Payung, dan saya punya istri bernama Mulyana. Selama ini mengidap penyakit saraf kejepit yang mana telah berobat berbagai macam obat dan kemana-mana, tapi juga tidak berhasil. Setelah mendapat informasi dari Google, yaitu pengobatan Sinseiming, kami bercobalah berobat istri saya, yang mana setelah beberapa kali berobat di Sinseiming, alhamdulillah sudah berangsur membaik dan bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih kepada Sinseiming yang telah memberi pengobatan, menolong sehingga istri saya bisa sembuh. Metode penyembuhan yang kami gunakan dengan melakukan penekanan pada titik-titik syaraf yang bermasalah, tanpa menggunakan bantuan alat apapun yang berhubungan dengan penyakit yang diderita pasien. Karena dengan ditotok, titik syaraf akan diaktifkan kembali dan peredaran darah menjadi lancar. Tidak hanya totok syaraf saja, kami juga memadukan dengan ramuan-ramuan herbal, sehingga proses penyembuhan akan lebih cepat dan bekerja dengan maksimal. Saat ini kami telah membuka klinik di Kota Palembang yang beralamatkan di Perumahan Anggrek Residence, Jalan OP 1, Blok AB nomor 17, Jakabaring, Palembang. Bagi Anda yang memiliki keluhan kesehatan dan sudah mencoba berobat kemanapun tetapi belum mendapatkan hasil yang maksimal, silahkan langsung datang ke klinik kami. Insya Allah, atas izin Allah, penyakit Anda bisa disembuhkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mang Cek BC, pemirsa Pal TV ya yang dimanapun berada. Ketemu lagi kita di Halo Palembang edisi hari ini. Tentunya edisi hari ini bersama aku Mang Cek Pascal ya. Tentunya pagi hari ini kita bakal nemenin Mang Cek BC di rumah. Yang mungkin di Sabtu pagi ini ada yang lagi siap-siap nak kemana, ya misalnya ada yang nak lari, ada yang nak kondangan ya, atau ada yang lagi siap-siap lagi nyetrika baju ya, Mang Cek Pascal bakal nemenin kamu ya. Dan atau juga ada pemirsa Pal TV yang memang duduk manis untuk nontonin Halo Palembang pagi hari ini. Dan Mang Cek BC ya tentunya di Halo Palembang ini kita selalu menghadirkan narasumber yang oke punya ya. Dan hari ini tentunya juga kita sudah mengundang generasi muda ya yang mungkin bisa ngasih kita insight pagi hari ini. Dan langsung baik, ini generasi muda dengan tema kita hari ini generasi muda pelestari budaya Tionghoa di Sumatera Selatan ya. Langsung baik kita present di sini ada dua narasumber kita, ada Adel Wijaya, ini Miss Little Tionghoa Sumatera Selatan 2026, ada juga Kak Ai sebagai mentor public speaking. Baik, langsung baik kita sapa. Selamat pagi Adel, gimana kabarnya hari ini? Baik Kak. Baik, ini Kak Ai gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Kak. Alhamdulillah baik. Ini kita langsung nanya Adel dulu ya Baik, Kak ya. Ini Adel sebelum kesini kita sebelum membahas Little Miss Tionghoa Sumatera Selatan, sebelum masuk ke studio atau di rumah tadi deg-degan atau malah excited kesini tadi? Excited sih Kak. Oke, kenapa excited? Karena bisa mencoba pengalamannya yang baru Kak. Ini by the way, sorry, umurnya berapa sekarang Adel? 12. 12 tahun ya, sudah menyandang Little Miss Tionghoa Sumatera Selatan 2026. Nah ini aku pengen nanya, aktivitas sehari-hari selain sekolah itu apa Adel? Biasanya ada les non-akademik dan akademik Kak. Nah ini mungkin pemirsa Pal TV ini agak penasaran apa yang dipakai oleh Little Miss Tionghoa Sumatera Selatan 2026. Mungkin boleh perkenalan dulu Adel.
ke pemirsa PAL TV. Halo semuanya, nama saya Adal Wijaya dan saya umur 12 tahun. Saya sekolah di Sekolah Palembang Harapan. Oke, mungkin boleh tepuk tangan gitu Kak Iye, boleh tepuk tangan. Maaf ya. Luar biasa loh. Nah, ini tadi kita balik lagi ke pertanyaan ya. Ini mungkin pemirsa PAL TV sudah tahu kalau Adel ini menyandang Little Miss Tionghoa Sumatera Selatan 2026. Nah, ini pengen tahu sebelum kita tahu kompetisi ini kegiatan sehari-hari Adel biasanya ngapain sekalian sekolah? Les. Les. Iya. Nah, itu lesnya apa aja biasanya? Ada les pelajaran, biola, modeling, dance, dan Mandarin. Oke, berarti kegiatan full sehari-hari itu full ya, Adel ya? Enggak juga sih, Kak. Enggak juga ya, masih ada waktu bermain ya? Iya. Oke, nah ini kita balik ke Ai dulu. Kak ini sebagai mentor public speaking yang dilihat dari Adel ini gimana? Oke, kan usia Adel sendiri Kak, ini baru 12 tahun. Adolescence itu transisi dari mulai masih sekolah, terus akhirnya sekarang menjadi remaja. Nah pada saat di usia ini tuh paling banyak perubahan untuk moodnya, terus juga untuk motivasi belajar. Kadang pada akhirnya pasti ada ups and down juga gitu. Nah ini akhirnya kita menyesuaikan dengan jadwal belajar dan moodnya juga Kak. Cuman dia kalau saya lihat itu memang secara pribadi struggle, dia mau untuk survive dan she deserve gitu untuk dapat Miss Tionghoa. She won the competition gitu. Oke. Ini kalau misalnya kita ditanya potensi paling kuat nih yang dilihat dari Adel itu apa? Antusias kalau saya bilang Kak. Jadi entusiasmenya tinggi sekali untuk mencoba banyak hal baru Kak Pascal. Terus dia juga berani untuk bayar mahal, artinya dengan mengurangi jam bermain, terus juga maminya nyuruh les gitu ya, dia bersedia gitu. Dan di usia 12 tahun itu untuk memikul tanggung jawab saya berasa tuh udah cukup baik gitu Kak. Jadi saya sangat suka anaknya mau menghadapi challenge dan dia punya confident Kak untuk bisa menyelesaikan itu. Oke, ini tentunya ini pemirsa PAL TV juga ini tanggung jawab ya Kak ya. Miss Little Tionghoa ini artinya sebagai representatif untuk melestarikan ya budaya Tionghoa di Sumatera Selatan. Nah, kita balik ke Adel nih. Adel ini di sekolah teman-teman udah pada tahu belum kalau Adel Little Miss Tionghoa? Ada beberapa yang tahu sih. Sudah ada yang tahu. Itu gimana reaksi teman-teman? Ya ada yang mereka minta ngomong congratulations. Oke. Ada lagi reaksi teman-temannya? Nggak ada sih. Nggak ada. Nah, ini kita pengen tahu juga nih. Mungkin ada pemirsa PAL TV juga penasaran awal ketertarikan mau ikut pageant itu dari mana asalnya? Sebenarnya ada pertamanya itu cuman ikut-ikutan. Ada lihat cantik ya, seru ya. Nah, habis itu ada coba ikut lomba. Lama-lama itu ada lebih interested ikut lombanya. Tapi awal mulanya itu dari Adel sendiri atau ada suruhan dari orang tua kayak ikut kamu gitu? Ada sendiri sih Kak. Ada sendiri dari dalam diri ya? Iya. Oh, tapi ini pageantnya pageant pertama atau pernah ikut pageant selain ini? Dulu sih pernah ikut Duta Anak Kak. Duta Anak. Oh, artinya Adel ini udah pengalaman juga ya dari Duta Anak, ikut pageant lagi ke Little Miss Tionghoa Sumatera Selatan ya. Ini perasaan Adel deh menyandang sebagai Little Miss Tionghoa itu gimana? Senang sih Kak. Senang ya? Iya. Oke. Nah ini luar biasa artinya pemirsa PAL TV ini nggak mudah juga yang dapetin Little Miss Tionghoa Sumatera Selatan. Tentunya seperti Kak Ai bilang tadi sudah banyak yang dikeluarkan ya dari biaya kayak untuk les kayak gitu-gitu ya. Luar biasa loh. Ini aku pengen nanya juga ke Kak Ai ini. Mungkin Kak Ai ini tantangan juga ya. Artinya nanti Adel ini setelah Sumatera Selatan akan ke nasional ya. Betul Kak. Nah itu gimana persiapannya Kak? Oke. Persiapannya yang pasti kalau secara teknik ya untuk public speaking ya kita udah akan persiapkan ya Kak. Tapi yang paling penting itu adalah sebenarnya confidence-nya, mental pemenang gitu Kak. Karena kalau misalkan dalam psikologi itu kan kalau di scaffolding kita memberikan bantuan dan kita kurangi pelan-pelan nih Kak. Nah untuk kepercayaan dirinya udah terbentuk nih. Kita tinggal kasih challenge lagi Kak untuk dia bisa lebih up lagi gitu. Ya mungkin dari untuk vocabulary-nya di Mandarinnya
juga untuk, karena Adel sehari-hari juga banyak pakai bahasa Inggris ya Kak. Jadi dan sedangkan di Miss Little Tionghoa sendiri yang kita improve juga dari bahasa Indonesia. Karena optionalnya adalah bahasa Mandarin dan bahasa Indonesia. Jadi lebih ke diskusi tentang tema-tema secara tematik yang lagi viral, ya isu-isu kontemporer yang paling kita improve di sana Kak. Iya. Bisa jadi berarti di kompetisi Little Miss Tionghoa ini ada 3 bahasa juga yang dipakai. Maksudnya kayak kalau kamu punya kemampuan untuk bahasa Inggris itu jadi nilai plus, bisa Mandarin juga nilai plus gitu ya? Sepertinya 2 ya, Dek ya. Indonesia sama Mandarin Kak. Itu secara opsionalnya yang mungkin punya high score-nya di sana. Tapi ini mungkin pemirsa PAL TV mungkin agak penasaran juga, ini sharing pengalaman aja Adel ya. Dulu kakak itu pernah ikut pageant juga, tapi awal-awal sebelum sekarang ya, jangan ketawa. sebelum sekarang maksudnya. Nah dulu kayak memang pas daftar itu ada kayak perasaan kurang percaya diri, kayak aduh nanti takut kalah, takut diomongin orang, itu kenapa ikut pageant kayak gitu. Nah itu pertama kali ada juga nggak kayak wah deg-degan ikut nggak ya gitu? Enggak sih. Langsung optimis ya? Iya. Oh, luar biasa loh. Ini Kak Ai gimana tanggapannya? Maksudnya kalau orang kan pertama kali kayak kurang percaya diri kan pasti kan. Nah itu gimana tuh untuk ngebangun mental lah ya? Ya dengan melihat dari psikologis dia, dia memang sudah tahu nih konsekuensinya. Jadi kalau memang mau ikut lomba, ya berarti dia harus siap sama semua konsekuensinya. Nah itu kepercayaan dirinya karena dia yakin dia bisa melewati itu Kak. Jadi tumbuh kepercayaan dirinya kalau dalam psikologi itu kan self efficacy. Jadi bagaimana seorang tuh yakin nih secara personal dan kemampuan dirinya. Dan dia punya itu gitu Kak. Oke, ini perubahan yang paling paling cepet lah dilihat dari perubahan Adel ini apa Kak? Selama ngajar Adel ya? Iya, yang pasti kalau untuk pertanyaan-pertanyaan di pageant itu kan banyak berkisar tentang diskusi gitu ya, tentang isu-isu sosial gitu ya. Nah itu Adel udah cukup menguasai Kak. Dari pertama saya mentoring Adel, sampai sekarang dia lebih banyak menguasai isu-isu kontemporer gitu ya, misalkan bagaimana tentang kasus bullying, bagaimana Tionghoa ini budaya culture-nya kemudian bisa berdampingan dengan budaya lokal. Nah dia sudah menyentuh isu-isu seperti itu Kak. Oke, nah ini kita balik ke Adel lagi pemirsa PAL TV memang CBC di rumah ya. Kita pengen nanya nih, selama mengikuti kompetisi Little Miss Tionghoa Sumatera Selatan 2026, ini persiapannya apa aja Adel? Persiapannya sih tentu saja yang kayak biasa, public speaking, catwalk, bakat, sama portfolio. Oke, ada public speaking, catwalk ya? Iya. Itu kira-kira kalau ditanya nih Del, kayak yang paling susah nih antara public speaking atau catwalk itu yang mana? Ada sih public speaking ya. Public speaking ya. Tapi memang pemirsa PAL TV, public speaking itu penting banget ya. Kayak entah itu kayak pageant paling tinggi, misalnya kayak Putri Indonesia, public speaking itu sangat dinilai ya. Kalau catwalk kan kita bisa jalan juga walaupun susah juga Del ya. Iya. Iya. Ini aku pengen nanya lagi nih, mungkin ada sebagai pageant sekarang ada sosok nggak yang kayaknya jadi idol Adel sebagai misalnya kayak Putri Indonesia siapa gitu, ada nggak? Ada sih, Cece Fai. Cece Fai itu dia siapa? Putri anak tahun 23 ya. Oke, Indonesia Sumatera Selatan atau apa? Dua-duanya runner up. Oh, jadi itu sosok kayak aku pengen jadi dia gitu ya? Ya nggak gitu juga. Nggak gitu juga ya? Tapi terinspirasi. Oke, terinspirasi luar biasa. Tapi kalau di belakang Adel ada nggak yang support Adel untuk mengikuti ajang ini? Mami dong. Mami ya, Iya. itu yang ngebiayain tentunya les. Itu maminya ada di belakangnya. Donaturnya. Yang kayak nyiapin untuk catwalk ya. Iya. Oke, luar biasa. Ini memang tentu persiapannya banyak. Ini mungkin pemirsa PAL TV ngelihatnya kayak wah udah nyandang aja. Padahal di belakangnya banyak banget ya ya. Kayak persiapan untuk public speaking berapa bulan, catwalk berapa bulan. Karena catwalk itu susah juga tuh ya. Betul. Kayak jalan pakai high heel terus satu jalur gitu ya. kayak gitu tuh susah juga, bener-bener susah. Luar biasa. Nah, kita balik lagi deh ke Kak Ai nih. Pengen nanya ya, ini dalam dunia pageant ya Kak Ai ya, seberapa penting kemampuan komunikasi dibanding kayak sekedar penampilan? Baik, sebenarnya komunikasi ini kan seperti kalau mobil, bagaimana kita mau mencapai kilometer yang banyak itu perlu akselerasi Kak. Nah komunikasi itu bisa membawa kita
menuju banyak achievement, Kak. Jadi sebenarnya kalau dunia pageant itu hanya part of-nya aja. Tapi dalam dunia yang lebih luas, komunikasi selalu terpakai di mana-mana. Jadi kalau kita mau achievement kita dalam hidup lebih cepat, ya akselerasinya dengan komunikasi. Nah, di dunia pageant itu udah combine gitu, Kak, antara intelijensia, kemampuan public speaking, sama ya brain beauty behavior-nya lah ya, Kak. Oke, 3B ya kalau nggak salah ya di pageant itu ya. Brain, beauty, behavior. Perilaku ya terakhir. Betul. Ya. Iya. Brain juga kalau tidak, Kak Pascal, kalau brain tidak dimanifestasikan dalam bentuk public speaking yang baik, orang juga kan tidak bisa represent diri kita sebenarnya kan. Nah, makanya penting banget untuk di pageant latihannya ya memang public speakingnya yang harus lebih dulu dikuatin gitu. Iya. Tapi memang penting sih public speaking itu bukan kayak di pageant doang, tapi kayak di kehidupan sehari-hari ya. Kak Pascal ada di sini kan? Ada di sini karena public speaking juga. Ini jadi dinilai nggak ini kira-kira? Nggak ya, aman ya. Tapi memang penting sih, apalagi di dunia pageant itu biasanya adalah kalau nggak salah ada speech ya. Iya. Oke, kemarin pas kompetisi ada speech nggak kira-kira yang di Sumatera Selatan? Q&A sih. Q&A. Iya. Oke, kemarin kira-kira gimana Del? Masih ingat nggak pertanyaannya? Kemarin ada dikasih pertanyaan warna yang paling khas saat Imlek. Apa tadi? Warna paling khas saat Imlek. Paling khas pada saat Imlek. Oke, jawaban Adel apa? Jawaban Adel itu agak yang diingat-ingat. Merah. Merah, iya. Iya sih, khas ya. Iya. Iya. Ada filosofinya juga ya, Dek ya? Oke, apa tuh? Merah itu berarti keberuntungan dan kebahagiaan. Tapi kira-kira kemarin, ini kan kayak Kak Ai sudah mendampingi Adel belum pas yang di Sumatera Selatan? Sumatera Selatan udah. Oh, kemarin kira-kira penampilan Adel gimana pas Q&A? Sebenarnya di luar dari beyond the expectation, Kak. Jadi saya rasa si Adel kalau memang bicaranya when it comes to personality, dia tuh punya mental yang tangguh, Kak. Jadi kalau latihan sehari-hari kadang-kadang kita ngelihatnya Adel, aduh kira-kira Adel nanti pas perform gimana? Nah itu beyond the expectation. Dia nggak nervous sama sekali, jawabannya bisa represent juga dengan baik, dan gesturnya juga dapet, Kak. Gitu. Jadi saya wow gitu ya, memang dia secara mental dia cukup tangguh. Makanya saya bilang after hard work paid off, she won the competition, she deserve it gitu, Kak. Artinya Adel ini kalau bisa dibilang, kalau misalnya tuh nyentuh panggung itu jadi aura yang berbeda gitu. Betul, maksudnya gitu Kak Pascal. Iya. Memang ada sih orang-orang kayak gitu, pas di bawah panggung kayak biasa aja, tapi pas sudah di atas panggung tuh auranya beda banget ya. Kayak gitu ya Adel ya? Oh, luar biasa. Oke, kita bakal nanya-nanya lagi dengan Adel dan Kak Ai juga buat pemirsa Pal TV ya. Kita bakal break dulu, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Halo Palembang. Nem, peningan kepala aku, tak kenyut rasanya. Tak nyut. Oi, mentau pala aku ni juga pening. Nak mikirkan nak aku, nak kuliah di mana, nak jurusan apa, biayanya juga. Kamu gak pening juga pala aku sebenarnya. Assalamualaikum. Kabar ngapo? Ngapo kamu dua nih? Cak kusut nih Andrai ngapo ada apa? Hai, aku nih pening. Anak aku nih nak kuliah. Yang penting cepet begawe be.
Itu. Oh, retinya sama yang kami pikir sama-sama nak mikir anak kuliah. Aku kira peningan tak apa. Tahu. Zaman kita nyari kampus buat anak kita, pastinya nak yang harga murah, ya dak? Anak tuh nak cepat bergawe, pengennya kita. Terus kita tapi nak kampus yang bagus. Emang ada? Ada. Buat jurusan anak kita bingung, pacar konsultasi dengan kampusnya tuh, gak dikasih tahu dan kampusnya anak kita bagusnya jurusan apa. Jurusan tuh sebenarnya enggak masalah, nak yang mano bae, nak cak mano, nak jurusan apa. Yang penting anak aku nih mati-mati anak kuliah. Tuh. Aman aku, anak aku kesehatan. Taulah, wak bibi kakaknya, keluarga kami nih, keluar kesehatan galau. Tadi. Lah iya. Panggil sini. Sini dulu. Sini. Kenapa? Ini nah, ini bingung nak nguliahkan anaknya di mana. Mendak salah, anak kau ni apa? Jurusan kesehatan Kesehatan, dua-dua anak aku kesehatan. Yang sikoknya lah begawe, sikoknya masih kuliah. Wih, belum dia wisuda lah banyak rumah sakit nawari dia begawe. Ibarat kata hari ini dia wisuda bulan depan lah begawe. Ay, pakam. Cacam ya. Anak kau kuliah di mana? Hebat caknya kampusnya tuh. Nah, Maria itu nama aku. Itu ya sekolah. Yuk, sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Nina, anak aku. Oh, Nak, coba kamu kasih tahu dulu. Kamu tuh kuliah di mana? Oh, halo Tante. Aku lagi kuliah jurusan keperawatan. Nah, oh iya, kenali kawan aku, Maria. Kalau aku Tante jurusan manajemen. Iya, nah Tante, kami ini kuliah di Universitas Kader Bangsa. Itu nah Tante, kalau Tante galak jalan naik LRT dari Ampera, kampus kami itu ada sebelah kanan. Yang warna merah-merah itu pecah alma mater kami ini. Nah, gampang kan nyarinya, tahu kan pasti. Nah, kampus kami ini strategis tempatnya karena para ikon kota Palembang. Ay, pakam. Bener uji aku tadi. Yang maknya cerita kalau misalkan anaknya sebelum wisuda lah ditawari begawe, pasti kampusnya keren ya. Iya. Oh, UKB. Aku tadi kalau bercerita dengan kalian, keluarga aku yang kesehatan galo, keluar dari sana galo. Ngapa udah ngomong dari tadi ya UKB? Ini. Nah, lantak denger anak kamu bercerita aja aku pengen kuliah di sana. Tapi tidak kayak dulu. Bayarannya mahal dah. Agak mahal aja tidak jadi nak kuliah di sana. Tenang, dijamin terjangkau. Kan kamu tahu aku nih bukan soge-soge nih ya. Ibaratnya aku bisa bayari kuliah anak aku di sana, kamu pasti bisa. Bener Tante, aku be yang kuliah jurusan manajemen di sana lewat jalur beasiswa. Beasiswa pula. Ay, mencak itu. Mana bibi itu? Loh, mana? Pak, yuk sini Mel. Mana? Aku udah sabar lagi nak kuliah ke anak aku di UKB itu. Pak, yuk Melo. Pak, yuk. Melo. Kuliah. UKB aja. Ayo umroh bersama Holiday Angkasa Wisata. Pergi umroh serasa haji hanya di sini tempatnya. Paket Garuda 11 hari hanya Rp29.950.000. Keberangkatan di tanggal berikut. Umroh awal musim 12 hari hanya Rp29.450.000. Keberangkatan di tanggal berikut. Update harga. Umroh terbang langsung Palembang Jeddah hanya Rp32.950.000. Keberangkatan di tanggal berikut. Update harga. Umroh charter satu pesawat Lion Air paket 9 hari hanya Rp32.500.000. Dan paket 13 hari Lion Air hanya Rp32.950.000. Keberangkatan di tanggal berikut. Ayo, buruan daftar dan booking seatmu sekarang juga. Umroh rasa haji hanya ada di Holiday Angkasa Wisata. Travel asli punya wong kita.
Terima kasih Mang CBC masih bersama kami di Halo Palembang ya. Tentunya hari ini kita masih dengan narasumber kita ada Miss Little Tionghoa Sumatera Selatan ya, ada Adel Wijaya ya. Kita bakal ngobrol-ngobrol lebih lanjut lagi. Oke, langsung aja ini Adel, kita tadi sudah ngobrol-ngobrol panjang ya. Nanya-nanya juga tentang kegiatan sehari-hari ya selain sekolah ya. Ini kakak pengen nanya bagaimana cara Adel kayak ngebagi antara waktu sekolah dan pageant tuh Del. Itu gimana caranya? Adel itu kan ada les akademik sama non akademik. Itu supaya nggak tertinggal di sekolah. Itu biasanya Adel kalau di rumah atau di mana tuh ngejadwalin nggak? Kayak ini jadwal les gitu biar nggak ini apa ya nggak hilang waktunya gitu. Mami biasanya ada kayak timer gitu alarm. So Mami selalu ingetin. Iya itu penting ya kayak penjadwalan ya biar kayak sekolah jalan, kayak kegiatan di luar juga jalan gitu ya. Iya. Oke. Nah, ini Adel kita pengen nanya nih, mungkin banyak anak-anak di usia Adel gitu ya, yang kita ngomongin tentang public speaking dulu ya. Ini banyak anak-anak seusia Adel mungkin masih takut kayak ngomong di depan kelas. Nah, ini Adel sendiri ada nggak tips buat teman-teman mungkin yang kayaknya malu kalau misalnya lagi di depan kelas ngomong gitu? Tipsnya sih latihan ya, karena Latihan ya? practice makes perfect. Betul. Itu kebiasaan ya Del, kalau misalnya kita sudah latihan-latihan, udah kebiasa itu udah pede aja gitu ya. Iya. Iya. Wah, luar biasa loh. Dan kakak pengen nanya, tadi kita sudah ngobrol-ngobrol fast offline, ini pas kompetisi ya Del itu biasanya ada karantina ya? Iya. Nah, itu boleh diceritain nggak ke pemirsa PAL TV? Karantinanya itu buat pempek, public speaking, kaligrafi kipas, latihan dance, sama belajar tentang budaya Tionghoa itu. Tapi kalau ditanya Adel yang paling berkesan selama kegiatan karantina itu apa? Kita bisa mempelajari hal-hal baru, sama membuat banyak teman baru. Itu yang paling berkesan ya, kayak persahabatannya di sana gitu ya. Iya. Tapi kira-kira capek nggak Adel ngikutin kemarin pageant-nya selama karantina, selama banyak ya kompetisinya ya? Iya. Itu capek nggak kira-kira? Atau malah excited banget ngikutinnya? Capek tapi masih excited, Kak. Masih excited ya? Oke. Nah ini mungkin pertanyaan buat Kak Ai ya, kita beralih ke Kak Ai. Ini Kak Ai mungkin ngelihat anak-anak ya kayak di usia Adel ini sama pertanyaannya kayak masih ada yang pemalu gitu, apalagi usia Adel ini 12 tahun ya, masih teen lah, masih little lah ya. Nah ini gimana Kai pesannya buat kayak anak-anak yang di luar sana masih pemalu, nggak percaya diri gitu? Oke. Untuk belajar public speaking itu Kak perlu ada tahapan gitu Kak. Dan memang pentingnya kita memberikan reward gitu. Jadi kalau untuk sekecil apapun progresnya harus diapresiasi. Makanya misalkan nih kita nggak pasti nggak mungkin Kak nyuruh orang langsung bisa berdiri depan publik terus ngomong. Nah dengan dia misalkan berani memperkenalkan diri aja dulu sesingkat mungkin pun itu udah harus diapresiasi. Nah karena kalau kita memberikan punishment di awal, misalkan dia harus benar-benar public speakingnya udah langsung jago, dia akan mengasosiasikan belajar public speaking itu adalah sesuatu yang sulit. Dan kalau udah sulit dia pasti udah nggak interest lagi di sana. Makanya pemberiannya itu adalah pemberian materinya secara bertahap gitu. Dan yang paling penting itu sebenarnya learning process is formed through emotional approachment. Jadi lebih dulu emosionalnya dulu Kak. Itu kalau mau ngajarin anak-anak untuk bisa public speaking. Not merely about the learning technique, methods itu udah nomor kesekian Kak. Tapi approachment-nya dulu yang harus kita kedepankan. Karena pasti nggak mudah buat seorang anak untuk berdiri di depan publik, untuk ngomong sepede Kak Pascal, wah itu sulit gitu Kak. Seperti itu Kak. Tapi berarti kalau yang disampaikan Kak Ai tadi, kalau ditanya public speaking itu skill atau bakat Kak? Sebenarnya kalau semua orang pasti lahir dengan innate-nya, dengan bakatnya, potensinya. Tapi kalau bakat itu tidak kita kembangkan, ya pasti itu akan tertutup Kak. Sama juga orang nggak punya kemampuan public speaking, tapi latihan terus, kayak Adel bilang, practice make perfect gitu. Nah itu juga pasti akan berubah lagi gitu Kak. Jadi itu adalah bakat
yang memang masih bisa diimprove atau belum ada bakat tapi kita bisa lakukan terus-menerus sehingga itu menjadi sebuah talent gitu Kak yang kemudian hari bisa dipakai karena public speaking itu luas banget Kak. Dynamic banget. Luar biasa loh. Dan ini kita beralih dulu ke Adele. Nah, tadi dapat informasinya bahwa setelah menyandang dari SAS Little Miss Tionghoa Sumatera Selatan 2026, Adele ini akan berangkat ke nasional, betul ya Adele? Iya. Nah, itu persiapannya ke nasional itu apa aja tuh? Terutama sih persiapan mental ya Kak, karena mungkin agak beda dari Sumatera Selatan. Itu kira-kira bedanya apa Adele? Mungkin karantinanya mungkin beda. Habis itu orangnya juga beda kan di environment. Iya. Kira-kira tahu nggak Adele itu di nasional pesertanya ada berapa banyak? Itu sih belum tahu ya Kak. Itu Kait tahu nggak informasi ada berapa banyak kira-kira? Belum tahu juga ya, sih, tapi pasti banyak ya. Pasti banyak. Saingannya apalagi karena nasional dari ya. semua kota ya Kak ya. Dengan semua background yang mungkin memang masing-masing tuh punya keunikan talent sendiri-sendiri Kak. Jadi itu challenge banget ya Dek ya. Iya. Tapi kira-kira Adele udah siap belum kalau misalnya ke nasional itu? Walaupun ini kayaknya tinggal 4 bulan lagi ya. Ini pemirsa Pal TV mungkin di September Adele ini bakal berangkat ke nasional untuk mengikuti ajang Little Miss Tionghoa di nasional gitu ya. Nah itu siap nggak kira-kira? Siap sih. Udah siap ya? Iya. Apalagi persiapannya 4 bulan lagi udah mateng lah nanti ya dari public speaking. Ada lagi nggak yang dipelajarin selain public speaking kan untuk ke nasional, Adele? Catwalk sama bakatnya itu udah mau show. Jadi public speaking ini kepake nanti mungkin di nasional tuh untuk speech atau Q&A ya. Iya. Dan nanti juga ada karantina juga mungkin ya di sana ya. Dan itu jadi penilaian juga tentunya Kak ya. Betul. Selama karantina ya Kak, Iya, kemampuan interpersonalnya berkomunikasi dengan sesama teman-teman beauty pageant yang lain itu pasti jadi penilaian Jadi juga penilaian ya. juga ya. Wah itu luar biasa dan pasti susah banget ya, beda sama Little Miss Sumsel ya. Maksudnya Iya, tingkatnya udah beda betul, sekali ya. Kak. Iya. Ini kira-kira Adele apa ya, kayak ini kan sudah menyandang SAS Little ya, Little Miss Tionghoa ini, pengen nanya dong, kayak arti apa ya budaya Tionghoa buat Adele itu apa? Sebenarnya budaya Tionghoa itu sangat dekat dengan Adele dalam kehidupan sehari-hari. Dari nenek sama yeye yang selalu mengajarin Adele etika Tionghoa sama budaya Tionghoa. Tapi kalau misalnya ditanya kayak apa ya buat pemirsa Pal TV, pengen tahu dong budaya yang paling apa ya, kayak kami pengen tahu budaya Tionghoa apa tuh Del? Misalnya kayak perayaan atau apa gitu. Imlek sih. Imlek ya. Iya. Itu Imlek itu kalau misalnya di keluarga Adele seseru itu nggak? Seru sih, Seru, karena semuanya yang dari keluarga itu ke rumah. Lalu kita makan bersama-sama, bercerita. Dapat angpau juga ya Dek? Iya. Oh, dapat angpau itu ya yang paling penting ya Yang Del. paling seru ya. Kira-kira angpaunya berapa tuh Del dapat? Lumayan lah ya. Iya, lumayan. Itu tuh keren sih Adele, kayak kita sudah masih generasi muda, sudah menyandang apa ya, kayak jadi representatif tuh kan nggak mudah ya. Betul Iya, Kak, iya. tanggung jawab ya Kak. Tanggung jawab ya. Tapi Adele juga main sosial media nggak kira-kira? Sekali-sekali sih. Sekali-sekali ya. Iya. Nah biasanya ada nggak kayak konten-konten tentang budaya Tionghoa ataupun konten-konten edukasi lainnya yang Adele kasih ke sosial media? Ada. Ada. Itu contohnya gimana biasanya kontennya? Yang itu tugas dari Miss Tionghoa waktu itu. Oke, itu apa tugasnya? Buat konten tentang makanan Tionghoa. Jadi itu sekalian juga ya, kayak ini nih makanan dari Tionghoa gitu ya, khas Tionghoa gitu ya. Iya. Oh, itu salah satu kayak mukbang tapi dibalut dengan konten edukasi gitu ya, memperkenalkan ya. Iya. Tapi memang penting sih Del, kayak di zaman sekarang apalagi ada gen Alpha ya. Iya. Nah, itu udah beda banget sama Mang Cek Pascal ya. Udah jauh banget. Walaupun Mang Cek Pascal masih Gen Z ya, Gen Z awal-awal sih. Tapi penting banget memang sosial media ya, apalagi sebagai generasi muda yang memang berdampingan dengan teknologi ya. Kayak untuk melestarikan budaya tuh lebih apa ya, lebih oke sekarang karena lewat sosial media. Nggak kayak dulu kayak susah banget kan mau keluar gitu. Oke. Nah, tapi kalau misalnya ditanya Adele ini pertanyaan fun aja, belakangan ini kalau main sosial media yang diliatin apa biasanya? FYP-nya apa? Iya. Anime. Anime, oke. Iya. Apa lagi biasanya? Random aja sih. Random aja ya? Iya.
Oke. Nah, Kak Ai, kita kembali ke Ai lagi ya, Adel ya. Nah, Kak Ai ini dari Adel tadi sudah bilang kalau misalnya untuk ke nasional Adel itu banyak banget ya untuk persiapannya. Nah, kalau dari Kak Ai sendiri untuk nyiapin Adel ini selama 4 bulan mau berangkat ke nasional itu di Jakarta, pemirsa PAL TV itu apa? Kak Ai? Dari segi public speaking mungkin atau ada hal lain juga? Baik. Yang pasti sih selain tadi Adel juga udah bilang mental ya Kak, maksudnya mental kompetisi itu yang harus kita improve setiap hari gitu. Dan tentu saja tuh teknik-teknik latihan public speakingnya Kak, untuk membuat dia familiarize sama tipe-tipe soal yang bakal ditanyakan. Misalkan nih pasti tentang isu-isu sosial, bagaimana pendapat dia tentang budaya lokal dan berdampingan dengan budaya Tionghoa. Nah, isu-isu seperti itu harus dibanyakin untuk menambah wacananya, vocabulary-nya juga gitu. Dan sehingga bisa ke representatif gitu, bagaimana budaya lokal ini diwakili oleh Miss Tionghoa ini bisa represent sampai ke nasional Kak. Nah, karena dia pasti akan tetap membawa budaya lokal masing-masing Kak. Jadi diskusi-diskusi seperti itu yang mungkin nanti teknik lapangannya yang akan diperbanyak untuk latihannya Adel Kak. Itu persiapannya 4 bulan dari segi dari public speaking ya. Betul, dari Kak. gestur kayak smiling voice ya, itu penting ya kayaknya ya Adel ya. Nah, Smiling voice juga ada udah ya. Itu karena beda banget tuh biasanya kalau kita ngomong kayak dengan smiling voice kayak halo gitu, beda banget sama kayak kita lagi halo gitu, beda ya Adel ya. Nah, itu paling penting. Tapi mungkin buat pemirsa PAL TV Mang CBC yang di rumah lagi nonton, mungkin Kak Ai sekalian deh kayak kasih insight buat anak-anak yang mungkin itu biasanya apa aja sih dalam public speaking tuh yang sudah diajarin ke Adel tentunya ya, kayak ada gestur atau apa, itu mungkin boleh disampaikan juga tuh buat ilmu. Yang pasti sih secara mental anak-anak itu cenderung takut Kak. Betul. Karena sudah diasosiasikan belajar public speaking itu adalah sesuatu yang menakutkan. Nah, fun learning methodnya ini Kak yang mau kita coba kenalkan ke anak-anak. Bahwa public speaking itu seperti kayak kita ngobrol sama teman, bagaimana kita kenalan sama teman baru di kelas. Nah, ini dulu yang coba kita kenalkan bahwa public speaking itu adalah sesuatu yang enjoy Kak. Jadi buat anak-anak di luar sana yang memang masih punya struggle banget nih untuk belajar public speaking, yang pasti harus dimulai sejak dini Kak. Jadi yang pasti harus encourage gitu, harus berani gitu, dan dari mulai yang hal kecil aja. Misalkan kayak nyapa orang baru gitu ya di lingkungan sosial yang baru kemudian bisa teknik-tekniknya. Teknik public speaking itu kan banyak. Misalkan nih intonasinya, penekanan-penekanannya di bagian kata penting. Nah, itu tapi nanti gitu di bagian-bagian ketika emang kita udah interest dulu nih. Kalau kita udah kalau kita udah takut duluan gimana mau improve lagi Kak. Jadi memang untuk para public speaker di luar sana bikinlah metode yang memang fun dulu. Fun learning method tadi. Wah luar biasa. Tapi ini kira-kira Kak Ai yang kemarin viral artikulasi itu benar. Nah, kita lanjut aja Kak Ai, pertanyaan ini aja Kak. Enggak usah dijawab, itu perasaan ini aja kali ya, perasaan Kakak aja. Ya, itu. Adel tahu nggak hal itu yang viral kemarin? Nggak tahu ya? Mungkin nggak ngikutin Nggak usah sih, Del, nggak apa-apa, itu nggak penting. Perasaan juga perasaan itu. aja itu. Oke, buat pemirsa PAL TV, kita bakal nanya-nanya lagi nanti ya buat pemirsa PAL TV, Mang CBC jangan kemana-mana. Tetap bersama kami ya di Halo Palembang. Seiring bertambahnya usia, kemampuan tubuh untuk beraktivitas dengan optimal juga menjadi berkurang.
Sakit pada persendian maupun tulang sering dialami orang yang sudah menginjak usia 30 tahun ke atas karena diakibatkan berkurangnya kalsium dan cairan pelumas yang melindungi otot serta persendian. Agar persendian tetap sehat dan memungkinkan Anda tetap beraktivitas dengan normal di usia tua, maka pencegahan dini bisa dilakukan dengan mengubah gaya hidup dan membuang kebiasaan buruk menjadi solusi untuk mencegah terjadinya keluhan pada tulang dan sendi. Jika Anda mengalami gangguan pada kesehatan tulang dan sendi, seperti osteoporosis, pengapuran, radang sendi, syaraf kejepit, dan asam urat, segera berobat ke pengobatan tulang dan sendi. Kini, pengobatan tulang dan sendi hadir di Palembang, di Jalan Kolonel H. Burlian, KM 9, nomor 1847, Kelurahan Sukarami, Kecamatan Sukarami, Palembang, depan SPBU. Telepon 0821 6739 1717. Tanpa kita sadari, banyak aktivitas yang kita lakukan sehari-hari ternyata dapat menyebabkan terjadinya peradangan dan nyeri pada sendi. Ini obatnya Bapak ya, terima kasih, semoga cepat sembuh Bapak. Kami pengobatan khusus tulang dan sendi, kita di sini menggunakan terapi uap dan dibantu obat-obatan herbal. Obat-obatan herbal kita tidak ada efek samping. Dulunya saya mempunyai penyakit namanya penyakit saraf terjepit. Saya buat berjalan 10 meter sudah ngasuh, mengajak ngasuh. Kalau tidak mengasuh, duduk, ambyuk, berdiri selama 10 menit menguatkan. Tapi alhamdulillah terus sekarang mendapat informasi dari TV, ada pengobatan tulang dan sendi. Di samping pertolongan dari tempat tersebut, Allah juga memberi barokah. Oleh karena itu, mantaplah, percayalah kepada persembuhan tersebut. Jangan salah alamat, hanya di pengobatan tulang dan sendi di Jalan Kolonel H. Burlian, KM 9, nomor 1847, Palembang. Telepon 0821 6739 1717. Cukup dengan 1 atau 2 kali kunjungan, Anda akan mendapatkan hasil yang maksimal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Ratu Dewa, Wali Kota Palembang, mengajak seluruh masyarakat Kota Palembang untuk bersama-sama memeriahkan Roadshow Akbar Jalan Sehat 2026 dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Kota Palembang ke-1343 tahun 2026. Kegiatan ini merupakan hasil kerjasama pemerintah Kota Palembang bersama PAL TV yang akan menghadirkan berbagai kegiatan, mulai dari jalan sehat, senam massal, panggung hiburan, meet and greet PAL TV, kuliner UMKM, donor darah, hingga cek kesehatan gratis. Tidak hanya itu, masyarakat juga berkesempatan mendapatkan berbagai hadiah menarik, seperti 4 paket umroh, hadiah elektronik, serta puluhan door prize lainnya. Roadshow Akbar Jalan Sehat 2026 akan digelar di 4 kecamatan, yaitu Kecamatan Kemuning pada 11 April 2026, Kecamatan Ilir Barat 1 pada 26 April 2026, dan Kecamatan Sukarami pada 10 Mei 2026. Kecamatan Seberang Ulu 1, 24 Mei 2026. Mari ajak keluarga, sahabat, dan tetangga untuk ikut serta. Selain menyehatkan tubuh, kita juga bisa mempererat kebersamaan, memeriahkan hari jadi Kota Palembang yang kita cintai ini. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Mang CBC masih bersama kami di Halo Palembang ya. Wah, ini nggak terasa kita sudah di last segmen ya di Halo Palembang hari ini, di edisi hari ini ya. Dan kita masih dengan bintang tamu kita, ada Little Miss Tionghoa Sumatera Selatan ya. Kita langsung aja nanya-nanya. Dan Adel ini setelah menyandang di Little Miss Tionghoa Sumatera Selatan 2026 ya. Ini apa mimpi terbesar Adel selanjutnya? Kalau ditanya kayak gitu apa? Mimpi Adel sih pengen jadi desainer. Atau mungkin mau jadi artis. Jadi kayak pengen di dunia media gitu ya? Kayak seniman gitu lah ya? Iya. Oke. Kenapa pengen jadi artis kira-kira kalau ditanya? Adel itu mau tunjukkan anak generasi muda ini kalau kita bisa melestarikan budaya dengan bakat kita. Karena enak juga ya kayak kita bekerja sesuai passion juga Adel ya. Iya. Apalagi bisa bermanfaat kayak melestarikan budaya-budaya gitu ya. Oke, semoga ini kayak langkah awal ya Adel ya, udah ditampil di televisi ya. Nantinya bisa kayak lebih berkembang lagi ke depannya ya. Iya. Nah, kalau misalnya tadi tuh mimpi ya, kayak target ke depannya Adel pengennya apa? Kayak jadi pemenang mungkin ya, apa itu? Targetnya sih jadi pemenang ya. Oke. Nah, kalau jadi pemenang ya, ini kalau misalnya kakak tanya jika terpilih menjadi pemenang, apa yang pengen Adel lakukan ke depannya? Tentu saja sih membuat konten, melestarikan budaya, dan promosikan budaya Tionghoa. Oke, jadi kalau misalnya udah terpilih ke Miss Tionghoa Nasional, itu Adel ada kayak konten-konten di sosial media ya? Iya. Nah, mungkin pemirsa PAL TV pengen tahu juga di mana sih Del kayak kalau mau lihat kayak konten-konten Adel itu di mana? Bisa disampaikan mungkin? Lihatnya sih bisa di Instagram Adel ya. Ya, di mana Instagramnya? Adelwijaya_05. Dan tentunya ini Instagram juga di manage by Mom ya, parent ya. Oke, Del ini kita pengen nanya lagi nih, mungkin apa ya kayak dari generasi muda tuh kan tentu masih tadi ya kakak kita ngobrol-ngobrol di awal tadi kayak masih ada yang malu-malu gitu ya, ada yang kurang percaya diri apalagi mengikuti kompetisi sebesar ini ya. Nah kira-kira kalau misalnya dari Adel itu ada nggak tips buat generasi muda kayak untuk ngebangkitin mental kita ya, potensi diri gitu? Yang kayak ada ngomong tadi, kita itu harus latihan, practice makes perfect. Tapi percaya diri itu bukan menjadi yang terbaik, tapi mau mencoba hal-hal yang baru. And do your best. Oke. Tadi bahasa Inggrisnya tadi apa Kak Adi? Do your best. Do your best. Practice makes perfect. Nah itu mereka ingat gitu. Oke, kita beralih ke KAI ini mungkin pengen nanya-nanya lagi. Ini Adel nih lagi 4 bulan lagi ya Kak. Iya. Ini kan butuh persiapan yang matang, pengennya juga pasti jadi pemenang kan. Yes. Nah itu KAI mungkin kira-kira nih kalau prediksi KAI untuk ngelihat Adel perkembangannya itu gimana sekarang KAI? Oke. Untuk menuju ke nasional ya tentunya. Baik Kak. Ya kita akan bikin Kak untuk breakdown dulu nih targetnya. Mungkin untuk target bulan pertama biar Adel juga nggak terlalu kaget gitu ya. Kita bikin dulu nih untuk mungkin dari segi intonasinya dulu. Jadi teknik-teknik yang memang diperlukan dalam public speaking dulu. Tapi di samping itu juga kayak saya bilang sebelumnya Kak, kita juga harus familiar gitu sama tema-temanya yang biasanya di beauty pageant itu temanya tentang pasti isu-isu yang lagi viral gitu ya Kak, dia juga harus menguasai ini. Terus juga biasanya tentang budaya Tionghoa juga. Mungkin kalau untuk budaya lokal udah, tapi mungkin ada budaya Tionghoa yang harus di-represent lagi nih untuk nasional. Dan itu perlu improvement juga Kak. Jadi memang selain teknik, mental, juga familiar sama pertanyaan Kak. Pertanyaannya pasti jauh lebih banyak dan jauh lebih sulit gitu Kak. Iya. Artinya memang di nasional nanti ada kayak sama ya, kayak misalnya ada catwalk-nya, penilaian, ada karantina, ada Q&A juga ya. Oke. Dan pertanyaan pasti lebih lagi ya. Lebih lagi. Dan masih tentang budaya Tionghoa tentunya. Betul Kak. Iya. Nah, Kai ini mungkin ngelihat Adel juga ya kayaknya ke depannya mungkin bisa jadi pemenang, kita nggak tahu ya. Nah ini pengen ngasih tahu deh kayak ke pemirsa PAL TV juga buat generasi muda yang buat mental juga sama kayak pertanyaan Adel tadi buat ngebangkitin mental ya. Kalau tadi kan kita tipsnya buat public speaking, ini buat mental untuk apa ya? Ikut kompetisi ataupun untuk hal-hal lain lah. Oke. If you want to pursue something, just do it. Jadi jangan mikir bisa enggak, jangan mikir sulit enggak. If you want to pursue something, just do it. Karena ketika kita nggak mulai, kita nggak akan tahu seberapa
kita bisa pergi jauh ke sana Kak. Jadi ya untuk generasi muda harus percaya sama mimpinya, believe your dream. Keren ya buat generasi muda nih. Harus percaya sama mimpinya Kak. Apalagi kan sekarang memang stigmanya kadang-kadang dibilang Gen Z itu adalah strawberry generation, terus Alpha itu jadi digital generation yang nggak mau hard work. Padahal itu nggak seperti itu. Jadi ya if you believe yourself, just do it gitu. Iya, karena ini aku kenal sama Kai ini juga sebagai apa Kai? Praktisi mental health. Praktisi mental health. Jadi mungkin buat teman-teman yang ada mengalami mental health mungkin bisa kenapa memang tapi bisa sih. Maksudnya kayak gitu juga ya. Maksud untuk ngebangunin mental mungkin Gen Z yang sering dikata-katain mungkin ya kan betul. Jadi kena mental beneran. Kena mental beneran. Iya. Oke, nih Adel pengen nanya juga nih, mungkin bisa dijawab juga pas ikut di Little Miss Sumsel atau di nasional. Ini tantangan, kira-kira tantangan ada nggak? Tantangan Adel sih belajar public speaking. Iya. Sama bahasa Mandarin Adel tuh masih agak kurang. Oke, tapi terus diperbaiki ya. Terus mencoba. Oke, tapi memang susah itu ya Adel ya, public speakingnya di awal-awal ya? Sebenarnya nggak sesusah itu. At least you try, pasti bisa. Jadi kalau misalnya kita latihan udah kebiasa lah ya. Iya. Oke. Nah, kira-kira Kai beda nggak? Maksudnya ini kan kita ngajarin little ya, anak-anak ya. Nah itu beda nggak kayak kita ngajarin sama orang-orang dewasa lah kayak gitu? Iya, yang pasti beda Kak. Jadi kalau di adolescence itu remaja kayak Adel, ini kan masih 12 tahun nih usianya. Transisi dari mulai school age yang tadinya mereka banyak bermain, sekarang harus ada tanggung jawab nih untuk belajar. Jadi nggak cuma kayak saya bilang tadi, nggak cuma all the theories, nggak cuma teknik, tapi juga harus ada emotional approachment Kak. Harus ngeliat moodnya baik nggak, terus gimana biar kita juga bisa kasih reward, jadi dia juga bisa terus dapat asosiasi nih kalau belajar nih kayaknya gampang deh. Kalau saya public speaking tuh mudah deh. Jadi udah membuat kesan itu dulu Kak di awal. Jadi ya memang benar gitu. Jadi kayak learning process is from through emotional approachment, not merely about the teknik gitu. Jadi kalau ngajar anak kecil itu, apalagi dengan usia Adel yang adolescent 12 sampai 18 tahun, itu dinamikanya banyak Kak. Jadi nanti dulu teori-teori yang banyak, tapi lebih ke emosional dulu Kak. Tapi nih Kai selama perjalanan panjang ngedampingi Adel ya, apa yang kayak bikin Kai itu proud lah buat kayak selama perjalanan sama Adel? Saya sering nanya, are you nervous gitu? Tapi dia selalu bilang enggak anti, enggak. Jadi dia punya kepercayaan diri gitu. Makanya saya bilang self efficacy-nya, saya bilang ke maminya, Adel itu punya strong motivation karena internal dari diri dia pun dia yakin sama dirinya. Dan yang modal paling besar itu adalah kalau yang lain-lain itu bisa diimprove Kak, tapi when you believe yourself itu udah jadi pasti insya Allah. Tapi tadi kayak itu menarik sih kayak aku bisa kayak gitu. Tapi itu buat nge-build atau ngebangun itu ada nggak Kak buat Adel misalnya kayak ditanya apa, are you nervous? Enggak kan gitu jawabannya. Pasti kan itu mentalnya juga dibangun. Nah itu dari Kak Ai juga ngebantu enggak? Iya Kak, untuk boost mentalnya yang pasti saya selalu bilang you are unique gitu. You are a unique one gitu. Jadi dan memang dalam keluarganya sendiri, dalam keluarganya pasti sudah punya ruang aman dari maminya, dari papinya untuk selalu support dia. Dan support system itu Kak yang paling penting Kak, karena berangkat semua dari rumah pasti Kak. Oke deh, ini Kai terakhir mungkin sebelum kita ke Adel nanti untuk harapan ke depannya, ini dari Kai dulu. Ini harapannya buat Adel juga, buat mungkin generasi muda juga yang lagi nonton, mungkin ada Mang CBC yang ada anaknya ya, mungkin dikasih kata-kata juga boleh Kak. Baik. Untuk parents di luar sana, untuk anak-anaknya memang interest dan mau coba untuk ikut beauty pageant seperti Adel, yang pasti yang harus dikuatin dulu itu adalah mental. Mereka harus tahu nih konsekuensinya begitu masuk ke dunia ini, yang pasti harus ada latihan, public speakingnya, catwalknya, modelingnya. Jadi support system berangkat dari rumah dulu, dikuatin dulu mentalnya sehingga mereka memang ready untuk masuk ke dunia pageant. Itu dulu Kak. Oke, kalau untuk Adelnya gimana Kak harapan ke depannya Kak? Oke, Adel stay positif seperti hari ini dengan semua tadi Adel nervous? Nggak bisa gitu. Jadi dengan semua struggle-nya, dinamikanya, semoga Adel masih tetap stay positif seperti sekarang. Want to try the new things gitu, karena di luar sana kedepannya perjalanannya masih panjang. Oke, nah terakhir nih buat Adel mungkin harapan kedepannya untuk generasi muda, tentunya untuk Sumatera Selatan ya, itu boleh disampaikan Adel. Harapan Adel untuk generasi muda adalah
to always believe in yourself. Oke. Karena if you believe in yourself itu, you can do anything. Yes. And I also believe that anak generasi muda itu is our future. Oke, luar biasa. Nah, mungkin untuk harapan Adel ke depannya boleh juga disampaikan. Mungkin buat minta dukungan gitu untuk teman-teman, keluarga, dan lain-lain. Ini sebentar lagi ada mau ikut nasional. Tolong support ya. Oke, semoga kita doakan Adel di nasional itu bisa jadi apa Kak? Jadi predikannya Miss Predikatnya Miss Tionghoa? Little Tionghoa Nasional ya. Nasional. Oke. Oh, Indonesia. Ya benar, Oke. Miss Tionghoa Indonesia. Aduh Gen Z salah ya. Miss, Indonesia Kak. Miss Tionghoa Indonesia 2026 ya. Iya. Oke, semoga kita doakan Adel ke depannya yang di September nanti akan berangkat ke nasional itu jadi pemenang ya. Dan semoga bisa diundang lagi jadi narasumber di PAL TV dengan menyandang SAS nasional ya. Oke, buat pemirsa PAL TV ini seru banget ya obrolan hari ini. Mungkin kita bisa juga narik insight ya hari ini, pengalaman-pengalaman dari generasi muda, gimana cara kayak ngebangun atau nge-build percaya diri dan mental ya. Dan buat pemirsa PAL TV ini karena sudah last segmen, sudah habis juga waktunya, kita bakal break juga ya buat program-program selanjutnya. Dan Mang C juga mau ngingetin buat pemirsa PAL TV jangan lupa juga saksikan Halo Palembang itu di setiap Senin sampai Sabtu ya, itu jam 9 pagi. Dan terima kasih buat Adel dan Kak Ai yang sudah mampir ke Halo Palembang hari ini ya. Dan kita mau pamitan, aku Mang C Pascal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Van, kok kayak ada yang ngikutin kita loh? Siapanya dia tuh? Gak tahu ya, tempat ini nih galak banyak kejadian, Van. Soalnya sepi. Galak? Sudah galak, serem pula. Galak mana sama mama aku di rumah? Galak, Van. Galak. Bukan. Mama kamu kayak galak, serem itu, menakutkan. Serangan tosok. Tolong, jambret! Tolong, jambret! Tolong, jambret! Ya ampun, tolong! Jambret! Jambret, tolong! Jambret! Ya ampun, tolong! Bukan jambret itu. Nah jambret. Hoi. Jambret! Lepas. Jambret! Nah, kau tebuang kau. Pokoknya jambret kau nih. Tebuang kau, jambret kau 4 tahun kau. Kamu bilang ke dia jambret dia nih. Itu loh. Itu. Kat. Aduh, lagi syuting ini. Syuting.
wabarakatuh. Lapor ke atas untuk lapor situasi dekat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Ratu Dewa, Wali Kota Palembang, mengajak seluruh masyarakat Kota Palembang untuk bersama-sama memeriahkan Roadshow Akbar Jalan Sehat 2026 dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Kota Palembang ke-1343 tahun 2026. Kegiatan ini merupakan hasil kerjasama pemerintah Kota Palembang bersama PAL TV yang akan menghadirkan berbagai kegiatan, mulai dari jalan sehat, senam massal, panggung hiburan, meet and greet PAL TV, kuliner UMKM, donor darah, hingga cek kesehatan gratis. Tidak hanya itu, masyarakat juga berkesempatan mendapatkan berbagai hadiah menarik, seperti 4 paket umroh, hadiah elektronik, serta puluhan door prize lainnya. Roadshow Akbar Jalan Sehat 2026 akan digelar di 4 kecamatan, yaitu Kecamatan Kemuning pada 11 April 2026, Kecamatan Ilir Barat 1 pada 26 April 2026, dan Kecamatan Sukarami pada 10 Mei 2026. Kecamatan Seberang Ulu 1, 24 Mei 2026. Mari ajak keluarga, sahabat, dan tetangga untuk ikut serta. Selain menyehatkan tubuh, kita juga bisa mempererat kebersamaan, memeriahkan hari jadi Kota Palembang yang kita cintai ini. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Talk show seputar Kejaksaan Negeri se-Sumatera Selatan. Menghadirkan narasumber-narasumber yang kompeten. Ada hukum dibuat supaya ditaati, jangan hukum. Saksikan Jaksa Menyapa setiap Selasa dan Jumat pukul 8 malam waktu Indonesia Barat. Minum kamu nih, yo. Dari mana sih kamu bu ini? Bentar aku nih. Tiga rupa kursi mati rumah jeng popi. Biasa bae. Sadar jam ini. Oh, lalahmu. Biasa bae. Jo hiasan dalam lemari itu. Itu biasa. Dari Cino nih. Oh, biasa baik. Kemarin kan baru balik dari Cino. Dibelilah itu tadi kan, terakota. Yang terakota itu, biasa. Biasa. Iya, aku nih dari rumah di Tempe Jadi, Pak, yuk kita nge-mall ke sebelah. Jadi kami ke sebelah Pal TV. Abis dari mall. Belanja apa? Udah kasih belanja? Habisin duit kecil lah. Maria, nyimpan di kompo. Beli Walkman ya. Bukan liburan ke mana tadi? Biasa, kemarin tuh kan aku dari Cino langsung ke Paris kan. Biasa. Abis, makanya beli-beli kristal-kristal ini kan baru aku gaul dari Paris kan. Kemarin kan kristalnya warnanya warna kuning kan. Itu sudah aku ganti. Ganti. Iya. Yang itu kan dari Cino kan. Itu dari Amsterdam. Nah rencana minggu depan aku berangkat lagi ke Mekah. Biasa. Nah, gitu kan. Yo namanya, yo jalan-jalan lah ya. Sebulan tuh bisa 4 kali ya keluar negeri. Cicipi makanan aku ini. Udahlah itu. Ini banyak disiap-siapin loh. Cuma kemana-mana libur tuh masuk. Biasa. Gapo?
Casan HP mana ya? Itulah kalau balik liburan kan, tas itu kan bercecer-cecer. Yang di lantai 4, ditaruh di lantai 4 di sebelah kunci helipad kita kalau kita pergi ke Swalayan itu nah. Aduh, cek baik. Di lantai 4 di sebelah kulkas kita yang 5 pintu, di sebelah deket kunci helipad. Ditaruh di situ lah, cari baik ador casan. Ya biasa. Kalau habis liburan kan berantakan rumah. Ya ditunggu oleh-olehnya Iya. ditunggu oleh-olehnya. Ada tamu. Sayang, gunting di mana ya? Gunting. Maaf ya bentar ya. Bentar ya. Biasa baru balik liburan ntar ya. Oh Tuhan, kau dan salah keluar kau nih. Dak kata dah rasa mandiri rasa kue. Percuma baik. Laku rapi ke sampai lantai 7. Sekarang kau lagi gunting. Tadi kau jadi baju, sepatu, segala kau tanya. Ya? Ingat kelak, kalau lah ngembek barang, balik lagi ke tempatnya. Ya? Lah ngembek barang, balik lagi ke tempatnya. Nah, mak manu kau bayang kelai, kau bayang ke. Kalau aku nak katik lagi. Nah, mak manu menakut nak katik lagi. Hidup kau. Ya? Taruh kaki kau, ingat kalau nggak barang tempatnya. Nah gunting itu di situ nah. Balik lagi ke tempatnya. Nah, biasa. Repot nih kan, biasa kalau kan balik liburan saya itulah memang kececeran. Kan itulah rumahku nih. Manjo repot. Repot nih ya lah tojo babu aku di sini masih repot. Jadi satu lantai satu babu. Tetap yo. Lagi lu. Apa lagi? Lakban di mana ya? Oh ya dah kau nih gak ngerti-ngerti. Baru tadi aku inget ke lah bertanya lagi. Biasa nih kau nih. Aku tukar cinde itu ada kayak gitu. Udah biasa. Buntung ini. Ya. Jadi cak mana nih? Apa diurusan dek? Yang mau diceritain ini kita? Jadi aku nih Rian Pak. Ya. Jadi Rian nih kan lama sama Mimi pacaran. Ya. Nah maksud Rian nak nyampe ke niat baik sama Mimi. Nyampe ke niat baik. Niat baik mana maksudnya? Dia nak ngelamar Mimi Pak. Mana? Ngelamar? Iya Pak. Nak ngelamar Mimi. Ngelamar? Ngelamar Mirna? Oi, modelan cak kau nih nak ngelamar Mirna? Bentukan kau yang cak sandal hotel tipis cak ini. Ku jingok-jingok. Ay, motor kau tuh begal lagi sungkan nyingoknya. Nah, menggal memang males. Ku jingok-jingok juga. Ay, kau muka kau becak gurun Sahara gersang cak itu. Modelan cak kau nih. Nak ngelamar Mirna. Ay, kau. Ais, dah setuju aku pokoknya. Rapoi kau nak ngelamar Mirna. Mami sini dulu Mami. Ngapo? Dah berisik nih yang papi apa dia? Ais. Ngapo? Ini nah, ada yang nak ngelamar Mirna. Oh ini budaknya. Ini budaknya. Popi bagus kok budaknya. Perasaan aku. Oi, Mirna itu mencap putri salju dia tuh. Kita harus cari pasangan yang bibit, bobot, bebet, bubut segala macam itu jelas untuk dia. Ini udah jelas. Aku rapi budak ini nih. Cak, nak budak magang itu nah bajunya rapi-rapi mek. Oi, jingo apa dia nih caknya butuh disiram banyu biar seger dia nih. Layu dia nih. Apa lah? Biar dah setuju aku pokoknya. Agak dak laku. Oi, jingok nah motor di depan itu nah. Motor dia itu baik, lebih cocok untuk antar jemput galon, tau dah? Dah. Mahab baik aku nian. Pasti budak ini bagus. Terima lah, Pi. Ay, bagus apa dia? Oi, dah. Mirna modelan cak itu ketemu yang cak ini. Sorry Dah. Pokoknya Mami senang, pokoknya Mami setuju. Mugola papi tidak senang, mugola papi tidak setuju pokoknya. Mami tetap senang. Dah lah, aku tetap udah senang. Apa? Kan Mirna tuh bukan anak kita.
Tante, nah sama Om. Iya. Tante. Loh, kok saya udah ada di sini ngobrol sama Tante sama Om? Iya, tadi sama bapak. Om, sama tante. Iya, Om sama Tante ini tetangga aku di sebelah. Jadi bukan bapak emak nih. Lah, Mama sama Bapak kan lagi di luar. Di luar? Iya. Ini tetangga. Ini tetangga aku di sebelah. Kami ini lagi numpang wifi. Iya, kami numpang wifi-an di sini. Wifi-an. Ayolah. Bukan, aku ngaku udah masuk-masuk. Connect ini ganti. Iya. Passwordnya udah aku ganti, Tante. Iya. Kulalak banget tadi. Bentukan kau yang cak sandal hotel tipisnya ini. Motor kau tuh begal lagi sungkan. Nyingok begal males. Muka kau becak. Burung Sahara gersang aja itu. Tadi aku nak melamar sama bapak emak nih. Lah. Bukan sayang, Mama kan sama Mama lagi di luar. Ini sama Tante, Om. Tetangga di sebelah. Tadi ternyata salah sasaran tadi. Itu ya. Sabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Ratu Dewa, Wali Kota Palembang, mengajak seluruh masyarakat Kota Palembang untuk bersama-sama memeriahkan Roadshow Akbar Jalan Sehat 2026 dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Kota Palembang ke-1343 tahun 2026. Kegiatan ini merupakan hasil kerjasama pemerintah Kota Palembang bersama PAL-TV yang akan menghadirkan berbagai kegiatan, mulai dari jalan sehat, senam massal, panggung hiburan, meet and greet PAL-TV, kuliner UMKM, donor darah, hingga cek kesehatan gratis. Tidak hanya itu, masyarakat juga berkesempatan mendapatkan berbagai hadiah menarik, seperti 4 paket umroh, hadiah elektronik, serta puluhan door prize lainnya. Roadshow Akbar Jalan Sehat 2026 akan digelar di 4 kecamatan, yaitu Kecamatan Kemuning pada 11 April 2026, Kecamatan Ilir Barat 1 pada 26 April 2026, dan Kecamatan Sukarami pada 10 Mei 2026. Kecamatan Seberang Ulu 1, 24 Mei 2026. Mari ajak keluarga, sahabat, dan tetangga untuk ikut serta. Selain menyehatkan tubuh, kita juga bisa mempererat kebersamaan, memeriahkan hari jadi Kota Palembang yang kita cintai ini. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau aku cek popi pati pindah dia mak mana caranya Mariani ketawa tuh goleng-goleng. Jo, kita pergi main. Kayak gitu. Jadi kalau
Jadi hari ini kita nak lomba karaoke, setuju ya? Jadi siap-siap untuk para peserta, sudah hadir juga di sini para dewan juri. Selain ada Cik Popi, ada Bunda Hanida dari Jakarta, dan juga ada Mbak Kiki dari Teluk Kijing. Oke, silakan peserta yang pertama, Agen. Senyummu sungguh menawan, wajahmu yang bertahan, kemana mata memandang, hanyalah dirimu yang selalu terbayang. Terima kasih dewan juri. Peserta selanjutnya kita undang, ini salah satu pangeran dari Ulak Teburau, Bari. Izin ibu dewan juri, iya. Bila malam minggu tiba, anak muda mengatur rencana, pacar yang mana pilihan kita. Bila malam minggu tiba, anak muda mengatur rencana. Waktu kunjung pacar, kunjung cari pacar. Terima kasih dewan juri. Peserta selanjutnya kita undang Jadi dari Talangaut. Adu domba, mengadu domba, domba di perairan. Adu domba, mengadu domba, domba di perairan. Demi kesenangan, domba-domba jadi korban. Kita sudah diundang sekali lagi. Peserta selanjutnya kita undang Caca Aur-Aur dari Pulau Kenton yang sangat jauh. Selamat siang Liman Jaya. Izin juri ya, kalau aku pandang kelip bintang dan jauh di sana. Di dada. Jiwa mudaku. Karena tersentuh alunan lagu semerdu kopi dan Tapi sebentar Kiki, Bunda, ada si kok lagi yang belum tampil. Siapa? Maria dari Meranjak. Bagus apa kok? Dengar kabar bagus, Bunda. Oh, coba panggil ya. Memang artis Meranjak nih ya. Panggil Kopi. Meranjak idol, Meranjak pampang. Dia galung yang uji kabar cantik, tinggi, potek, perawan. Maria ini. Panggil Bella itu siap, walaupun terlambat panggil Bunda. Panggil. Oke, peserta selanjutnya boleh silakan walaupun terlambat. Maria dari Meranjak. Permisi dewan juri, aku Iko, Maria dari Meranjak. Izin ya. Ya, terima kasih dewan juri. Sudah. Aku Iko dari tadi nyanyi. Iya. Lagu apa? Judul lagunya Suara Dalam Hati. Panitia beres. Tak nyangkut Yan, sekarang hidup main nih.
Perusahaan banyak, ada di mana-mana. Kaget dengar-dengar ditelepon wong. Tiba-tiba disuruh ke Perancis ngurusi perusahaan yang Siko itu. Wah, Maria ini. Oi, Maria. Ingat tak Maria dengan aku? Ay, budak lorong dulu. Iya, Maria waktu. Ay, kau masih ingat tak kita main layangan di lorong? Ingat aku besar-besar di tangga bontong gitu dulu kan? Iya, boy, penampilan kau lah beda. Beda sekarang. Maria sekarang, kau Jinggo. Ingat tak kau kita? Ladu kemajuan kita Maria. Main ekar, main yeye. Masih ingat tak kau? Cuman tak usah kau ingat-ingat lagi Maria. Mainan aku sekarang lah beda Maria. Jangan disentuh Maria. Kalau nggak baca gentinya. Ya maaf. Cara wong sogi Maria sekarang ini perusahaan ada di mana-mana. Cek Maria itu Iya bukan Nes? Keren kau pokoknya Nil. Cek Maria. Oi, apa kabar? Lama gak ketemu nih. Mirna. Iya Mirna. Ada Maria tambah cantik. Biasa lah, Cek kan perawatan gitu. Iya. Sama siapa Cek kesini? Aku Dewi. Nang mall. Sama sih, aku juga dari mall tadi ada belanja, tapi kau dengan siapa? Ini. Wis. Boleh lah kau Nil. Cewek kau belaga pula. Cewek. Ini. Cowok aku. Iya. Bukan. Jadi dia nih sopir aku. Maria kena bola. Pinggir, kita umur ya. Mahalnya biaya pengobatan bagi masyarakat selalu menjadi penghalang bagi setiap orang untuk mendapatkan kesehatan. Pengobatan alternatif Sinseming hadir untuk mengubah pola pikir masyarakat akan mahalnya biaya kesehatan. Dengan memadukan racikan ramuan tradisional Cina dan Jawa kuno, Sinseming mampu mengobati berbagai macam penyakit, baik penyakit berat maupun ringan. Metode penyembuhan yang kami gunakan dengan melakukan penekanan pada titik-titik syaraf yang bermasalah. Tanpa menggunakan bantuan alat apapun yang berhubungan dengan penyakit yang diderita pasien. Karena dengan ditotok, titik syaraf akan diaktifkan kembali dan peredaran darah menjadi lancar. Tidak hanya totok syaraf saja, kami juga memadukan dengan ramuan-ramuan herbal, sehingga proses penyembuhan akan lebih cepat dan bekerja dengan maksimal. Terapi Sinseming memberikan racikan ramuan tradisional dengan memperhatikan detail komposisi bahan terbaik, mengacu pada sistem ramuan herbal Cina dan Jawa kuno untuk setiap pasiennya. Saat ini kami telah membuka klinik di Kota Palembang yang beralamatkan di Perumahan Anggrek Residence, Jalan Opi 1, Blok AB nomor 17, Jagabaring, Palembang. Bagi Anda yang memiliki keluhan kesehatan dan sudah mencoba berobat kemanapun tetapi belum mendapatkan hasil yang maksimal, silahkan langsung datang ke klinik kami. Insya Allah, atas izin Allah, penyakit Anda bisa disembuhkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Sulastri. Saya dulu punya penyakit keluhan benjolan yang ada di payudara saya. Setelah saya berobat ke klinik Sinseming, alhamdulillah benjolan saya udah hilang. Sekarang udah nggak ada rasa nyeri, udah nggak ada rasa sakit. Alhamdulillah, terima kasih Sinseming. Bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang punya keluhan penyakit apapun, jangan malu-malu, jangan ragu, tinggal datang aja, hubungin aja ke klinik Sinseming. Insya Allah bisa diatasi sampai sembuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bapak Arun, umur 75 tahun, tinggal di Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Mataram. Berhubung saya ini mempunyai penyakit bermacam-macam, sudah berobat kemana-mana, belum ketemu jodohnya. Pada satu saat saya lihat di TV, Umi ada pengobatan klinik totok saraf, namanya Sinseming. Belum tentu saya berniat datang ke sana. Jadi saya berobat ke sana, sekali aja ada perubahan. Terus saya ulang sekali lagi, sampai ketiga kali saya sembuh total. Nah, kalau itu saya penasaran lagi, saya ajak istri saya ke sana. Istri saya sekarang belum mendingan, berobat sudah 3 kali. Nah, saya harapkan sama bapak-bapak, teman-teman yang sudah payah berobat kemana-mana nggak ketemu jodoh, datanglah ke tempat Sinseming. Mudah-mudahan Tuhan memberi kesembuhan. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bapak Sakat, alamat Panjang Bidada 3, umur saya 53 tahun. Keluhan saya yaitu pengapuran di kaki. Saya udah berobat kemana-mana, tapi berobat asal obatnya habis, itu kambuh lagi. Begitu saya ketemu Sinseming ini, saya berobat ke dia. Saya lantaran lihat di TV, saya ketemu Sinseming, saya langsung daftar, langsung ditangani oleh Sinseming. Alhamdulillah, kaki saya enak sampai sekarang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prasetyo. Saya tinggal di Purwodadi Dalam, di Lampung. Umur saya 21 tahun. Keluhan saya dulu punya penyakit saraf, bisanya cuma marah-marah. Sekarang alhamdulillah ketemu Sinseming, sekarang sudah sembuh dan saya sudah bisa sehat lagi, bisa beraktivitas kayak dulu lagi, bisa bekerja lagi, bisa menafkahi keluarga saya. Nembang bareng Billion. Pindangan cilaunya terkenal di mana-mana. Masam-masin pedas manis, bak melihat budak gadis. Lata kata kita bicara tak terasa gawe jadi ingat. Sealuran rasa setujuan, bangun kampung jadikan patokan. Diiling kemplang
nyo selayong, ikan ulu lambang kuang dalam, di sepanjang jalan Tanjung Rajo, kiri kanan bungo elok nian, pindangan cilaunya terkenal di mana-mana, masam-masin pedas manis, bak melihat budak gadis, songket solam kamasan, kemplang panggang oleh-olehnya, padi rendah berumur talang, dagang rumah lah gawenya. Lata kata jalannya segugu, tak terasa gawe jadi engat, lenggak-lenggok baso beragawan, bakal mulai gadis Cindonia. Kemplangnya selayong, ikan ulu lambang kuang dalam, di sepanjang jalan Tanjung Rajo, kiri kanan bungo elok nian, pindangan cilaunya terkenal di mana-mana, masam-masin pedas manis, bak melihat budak gadis, songket solam keramasan, kelempang panggang oleh-olehnya, padi rendah berumur talang, dagang rumah lah gawenya. Lata kata jalannya segugu, tak terasa gawe jadi engat, lenggak-lenggok baso beragawan, bakal mulai gadis Indonesia, lenggak-lenggok baso beragawan, bakal mulai gadis Cindonia.
Halo Sobat Basket, salam basket, masih di Showtime Basketball. Showtime Basketball hadir untuk membawa kamu ke tengah panasnya kompetisi. Dari persaingan antar tim, perjuangan tak kenal lelah, semuanya ada di sini. Showtime Basketball siap menemani kamu menikmati tiap drama, tiap strategi, dan tiap poin yang menentukan kemenangan. Saksikan Showtime Basketball setiap hari Minggu pukul 16.30 hanya di PAL TV, memang punya kita. Rabas Lab, gas Trabas Malam hari ini Pedro, setiap malamnya itu kita selalu menyiapkan 3 komika yang akan meluncui di setiap Trabas Lab. Menurut aku, OB itu adalah tugas yang mulia. Karena OB itu kan artinya orang baik. Nah, istri aku, Mbak dia ke pasar 16 ada pegawai kamu. Masuklah jingok-jingok lah dulu. Jingok, masuk nih Nyan dia. Dijingok-jingoknya nih Nyan itu. Waktu kecil, jadi kalau ada yang manggil Kak nyapu, ngepeng kalau kami Kak. Udah 11 tahun, nyesel aku gak ikut dukun. Wajah aku kesian nih, yang antu banyu nih lah jelek, seram. Sini kamu, aku HIV. Bersama Alila.
lakunya alep dan sopan. Kalau berjalan tanduk gadisnya memakai subang ai belenggang nian tanduk tuanya baju korong bak todong serendang ai kalau berjalan tanduk gadisnya memakai subang ai belenggang nian tanduk tuanya baju korong bekodong serendang. Berambut panjang itu tandanya asli Belembang. Ai cantik nian tingkah lakunya alep dan sopan. Kalau berjalan tanduk gadisnya memakai subang ai belenggang nian tanduk tuanya baju korong betodong serendang. Ai kalau berjalan tanduk gadisnya memakai subang ai belenggang nian tanduk tuanya baju korong betodong serendang. Nembang bareng Yoyo bersama Tanggal Senin. Nado selalu.
Pemirsa, nak kami datangi kalau misalnya dekat rumah pemirsa ada masalah. Nah, ataupun juga yang mencaknyo ya, pening pala, viral segala macam yang pengen disampaikan ke wong banyak ya. Betul sekali, atau mungkin para rumah pemirsa sering banjir, lampu jalanannya sering mati. Iya, atau juga ada kejadian apa di sekitarnya yang mencaknyo bikin rame, bikin viral juga, langsung baik masuk ke di sini di Pal Online. Sama kami berdua tentunya di tiap hari Senin jam 3 sore. Bener nih, jadi sekali lagi buat pemirsa juga segalonyo langsung baik ya, follow media sosial Pal TV ya, lapor ke di sana. Bahkan kalau emang jelanian ya, kita bakal datangi langsung kameramen sama reporter kita ya. Betul buat sekali. ngeliput di situ ya. Untuk langsung melapori hal tersebut ke kami. Bener nih, biar harapannya apa? Ditindaklanjuti ya. Jadi sekali lagi tonton terus Pal Online setiap hari Senin jam 3 sore. Cuma di Pal TV. Memang punya kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Ratu Dewa, Wali Kota Palembang, mengajak seluruh masyarakat Kota Palembang untuk bersama-sama memeriahkan Roadshow Akbar Jalan Sehat 2026 dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Kota Palembang ke-1343 tahun 2026. Kegiatan ini merupakan hasil kerjasama pemerintah Kota Palembang bersama Pal TV yang akan menghadirkan berbagai kegiatan, mulai dari jalan sehat, senam massal, panggung hiburan, meet and greet Pal TV, kuliner UMKM, donor darah, hingga cek kesehatan gratis. Tidak hanya itu, masyarakat juga berkesempatan mendapatkan berbagai hadiah menarik, seperti 4 paket umroh, hadiah elektronik, serta puluhan door prize lainnya. Roadshow Akbar Jalan Sehat 2026 akan digelar di 4 kecamatan, yaitu Kecamatan Kemuning pada 11 April 2026, Kecamatan Ilir Barat 1 pada 26 April 2026, dan Kecamatan Sukarami pada 10 Mei 2026. Kecamatan Seberang Ulu 1, 24 Mei 2026. Mari ajak keluarga, sahabat, dan tetangga untuk ikut serta. Selain menyehatkan tubuh, kita juga bisa mempererat kebersamaan, memeriahkan hari jadi Kota Palembang yang kita cintai ini. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nembang bareng Andian. Dulu ada janji sehidup semati. Dulu ada janji jadi laki bini. Dulu ada janji bisa jago hati. Dulu ada janji nak sampai resepsi. Dulu ada janji saling menyayangi. Dulu ada janji saling mencintai. Dulu ada janji bisa jago hati. Dulu ada janji minta dihalali. Tapi rupanya ada wong lain diburi. Ngapo jadi cak ini janji ada dak ori.
cintaku, perasaanku selama ini. Adek tega berbudi, sudah lupa diri, katik loka nak ngerti. Cuma pempek yang ngerti perasaanku. Sia-sia cintaku, perasaanku selama ini. Adek tega berbudi, sudah lupa diri, katik loka nak ngerti. Sia-sia cintaku, perasaanku selama ini. Adek tega berbudi, sudah lupa diri, katik loka nak ngerti. Cuma pempek yang ngerti, cuma pempek yang ngerti, cuma pempek yang ngerti perasaanku. Satunya yang selalu mengerti aku. Nah, kayak lu kamu. Ya, nah, kamu nyanyi dulu. Ah, wih, mantap ini. Mantap. Assalamualaikum. Salam. Kak, Nanjo kak. Ya. Itu rumah Muhammad Hidayat bukan? Oh iyalah, itulah rumahnya. Benar, benar. Iyalah ya. Iyalah, benar, benar. Makasih kak. Yo, yo, yuk. Pak Dayat, paket. Kak. Oh iya. Cek. Cek, aku Dayat. Cek. Oh ya. Pemaknan sambil lupa gitu. Kakak Dayat? Iya, ini. Ngomong kak dari tadi, jangan ngolah ke budak kecil. Baca, lagi lemak, lagi makan model ini nih. Oh, mau kasih, Cek. Foto dulu kak. Oh, foto? Iya, Jadi? dokumen aku ya. Ah. 1, 2, 3. Lemak cak yang foto galak juga. Jadi go. Ah. Aku galak juga foto. Jadi juga. Kau, ayo. 1, 2, 3. Nah, sekali lagi cek, rame-rame. Rame-rame gitu, selfie, Cek. Ayo. Selfie. Iya, rame-rame. Jadi juga.
Satu, dua. Siap. Tolong terigu kalian. Yo, Bayu. Makasih, Cek. Kasih ya. Yo, Bayu. Makan, Cek. Jadi juga. Modal 2 pakai mie. Dan bayari kakak ini kalau. GPL ya. Jangan pakai lama. Ah, tidak baca diajak basa-basi budak ini ya. Senianan. Senianan. Kak. Oi. Kak. Iya, ngapo? Oi kak, aku dulu adek ngomong. Iya, ngapo, Dek? Lagi main kakak? Adek ini nak nanya. Iya, nanya apa? Kakak tuh sebenarnya serius gak sama adek? Kurang serius apa lagi, Dek, kakak nih? Bayangkanlah, gunung kakak daki. Lautan kakak seberangi. Hujan badai kakak lalui. Demi adek kau. Tapi ngapa kemarin adek minta jemput kuliah kakak ada jemput? Kemarin kan gerimis, Dek. Alah, nang lemah. Ngomong segala rintangan nak dilewati. Gerimis dikit langsung gak ada nak jemput itu. Gerimis kan tak kakak sebut ke, Dek. Sholat itu adalah merupakan nikmat karena kita betul-betul sedang berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Hidup berkah adalah idaman bagi semua orang. Jadi orang beriman, pelihara dirimu dan keluargamu dari siksa neraka. Misalnya kita ketahui waktu itu tuh sangat berharga sebagai umat Islam ya kan. Sholat ini benar-benar harus kita utamakan Ustaz ya. Karena tadi juga seperti yang disampaikan oleh Ustaz, Macam Bica. Kalau orang sudah beriman, itu harus meningkatkan keimanannya kepada derajat istiqomah. Halo Palembang, kita ini program favorit pemirsa yang pastinya ngasih informasi, edukasi seputar kota Palembang, Sumatera Selatan dan sekitarnya. Video-video kertas kan Pal TV yang pertama kali. Woi, luar biasa memang. Karena pengantin itu datang biasanya dia ada mood board. Donasi itu akan semua disalurkan ke masyarakat terdampak. Nah, kami ngelihat potensi. Saksikan Halo Palembang tayang setiap Senin hingga Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat hanya di Pal TV. Memang punya kita.
Wabi pergi ya. Dadah adek. Aman ya rumah? Aman, masih ada mobil Ayo, Cek. di rumah. Bukan kita siapa-siapa yang begini. Banyak pokoknya pergi kalau Spal TV tuh. Iya Cek, serius. Apa? Ini liburan Cek, pokoknya kita nih harus seneng-seneng. Ini mobilnya. Iya, inilah mobilnya. Apa? Kita berapa jam berjalan nih? Berapa jam? Kalau di perjalanan tuh, setahu aku 8 jam tuh paling cepat. 8 jam paling cepat. Paling lama 10 jam. Ay, bukannya apa Nil? Aku nih biasa pakai pesawat kalau nak berangkat nih. Kalau naik mobil agak-agak pusing kepala. Ngapa Cek? Nggak mabuk naik mobil? Iya Nil, aku gak mabukan kalau lama naik mobil. Tenang baik, aku ada obat anti mabuk. Nggak Cek? Ada obat aku minggu kemarin. Minggu kemarin kan aku pagar alam. Minggu kemarin, kalau masih tak Nil? Nah, aman. Sudah kalau tak ada Iya, ada. Aku ada juga Cek, anti mabuk. Baru beli tadi lah. Kalau nih telat nih, yang bilang deh. Itulah kau yang kau. Ayo kita. Ya lanjut. Ayo berangkat kita. Sudah. Berangkat. Cak mana di pagar alam tuh, dingin tak? Lemak Cek, pokoknya dinginnya di pagar alam tuh. Kita kakek nginep di yang tempat kemah. Oh di Pila. Pilanya pokoknya keren nian. Bagus sih. Iya. Apa kemah itu nah, aku tuh setuju kemah itu nah. Ada apa situ tuh, ada tempat namanya Dempo tuh. Iya. Yang kaki gunung Dempo itu Iya. Rada tahan lagi aku nak sampai pagar alam. Wah. Cuma jauh nih ya jalannya nih. Jangan mabuk tapi Cek tuh. Aman baik. Langsung minum ini. Tadi? Iya aman. Cecep pala aku nih. Tiba-tiba penting. Mabuan aku nih. Baik. Obat tadi itu kan 30 menit baru bereaksi. Aku ini agak ragu. Obat yang konjo tadi tuh minggu kemarin. Kalau pas payun. Udah belakang tuh. Apa? Itu. Oh. Coba aku makan obat tunjukan dia baik. Sama Cek, mana beda. Sama bahannya. Anti mabuk juga. Oi, Kak, bangun oi. Sampai gitu nih. Oh ya Allah, pegelnya. Cek, cepet Cek. Wah, aku Cek. Cuman ini Cek. Kemarin kau nipu. Awak kita sama-sama makannya obat anti mabuk. Sini mana obat yang kita minum tadi? Obat mabuk. Malik. Yang ini dompet Daniel, ada pesawat, pesepur. Wajar nih, kita nih salah obat. Yang dia benar gambarnya mobil. Kita nih kan berjalan pakai mobil. Obat yang konjo ini pesawat, sepur. Salah deh. Salah jadi Cek. Aku rada gok dulu.
Saksikan Pelesiran Umroh Holiday Angkasa Wisata setiap Sabtu pukul 16 waktu Indonesia Barat. Hanya di PAL TV, memang punya kita. Halo Sobat Basket, salam basket, masih di Showtime Basketball. Showtime Basketball hadir untuk membawa kamu ke tengah panasnya kompetisi. Dari persaingan antar tim, perjuangan tak kenal lelah, semuanya ada di sini. Showtime Basketball siap menemani kamu menikmati tiap drama, tiap strategi, dan tiap poin yang menentukan kemenangan. Saksikan Showtime Basketball setiap hari Minggu pukul 16.30 hanya di PAL TV, memang punya kita. Kalau tanggal-tanggal semua ini nih, Bu Kos pasti dateng. Ayah dunian, Cek. Kamu adu duit belum? Aku belum adu, Cek. Kamu apalagi aku. Lagi dalam bulan dunian. Ini bisnis kita nih, Cek. Bisnis lagi kacau. Cek mana? Wih, Nggak tahu, aku juga lagi buntu nian nih. Ayah belum dapat kiriman pulau. Minjem dengan siapa lagi nih? Minjem dengan Cek Eka jauh. Minjem sama waya-waya lagi jauh dulu. Cek, aku main slot, Cek. Kau nih, slot. Nggak katiku. Awalnya buntu, nambah slot. Dan duit lebih main itu. Cek, manjang. Dek, kaget deh kalau seandainya dibayarnya oleh anak kos mama di situ duitnya, kaget mama beli ke sepeda, tak ada. Sepedanya yang baru, galak ada yang... Oh, jadilah yang bekas-bekas, pakai iuknya, jadilah. Tadi kamu sepeda ya, tunggulah sini, kita belok dulu mama sini. Kita gari dulu Cik Maria. Iya, ngomong apa lah ya dengan Bu Kos ya? Sumputan lah. Sumputan. Maria! Oh, Maria! Bisa? Daniel! Oi, Daniel! Maria! Oi, Maria! Ya, Bu Kos! Bisa? Oh, bisa. Ya, Bu Kos! Nah, ada orangnya, jadi kamu dah katik dari tadi tempat pakai. Buka dulu, coba. Apa kabar, Maria? Baik, ya? Iya. Daniel? Iya. Mana anak nanya? Lah anak 2 bulan belum bayar kos, mak mana bunyinya tu ceritanya tu? Kamu? Nah, jualan. Masuk juga gut sini ke kamu. Lupa cak bayar, Bu Kos.
Buntu. Buntu, Cik Maya buntu. Bisa? Sama buntu. Sama buntu. Daniel? Buntu Jangan kalau kamu buntu, kalau kamu makan apa lagi? Oh, kalau soal makan ya makan. Iya, masih pacak kami makan. Makan, Bu. Banyak berarti kiriman mak di rumah? Di dusun sana. Makan apa coba? Tidak juga sih kiriman, tapi kalau soal makan. Makan apa? Aku makan ayam kecap. Kau bisa? Aku makan soto. Daniel? Makan rendang, Bu. Good kamu nih. Berapa nih sampai bulan dapat kecap? Sikok ayam kecap, sikok soto, sikok rendang. Perbaikan gizi nih. Ibu kos melok kami makan, Peh. Ayo, Bu. Apa nak ajak makan? Ayo, Bu. Ayo. Makan juga, Bu. Ayo. Bu, duduk dulu, makan itu, Bu. Ayo, Bu, duduk. Duduk dulu, Bu. Inilah yang kami makan, Bu. Mana yang uji kamu nak ngajak makan ayam kecap, soto, rendang tadi mana? Aku ayam kecap. Ayam kecap? Aku soto, Bu. Hah? Soto? Aku rendang, Bu. Oh ya sama, ini mie gebos, ayam kecap, soto, rendang tuh. Tuhan, buntu nih anak kos aku nih. Palembang kita ini program favorit pemirsa yang pastinya ngasih informasi, edukasi seputar kota Palembang, Sumatera Selatan dan sekitarnya. Video klipnya kertas kan Pal TV yang pertama kali main. Luar biasa memang. Karena pengantin itu datang, biasanya dia ada mood board. Donasi itu akan semua disalurkan ke masyarakat terdampak. Nah, kami ngelihat potensi. Saksikan Halo Palembang tayang setiap Senin hingga Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat hanya di PAL TV. Memang punya kita. Pemirsa, nak kami datangi kalau misalnya dekat rumah pemirsa ada masalah. Nah, ataupun juga yang mencanyo ya, pening pala, viral segala macam yang pengen disampaikan ke wong banyak ya. Betul sekali, atau mungkin para rumah pemirsa sering banjir, lampu jalanannya sering mati. Iya, atau juga ada kejadian apa di sekitarnya yang mencanyo bikin rame, bikin viral juga, langsung baik masuk ke di sini di PAL Online. Sama kami berdua tentunya di tiap hari Senin jam 3 sore. Bener nih, jadi sekali lagi buat pemirsa juga segalonyo langsung baik ya, follow media sosial PAL TV ya, lapor ke di sana. Bahkan kalau emang jelanian ya, kita bakal datangi langsung kameramen sama reporter kita ya. Betul buat ngeliput di situ ya. Untuk langsung melapori hal tersebut ke kami. Bener nian, biar harapannya apa? Ditindaklanjuti ya. Jadi sekali lagi tonton terus PAL Online setiap hari Senin jam 3 sore. Cuma di PAL TV. Memang punya kita.
kau nih, nyingok betino-tino kayak ini. Oh, masih kecil, gak pecah bulu kau. Bisa nih. Oh San, kalau misalnya aku dapat undian duit 1 miliar, duit sebanyak itu nak dihapuk lah. 1 miliar? Iya. Pacar apa yang nak dibeli? Tapi kalau memang aku dapat 1 miliar, nak kunjuk kau gak lebih duitnya. Utuh kunjuk. Nah, kira-kira nak kau beli apa duitnya? Serius? Serius? Aku nak beli Alphard. iPhone 13. Andai aku jadi kaya. Komputer LOG paling canggih. Terus aku nak gaya-gaya ala artis. Keren. Pasti banyak aku gak berkawan sama kau Tapi misalnya duit 1 miliar itu untuk aku galau, aku kasihan nengok kau. Kau udah kata apa-apa. Tenang baik kata Jo. Agak aku ngayal lagi, dapat undian 2 miliar. Oh iya, kan cuma ngayal. Tapi mutu, lagi dia. Kira sekejap cek. Saksikan Salam Sahabat setiap hari Minggu pukul 14.30 waktu Indonesia bagian Barat. Hanya di PAL TV, memang punya kita. Oi Kak, ini dia wong. Ya, ngapa Pop? Pokoknya hari ini aku minta pisah. Aku juga gak kalah. Aku juga nak pisah sama kau ya. Pokoknya kita harus bagi 2 harta gono gininya. Bagi 2 harta gono gini punya aku galo. Nah, punya kau galo zaman no. Itu tuh punya aku juga. Punya aku juga. Aku nih nah yang sibuk begawe tiap hari ya.
Cari duit, ngurus rumah, nyapu ngepel, ngurus anak, masak. Aku Galo ini punya aku. Jago mulut Aku juga banyak pegawai di sini. Aku panas-panasan nganu ke rumput, Nyuci mobil, nyiram tanaman segala macam. Kan kau baik. pokoknya datang menau. Aku juga nak harto kado gini juga. Mana pacak mak itu? Kau nak jingok, pokoknya hari ini aku nak pisah nak pisah dengan kau. Kau jingok sudah chatan aku Nah, aku nak pisah, bukan kau bertahun-tahun aku dengan kau pikir katik galak dengan aku. Banyak sayang. Hai, sudah, cak ini Aku bawa TV. Emak ni yang bawa TV. AC segala macam aku bawa. Bagi dua. No, macam bagi dua cak itu. Ingat, kuali-kuali di dapur itu punya aku. Aku tiap hari megangnya. Sapu, tidak katik bagi dua. Nah, ya sudah kita hitung awal mana. Ember, sapu segala macam. Apa nih rebut-rebut ini? Sibuk gono gini. Pening pala aku dengernya. Kawan kan aja. Iya, cak mana? Gono gini. Kawian kamu belum selesai. Kau, Oka. Rumput di belakang itu belum kau potongi. Kau Bodi. Sayur di dapur itu belum kau masak. Sibuk dari tadi gono gini. Tahu dulu. Sudah. Sudah. Masuk. Iya. Kau ikut. Selesai kalian. Heran aku sama dua pembantu ini. Sibuk memperebut ke harto gono gini. Sibuk memperebut ke ember sama sapu. Pecah harga sapu sama ember itu miliaran rupiah Pak ya harganya. Rumah sebesar ini saro dibangun. Bangko nak memperebut ke harto gono gini. Gawean baik lagi tak becus. Daniel! Woi, Daniel! Pak Maria pula. Ya, Nan. Di sini kau rupanya. Pada sini mobil aku nak kuliah. Ya, siap. Sekarang, Nan. waduh ke papa. Jangan. Cepat pada sini. Sekarang, siap, Non. Hei, kamu berdua, ganti baju. Iya, Don. Pelangak pelongo, melo aku pergi. Oh, iya, Don. Daniel ini kau. Dah, barulah nak jadi wong kayo. Luar biasa masyarakat Sukarame 1.300 yang melok Rusuh Akbar Jalan Sehat pada hari ini, maka tepuk tangan buat kita galau-galau.
antusias, terlihat semua dari pertama, kedua, ketiga sangat ramai, ya kan? Artinya masyarakat Palembang sangat menikmati acara ini. Satu 6-4. Masya Allah, ibu-ibu lagi kan yang Iya, ketiga. iya. Oke, selamat ya Bu ya. Ya Allah, gemetaran aku, Selamat. Pak. Gemetaran. Iya. Iya sayang. Iya di rumah. Bawain apa? Mau apa ya? Pasing lah. Sayang beli ke gitu. Oh. Iya mau. Nih asik. Sayang jangan apa ke sini. Ya, aku tunggu ya. Ada ibu di rumah. Wah, abah kate. Ya sini lah. Bawain ya. Makasih sayang. Dah, geram aku. Cepet kau. Kumisnya aku planter kayak kau. Dah sayang. Iya, cepetan dong ke sini. Iya, bawain ya makanan tadi ya. Oke, dadah sayang. Sedang aku. Ya, lagi ngapain? Telepon. Dengar kau tuh cak manggil ke sayang. Siapa sayang kau? Mana fotonya nih, Maria? Nina, di jangan baru. Masih anget-angetnya. Sayang manggil. Iya, panggil sayang dong. Kau tuh masih kecil, lah belinjangan, lah panggilan sayang. Aku ini lah tua, lah lama kawin dengan wak abah kau tuh. Tak pernah tapi aku ini dipanggil sayang. Iri, bilang bos. Iri, bilang bos. Hai. Lagi ngapain, Bah? Lagi baca buku. Jadi apa? Bah. Bah. Boleh nanya, Bang? Nanya apa? Enye. Bah. Kan kita nih lama baik kawin, baik. Bah. Jadi? Abah tuh tidak pernah nih manggil aku nih dengan panggilan mesra. Manggil sayang, sayang. Maria tuh. Baru udah tuh cewekan belinjangan. Panggilannya balas sayang, Bang. Oi. Omongi dengan Maria itu. Jangan banggai gue dipanggil sayang. Pempek nyampak ke tanah lagi dipanggil sayang. Ngerti tak? Ini juga Dah, tutuplah pintunya. Jangan lama-lama kakak tuh pergi. Iyo, kakak dengar baik ke depan sini lah kakak. Iyo, kita kan baru pindah di sini. Katek kawan adik nih. Iya, enggak apa-apa. Ditutup be pintu biar nak kati mau masuk lagi. Iyo. Ya, kakak pergi be. Dengar be kakak. Jengok tetangga gitu.
romantis nian. Dibuka ke pintunya. Tanggo baru. Ya, mari Mbak duluan. Kak, aku perhati ke berdua itu romantis nian, Kak. Jingok lah. Setiap dateng, jingok dulu. Setiap dateng, nah dibuka ke pintu dari lakinya. Romantis nian. Depan wong rame bae bilang. Kate. Kemarin cak itulah, hari ini cak itulah juga. Mana ada di depan wong bae. Jingok Kak, dibuka pintu nah, romantis nian. Galak puluh adek. Itu depan wong rame bae, dia tuh cak itu tuh. Udah kakak, ini pe lah kak gitu samperi pe. Tetangga puluh, tetangga baru. Bae bilang. Di payu kak, udah. Aku lagi ngechat mbak ini. Payu lah, kapan lagi ngobrol dengan tetangga? Tinggal ke dulu. Misi cek. Oh iya. Iya. Ini tangga baru ya? Iya, baru pindah sebelah. Kamu pindah? Baru 5 hari pindah di sini cek kami. Tapi aku jingok-jingok dengan laki aku dari kemarin tuh cek romantis nian cek berdua ini. Lama kalian nikah. Oh iyo, kalau cek nih masuk 10 tahun piye kalau tidak salah piye? Iya, 10 tahun. Lama kak iyo. Boleh lah ya, lama nikah masih romantis aku jingoi. Nah, laki aku nih Manado ini keluar mobil lagi dibuka ke pintunya. Oh iya. Romantis nian, apa dia resepnya cek? Oh, jadi dari kemarin tuh nyingoi cek dibuka pintu terus. Iyo, pengen lah pulo aku nih. Laki aku di Manado romantisnya. Padahal kami di pengantin baru. Enggak kate romantisnya. Ini pintu dibuka itu kak harusnya. Iya, kami ini kan memang setelah 10 tahun piye gitu nih nikah. Cuman dibuka ke pintu nih baru 3 bulan terakhir ini. Nah, kira-kira apa dia cek itu tuh sangkan bisa cek itu tuh 3 bulan terakhir ini. Apa dia resep rasionya? Galak pulo aku nih di romantis ke. Oh, itu resepnya tuh sebenarnya udah kate. Cuman ini apa? Mobil nih acak dibuka dari dalam pintunya. Allah, aku pikir romantis nih. Acak dibuka dari dalam. Aku pikir romantis dibuka ke pintu. Apa? Gitu. Saksikan Pelesiran Umroh Holiday Angkasa Wisata setiap Sabtu pukul 16 waktu Indonesia Barat. Hanya di PAL TV, memang punya kita.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Ratu Dewa, Wali Kota Palembang, mengajak seluruh masyarakat Kota Palembang untuk bersama-sama memeriahkan Roadshow Akbar Jalan Sehat 2026 dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Kota Palembang ke-1343 tahun 2026. Kegiatan ini merupakan hasil kerjasama pemerintah Kota Palembang bersama PAL TV yang akan menghadirkan berbagai kegiatan, mulai dari jalan sehat, senam massal, panggung hiburan, meet and greet PAL TV, kuliner UMKM, donor darah, hingga cek kesehatan gratis. Tidak hanya itu, masyarakat juga berkesempatan mendapatkan berbagai hadiah menarik, seperti 4 paket umroh, hadiah elektronik, serta puluhan door prize lainnya. Roadshow Akbar Jalan Sehat 2026 akan digelar di 4 kecamatan, yaitu Kecamatan Kemuning pada 11 April 2026, Kecamatan Ilir Barat 1 pada 26 April 2026, dan Kecamatan Sukarami pada 10 Mei 2026. Kecamatan Seberang Ulu 1, 24 Mei 2026. Mari ajak keluarga, sahabat, dan tetangga untuk ikut serta. Selain menyehatkan tubuh, kita juga bisa mempererat kebersamaan, memeriahkan hari jadi Kota Palembang yang kita cintai ini. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gebyar paket murah, berita advertorial PAL TV hadir untuk Anda. Solusi promosi efektif, luas, dan terjangkau. Iklan berita Anda tayang 5 kali dalam 1 hari di program News PAL TV, di liputan Metropolis pagi, siang, sore, malam, hingga tengah malam. Jangkauan maksimal sepanjang hari dengan durasi 3 menit. Pesan Anda dikemas dalam format berita yang kredibel dan terpercaya. Tak hanya di televisi, promosi Anda juga gratis tayang di website Thisway PAL TV, serta dipublikasikan di media sosial resmi PAL TV. Paket lengkap, harga hemat, hasil maksimal. Ayo segera hubungi nomor di bawah ini. Banyaknya. Nak tunjuk ke Fahri galo ini. Tak ku bersisa ke untuk Fahri galo. Mana dia? Telepon dulu cuba. Oh lah Fahri ni. Aku telepon dulu dah. Menang ini aku. Mati kau. Apa asal ni nelpon? Ya. Kat dulu. Halo Fahri. Ngapa Tan? Kau di mana? Aku lagi di sini no, lagi main. Ngapa? Datang ke rumah aku. Aku ada duit 1,5 M. Nak kunjuk ke kau galo. Tak bersisa. 1,5 M. Seriusnya nak buat Tan? Iya, serius. Tapi nggak cepat aja ke rumah aku. Tunggulah, aku ke rumah kau Jangan mana-mana kau, tunggulah di rumah Ya. Lo kat lemak ini. Dekong kan? Fahri, alang tu cepat kau datang kalau masalah duit. Oh iyalah. Ya. San, ya. Mana? Jadi kau ada duit 1,5 M. Nak ngolak ke? Apa kau ni nak balas dendam yang 2 M kemarin? Aku ngayal lagi. Dapat undian 2 miliar. Oh iya? Kan cuma ngayal. Ada mutu. Lagi dia aku. Dulu, santai-santai dulu. Bernapas dulu kita ni. Pesan kau ada duit 1,5 M. Dapat dari mana kau ni? Agak maling kau. Tidak, tapi galak tak? Galak nian aku aman ada nian. Kalau aku kasih nak beli apa kau? Banyak sana yang nak aku beli san. Aku nak jalan-jalan, aku nak beli berjajan banyak-banyak. Aku nak aku beli kalau pokoknya kita jadi wong kaya sana men kau kasih san. Keren.
Nih anak pesan kau nih. Ada duit 1,5 M. Ay dapat dari mana kau nih? Agak maling kau nih. Nih Anoy, jangan terkejut. Pek kita masuk ke dalam. Ini 1,5 M. Ini yang kau kata 1,5 M. Iya. Ya. Oi Lur, dari tadi aku jingok-jingok kau nih lesu, gelisah. Cak ada masalah itu cerita coba. Jadi cek ini kok. Masalahnya tuh, aku nih nak nikahi cewek kok. Nah, nak nikah. Nak nikah kan harusnya happy, senang. Ngapa kok kusut ini? Nah. Aku tadi dengar ada yang cak nak nikah. Siapa nak nikah? Aku ya nak nikah yuk. Noh. Aku saya udah nikah. Mendingan pala aku mikirin. Ngapa bening? Nak nikah tuh kan seneng. Nikah harusnya seneng. Kau cerita sama kami. Ada masalah apa, Yan? Iya, apa yang baca dibantu. Jadi cek ini ya. Dia nih nak minta mahar sesuai namanya yuk. Gampang. Cak aku. Iya, Amal. Kau tinggal bawa Amal kau langsung. Jadi siapa nama tuh? Mencak kau berat nian. Jadi cek ini yuk. Namanya tuh, aduh, berat nian. Ya siapa? Ngomong. Iya. Jadi, namanya nih yuk Intan Permata Berlian. Apa? Intan Permata Berlian. Aduh. Sudah ya, cari pin lain ya. Sudah ya, janda banyak. Cari yang lain. Luar biasa masyarakat Sukarame 1.300 yang melok Rusuh Akbar Jalan Sehat pada hari ini, maka tepuk tangan buat kita galau-galau. Antusias terlihat semua dari pertama, kedua, ketiga sangat ramai, ya kan? Artinya masyarakat Palembang sangat menikmati acara ini.
164. Masya Allah, ibu-ibu lagi kan yang Iya, ketiga. iya. Oke, selamat ya Bu ya. Ya Allah, gemetaran aku, Selamat. Pak. Gemetaran. Mau aku cek kopi pati pindah belum. Dia mak mana caranya Mariani ketawa tuh goleng-goleng. Yuk, kita ke gym. Kayak gitu. Jadi kalau seneng nih anak adik kalau kakak ajak keluar cak ini. Tidak terasa kayaknya kita lah 7 tahun menikah jauh. Tidak terasa ya? Iyo. Ingat nih anak adik zaman dulu kakak ngejar-ngejar adik. Ya Allah. Iya, ingat nih anakku dulu memperjuangkan kau yang tidak seberapa ini. Awak cinta dulu sampai-sampai bikin puisi. Oh adindaku, engkaulah harta satu-satunya untukku. Ingat kan puisi itu? Bener Nian, kau nih lah reto aku siko-sikonya di dunia ini. Kate lagi reto gitu deh. Yo, aku pikir puisi itu. Tak taunya kisah nyato hidup aku. Bagus kan puisinya? Iya, zaman dulu bagus. Mentau sekarang, ya Allah, sedih. Iya. Yo, yang penting kakak nih setio dengan adek. Iyalah pula, Kak. Kalau udah setia apa dia ambekan kakak nih. Iya, ambekan kakak nih tau tak kau? Nah, ganteng mak ini belagak. Besar tinggi, putih. Tengok kau. Belagak dari mana? Belagak Hongkong. Masih belagak pacar adik dulu nah yang di Simpang 4 itu rumahnya. Woi, bila pacar kau tuh dulu galak ngorek tak edong nah depan umum. Oh, ganteng kau ya. Biasa deh kau. Ganteng pacar aku dulu tuh daripada kau nih. Apa dia gaya main ini norak nian. Kau cak ini nah gaya laki kau nih sekarang Nah, belakang ya ini. Kau romantis tidak kau ya, gak nyala kuwong dulu. Kau itu yang Ngapo aku? Hah? Ngapo aku kau? Kau ya? Woi bila. Yang kau aku. Woi bila. Lebih pula ya. Sudah bila. Udah lagi manggil adik kau ya, udah sayang lagi dengan adik ya. Woi bila. Kau daun ini kau ya. Kau. Aku nak balik. Aku udah usah kita udah jadi kita makan di kafe. Yo, dah. Balik. Baliklah sono. Nyari bini lagi aku. Sayang coba ya. Iya, cobalah. Sayang enak nian yang ini. Tuker ya. Enak nian yang ini. Hah? Nah Ngapo? sayang. Ngapo? Sayang jingo ada rambut nah. Nah, iya. Nggak tuker weh. Ya. Ida. Ida kalah. Kau nih lemah-lemah deh, nak tuker-tuker mah itu. Jauh. Dah kalah ya. Kita lah jauh-jauh ke sini sayang. Kita beli ini pakai duit mahal. Kau inilah ya. Ngesel ke nian kau nih. Selalu cak itu. Tak kata kebaik kau tuh lah. Giliran cak ini cak aku tuh lah yang jahat. Dah kalah aku. Sudah. Panggil pelayannya, Be. Mas, sini dulu, Mas.
Kau jinggot tak di makanan aku nih? Aduh rambut nah ini nah. Kami nih mahal-mahal banyak makanan ini nih. Jauh pula kami nih ke sini nih. Maaf ya kak. Kau nih, macam ganggu dah kau nih. Yuk maaf ya kak, ikan kan. Apa? Udah lah kau nih, tidak usah nak marah-marah nian. Dia lah minta maaf sudah. Kau nih takut nian, dia lah minta maaf. Aida, Mas, maaf ya Mas, ini makanannya diganti be ya. Ada rambut di situ, ya? Yuk, Iya, ya, Kak. diganti be ya Mas. Maaf Mas. Sayang, Apa? apa kau minta maaf? Kan tidak salah. Cabut aku ini. Mahalnya biaya pengobatan bagi masyarakat selalu menjadi penghalang bagi setiap orang untuk mendapatkan kesehatan. Pengobatan alternatif Sinseming hadir untuk mengubah pola pikir masyarakat akan mahalnya biaya kesehatan. Dengan memadukan racikan ramuan tradisional Cina dan Jawa kuno, Sinseming mampu mengobati berbagai macam penyakit, baik penyakit berat maupun ringan. Metode penyembuhan yang kami gunakan dengan melakukan penekanan pada titik-titik syaraf yang bermasalah, tanpa menggunakan bantuan alat apapun yang berhubungan dengan penyakit yang diderita pasien. Karena dengan ditopok, titik syaraf akan diaktifkan kembali dan peredaran darah menjadi lancar. Tidak hanya untuk saraf saja, kami juga memadukan dengan ramuan-ramuan herbal, sehingga proses penyembuhan akan lebih cepat dan bekerja dengan maksimal. Terapi Sinseming memberikan racikan ramuan tradisional dengan memperhatikan detail komposisi bahan terbaik, mengacu pada sistem ramuan herbal Cina dan Jawa kuno untuk setiap pasiennya. Saat ini kami telah membuka klinik di Kota Palembang yang beralamatkan di Perumahan Anggrek Residence, Jalan Opi 1, Blok AB nomor 17, Jakabaring, Palembang. Bagi Anda yang memiliki keluhan kesehatan dan sudah mencoba berobat kemanapun tetapi belum mendapatkan hasil yang maksimal, silahkan langsung datang ke klinik kami. Insya Allah, atas izin Allah, penyakit Anda bisa disembuhkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Sulastri. Saya dulu punya penyakit keluhan benjolan yang ada di payudara saya. Setelah saya berobat ke klinik Sinseming, alhamdulillah benjolan saya udah hilang. Sekarang udah nggak ada rasa nyeri, udah nggak ada rasa sakit. Alhamdulillah, terima kasih Sinseming. Bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang punya keluhan penyakit apapun, jangan malu-malu, jangan ragu, tinggal datang aja, hubungin aja ke klinik Sinseming. Insya Allah bisa diatasi sampai sembuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bapak Arun, umur 75 tahun, tinggal di Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Mataram. Berhubung saya ini mempunyai penyakit bermacam-macam, sudah berobat kemana-mana, belum ketemu jodohnya. Pada satu saat saya lihat di TV, Umi ada pengobatan klinik totok saraf, namanya Sinseming. Belum itu saya berniat datang ke sana. Jadi saya berobat ke sana, sekali aja ada perubahan. Terus saya ulang sekali lagi, sampai ketiga kali saya sembuh total. Nah,
Habis itu saya penasaran lagi, saya ajak istri saya ke sana. Istri saya sekarang belum mendingan, berobat sudah 3 kali. Nah, saya harapkan sama bapak-bapak, teman-teman yang sudah payah berobat kemana-mana nggak ketemu jodoh, datanglah ke tempat Sing Seng Ming. Mudah-mudahan Tuhan memberi kesembuhan. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bapak Sakat, alamat Panjang Bidada 3, umur saya 53 tahun. Keluhan saya yaitu pengapuran di kaki. Saya udah berobat kemana-mana, tapi berobat asal obatnya habis, itu kambuh lagi. Begitu saya ketemu Sing Simeng ini, saya berobat ke dia. Saya lantaran lihat di TV, saya ketemu Sing Simeng, saya langsung daftar, langsung ditangani oleh Sing Simeng. Alhamdulillah, kaki saya enak sampai sekarang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prasetyo. Saya tinggal di Pulau Dari Dalam, di Lampung. Umur saya 21 tahun. Keluhan saya dulu punya penyakit saraf, bisanya cuma marah-marah. Sekarang alhamdulillah ketemu Sing Simeng, sekarang sudah sembuh dan saya sudah bisa sehat lagi, bisa beraktivitas kayak dulu lagi, bisa bekerja lagi, bisa menafkahi keluarga saya. Gebyar paket murah, berita advertorial PAL TV hadir untuk Anda. Solusi promosi efektif, luas, dan terjangkau. Iklan berita Anda tayang 5 kali dalam 1 hari di program News PAL TV, di Liputan Metropolis pagi, siang, sore, malam, hingga tengah malam. Jangkauan maksimal sepanjang hari dengan durasi 3 menit. Pesan Anda dikemas dalam format berita yang kredibel dan terpercaya. Tak hanya di televisi, promosi Anda juga gratis tayang di website Thisway PAL TV, serta dipublikasikan di media sosial resmi PAL TV. Paket lengkap, harga hemat, hasil maksimal. Ayo segera hubungi nomor di bawah ini. Sedang berada di ruas tol Keramasan Palembang untuk melaporkan langsung kondisi arus lalu lintas selama momen libur panjang. Baik, pemirsa PAL TV, libur panjang kali ini untuk berpergian bersama keluarga maupun melakukan perjalanan keluar kota. Dan kondisi ini tentunya masih terpantau normal melihat dari volume kendaraan yang melintas di ruas tol Keramasan sejak pagi hari tadi. Baik, pemirsa, peningkatan kendaraan sendiri mulai terlihat sejak pagi hari dan terus berlangsung hingga siang ini. Meski demikian, kondisi arus lalu lintas di ruas tol Keramasan hingga saat ini masih terpantau ramai, lancar, dan normal. Kendaraan juga masih terpantau dapat bergerak dengan kecepatan normal dan belum juga terlihat adanya antrian panjang ataupun kepadatan signifikan. Bisa terlihat di belakang saya tentunya. Dan pemirsa PAL TV, jika bisa kita lihat bersama di belakang saya, kondisi lalu lintas di ruas tol ini pada siang hari ini terpantau mengalami peningkatan tapi masih normal. Dan kendaraan juga dibandingkan hari biasanya itu didominasi oleh kendaraan pribadi. Ada juga, kita lihat juga bahwa ada bus antar kota serta truk ya yang terlihat di siang hari ini. Baik, pemirsa PAL TV, sejak pagi hari tadi kendaraan pribadi juga mendominasi arus lalu lintas baik dari arah keluar kota Palembang maupun kendaraan yang masuk pusat kota Palembang. Tapi dari informasi yang kami dapatkan bahwa memang masih normal dan tidak menunjukkan tinggi. Pemirsa TV, momen libur panjang sebagian masyarakat untuk berpergian bersama keluarga, baik untuk berlibur, singkat maupun sekedar melakukan perjalanan keluar kota. Baik pemirsa PAL TV, meski terjadi peningkatan jumlah kendaraan, namun hingga siang hari ini kondisi arus lalu lintas masih terpantau ramai, lancar ya. Dan kita juga bisa melihat bahwa di samping kita bisa dilihatkan, di sini terlihat juga volume kendaraan cukup meningkat di siang hari ini. Ada kendaraan pribadi, ada juga terlihat truk-truk, dan ada juga bus antar kota yang
melaju ya keluar dari kota Palembang. Baik, pemirsa. Jalanan. Baik pemirsa, untuk mengantisipasi lonjakan kendaraan, petugas juga terlihat bersiaga di sejumlah titik-titik dan di posnya tentunya untuk memantau arus lalu lintas guna memastikan kondisi perjalanan tetap aman dan lancar. Baik, pemirsa, pengendara juga diminta untuk tetap mematuhi batas kecepatan, menjaga jarak aman antar kendaraan serta tidak memaksakan diri berkendara apabila merasa lelah ataupun mengantuk. Baik, karena selama periode libur panjang seperti ini, potensi peningkatan mobilitas masyarakat tentu perlu diimbangi juga dengan kesadaran keselamatan berkendara agar perjalanan tetap aman dan nyaman. Baik, hingga laporan kami ini kami sampaikan kondisi arus lalu lintas di ruas tol Keramasan Palembang masih terpantau ramai, lancar, dan normal. Baik pemirsa Pal TV, dari tol Keramasan Palembang, saya Pascal Wirman melaporkan untuk Anda. Terima kasih. Kembali ke studio. pada 2461 lapor ke markas untuk lapor situasi tempat dan Assalamualaikum, Cik Bicek, bertemu lagi dengan aku Cik Nia di acara Grebek. Yang juga berita hukum sama peristiwa yang terjadi di Sumatera Selatan. Bermacam kabar berita sudah kami siap ke, khususnya di layar TV Tunsko ini. Inilah Grebek. Selamat. kembali pada 2461 lapor ke markas untuk lapor situasi tempat dan Kita masuk ke kabar yang pertama. Jumlah korban meninggal dunia jero kecelakaan maut antara bus ALS dengan truk tangki di Muratarah bertambah. Korban selamat bernama Jumiatun, asal Pati, Jawa Tengah meninggal sesudah menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Bayangkara Muhammad Hasan Palembang. Jumiatun, 34 tahun, warga Pati, Jawa Tengah, korban selamat dari kecelakaan maut antara bus ALS dengan truk tangki ngembuskan nafas terakhir pada Jumat pagi di Rumah Sakit Bayangkara Muhammad Hasan Palembang. Sesudah dipindahkan dari Rumah Sakit Umum Daerah Rupit Muratara, korban menjalani operasi kedua di Rumah Sakit Bayangkara pada Senin kemarin. Namun pada malam Jumat, kondisi kesehatan korban ngedrop sehingga meninggal dunia. Jenazah korban kemudian digawa ke rumah duka untuk dimakamkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Rekan-rekan sekalian, tadi malam dini hari kondisi pasien mengalami perburukan dan setelah dilakukan medis intensif pasien akhirnya dinyatakan tidak dapat tertolong. Di mana pada pukul 08.548 tadi pagi jenazah meninggal dunia dan direncanakan hari ini kita akan serahkan kepada pihak keluarga untuk kita pulangkan ke alamat duka, yaitu ke Pati, Jawa Tengah. Dengan meninggalnya Jumiatun, jumlah korban dari insiden maut tersebut bertambah menjadi 19 wong, yang mana 17 meninggal di TKP, 2 diantaranya meninggal di rumah sakit. Buliadi, Pal TV. Sementara itu, duka mendalam dirasukan anak kandung Jumiatun yang ngembuskan nafas terakhir di Rumah Sakit Bayangkara Muhammad Hasan Palembang sesudah menjalani operasi kedua. Anak korban masih terbayang dengan pesan terakhir embeknya, ialah supaya jaga adik bungsunya. Jumiatun, korban selamat dari kecelakaan maut antara bus ALS dengan truk tangki di Karangjaya, Kabupaten Muratara dinyatakan meninggal dunia Jumat pagi di Rumah Sakit Bayangkara Muhammad Hasan Palembang. Joni, anak korban yang nunggu di rumah sakit, terkejut pas diunjuk tahu tim medis, amun meknya meninggal di ruangan ICU pada Jumat pagi.
Seketika Banyu Mato pun tak terbendung, ingetan di kepala masih lengket sebelum emek sama abahnya berangkat dari Pati, Jawa Tengah. Sambil nunggu kedatangan bus ALS sebelum pergi ke Medan, emaknya sempat ngenjuk pesan dengan Johnny. Yolah supaya jago adik kandungnya yang tinggal bersama Johnny di Pati. Ngadiono sama bininya, Jumiatun, diketahui pergi ke Medan untuk merantau ngubah nasib dengan bejajo kasur. Ibu cuma nitip, katanya suruh jagain adik, tidak usah banyak repotin orang lain. Itu pesan terakhir ibu saya, cuma disuruh jagain adik itu. Tapi kita nggak sadar bahwa itu ucapan terakhir. Iya. Ngadiono yang masih dirawat di rumah sakit diketahui nyari rejeki dengan bejajo kasur di Medan Sudem cukup lama. Biasanya balik cuma setahun sekali. Pas balik ke Medan kali ini, Ngadiono ngajak bininya melok merantau. Namun naas, bus ALS yang ditumpanginya ngalami kecelakaan sehingga temutung hebat di Muratara. Buliadi, PAL TV. Tim DPI berhasil mengidentifikasi 14 jenazah korban kecelakaan maut antara bus ALS dengan truk tangki di Muratara. Sedangkan 3 lagi belum masih juru identifikasi mendalam oleh tim DPI. 14 jenazah tersebut langsung diserah kepada pihak keluarga untuk dibawa balik ke kampung halaman. Proses penyerahan 14 jenazah yang sudah teridentifikasi oleh tim Disaster Identification atau DVI Pusdokes Mabes Polri berlangsung dramatis. Pihak keluarga yang nerimo tak kuat menahan tangis di hadapan peti jenazah. Sesudah mendapatkan sampel DNA dari hari Jumat minggu kemarin, tim DVI melakukan proses identifikasi terhadap 17 jenazah, mulai dari pemeriksaan sampel DNA sampai pencocokan data dari pihak keluarga. Diketahui total korban yang meninggal juru kecelakaan maut antara bus ALS dengan truk tangki menjadi 19 orang. Yang mana 17 meninggal di TKP, sedangkan 2 lagi meninggal sesudah mendapat perawatan intensif di rumah sakit. Tim DVI Pusdokes Mabes Polri masih terus melakukan identifikasi mendalam terhadap ketiga jenazah. Untuk 14 jenazah yang sudah teridentifikasi diserah kepada pihak keluarga untuk dimakamkan di kampung halaman. Sampai saat ini kami masih mengerjakan lagi 3 jenazah yang belum teridentifikasi. Semoga secepatnya kami bisa mengidentifikasi seluruh jenazah. Kita rencanakan hari ini 14 jenazah kita akan serahkan pihak keluarga untuk dikembali ke asalnya masing-masing. Mulyadi, PAL TV. Motor penjaga kosan terekam CCTV di 4 Malik. Abis kau ini mantep bedi. Gerbek. Kembali pada 2461, lapor ke markas untuk lapor situasi tempat dan
Seiring bertambahnya usia, kemampuan tubuh untuk beraktivitas dengan optimal juga menjadi berkurang. Sakit pada persendian maupun tulang sering dialami orang yang sudah menginjak usia 30 tahun ke atas karena diakibatkan berkurangnya kalsium dan cairan pelumas yang melindungi otot serta persendian. Agar persendian tetap sehat dan memungkinkan Anda tetap beraktivitas dengan normal di usia tua, maka pencegahan dini bisa dilakukan dengan mengubah gaya hidup dan membuang kebiasaan buruk menjadi solusi untuk mencegah terjadinya keluhan pada tulang dan sendi. Jika Anda mengalami gangguan pada kesehatan tulang dan sendi, seperti osteoporosis, pengapuran, radang sendi, syaraf kejepit, dan asam urat, segera berobat ke pengobatan tulang dan sendi. Kini, pengobatan tulang dan sendi hadir di Palembang, di Jalan Kolonel H. Burlian, KM 9, nomor 1847, Kelurahan Sukarami, Kecamatan Sukarami, Palembang, depan SPBU. Telepon 0821 6739 1717. Tanpa kita sadari, banyak aktivitas yang kita lakukan sehari-hari ternyata dapat menyebabkan terjadinya peradangan dan nyeri pada sendi. Ini obatnya Bapak ya, terima kasih, semoga cepat sembuh Bapak. Kami pengobatan khusus tulang dan sendi, kita di sini menggunakan terapi uap dan dibantu obat-obatan herbal. Obat-obatan herbal kita tidak ada efek samping. Dulunya saya mempunyai penyakit namanya penyakit saraf terjepit. Saya buat berjalan 10 meter sudah ngasuh, mengajak ngasuh. Kalau tidak mengasuh, duduk, ambyuk, berdiri selama 10 menit menguatkan. Tapi alhamdulillah terus sekarang mendapat informasi dari TV, ada pengobatan tulang dan sendi. Di samping pertolongan dari tempat tersebut, Allah juga memberi barokah. Oleh karena itu, mantaplah, percayalah kepada persembuhan tersebut. Jangan salah alamat, hanya di pengobatan tulang dan sendi di Jalan Kolonel H. Burlian, KM 9, nomor 1847, Palembang, telepon 0821 6739 1717. Cukup dengan 1 atau 2 kali kunjungan, Anda akan mendapatkan hasil yang maksimal. Saksikan pelesiran umroh holiday angkasa wisata setiap Sabtu pukul 16 waktu Indonesia Barat. Hanya di PAL TV, memang punya kita. Kembali pada 2461, lapor ke markas untuk lapor situasi depan dan Muka semang cek bicek masih mantep di Grebek. Kawanan pelaku maling motor semakin merajalela di kota Palembang. Kali ini, sepeda motor punya Zakaria, penjaga kos-kosan, di kawasan Jalan Mandiapi Lenget digasak pelaku yang aksinya terekam kamera pengawas. Inilah rekaman kamera pengawas detik-detik kawanan pelaku maling motor yang berhasil gasak motor di salah siko kos-kosan di kawasan Jalan Mandi Api, Kecamatan Alang-Alang Lebar, Palembang. Dari video ini terlihat 2 pelaku yang dengan mudahnya ngejebol sepeda motor. Sesudah itu pas nak jebol motor lainnya, penjaga kosan datang sehingga para pelaku langsung berlari mawa siko motor.
Apesnya motor Beat Street warna hitam dengan nomor polisi BG 4094 AEK yang dibawa maling ternyata punya penjaga kosan bernama Zakaria. Sehingga korban datangi SPKT Polrestabes Palembang bagi laporan polisi. Dikatakan korban, kejadian tersebut terjadi pas dirinya lagi mati ke mesin banyu yang dak lama itu terdengar suara motor. Pas diselik benar baik ternyata suara motornya yang digasak pelaku. Meski sempat dibebes, namun pelaku tetap berhasil lolos. Dan aku nak buang sampah, jadi motor tuh di dalam pagar tuh. Pas itu aku matikan mesin air di belakang. Terus kapan aku balik ke sini, motor itu lagi hidup juga. Pelakunya ada berapa Pak yang terekam CCTV itu Pak? Yang aku nengok itu cuma 2 lah. 2 Pak. Motor apa yang hilang Pak? Laporan korban sudah diterima petugas SPKT, selanjutnya bakal ditindaklanjuti Satreskrim Polrestabes Palembang. Heru Wahyudi, PAL TV. Polres Ogan Ilir melalui Satuan Tahanan Samo Barang Bukti, bana lagi nonjok ke komitmennya, juru pembinaan mental samo spiritual untuk para tahanan, dengan melaksanakan pembinaan rohani samo mental di rumah tahanan Polres Ogan Ilir. Berlangsung dari jam 9 pagi, 21 tahanan meloi bimbingan rohani samo mental di Polres Ogan Ilir dengan ngadir ke penceramah Ustadz Kemas serta Ustadz Khalid. Juru suasana penuh kehusyuan, para tahanan dapat kesiraman rohani sebagai bekal untuk beneri diri serta numbuh ke kesadaran supaya tidak lagi melakukan kejahatan. Kapolres Ogan Ilir AKBP Bagus Suryo Wibowo ngatoke, pembinaan rohani merupakan bagian penting juru proses pemulihan mental para tahanan. Dengan pendekatan yang humanis, diharapkan para tahanan bisa menyadari kesalahan, beneri diri, serta bisa diterima dengan baik di tengah masyarakat sesudah menjalani masa hukuman. Ahmad Romawi, PAL TV. Mang Cek Bicak jangan kemana-mana, mantap badi, terbuk. Kembali pada 2461, lapor ke markas untuk lapor situasi depan dan Show seputar Kejaksaan Negeri se-Sumatera Selatan, menghadirkan narasumber-narasumber yang kompeten. Ada hukum dibuat supaya ditaati, jangan hukum. Saksikan Jaksa Menyapa setiap Selasa dan Jumat pukul 8 malam waktu Indonesia Barat.
Balai 2461 lapor ke markas untuk lapor situasi depan dan Bekasi Mancebicek masih mantep di Grebek. Dua sekawan terdakwa maling motor bersajam, Jeffrey Irawan sama Winda Liliana, dituntut jaksa penuntut umum pidana penjara selama 3 tahun 6 bulan untuk terdakwa Jeffrey, sedangkan terdakwa Winda dituntut 2 tahun 6 bulan. Juru sidang di Pengadilan Negeri Palembang. Jeffrey Irawan bersama Winda Liliana, dua sekawan terdakwa maling motor bersenjata landep di kawasan Jalan Letu Karim Kadir, lorong PMD Gandus, Palembang, jalani sidang di Pengadilan Negeri Palembang jero agenda tuntutan. Di hadapan majelis hakim yang diketuai Kristanto Sahar Sianipar, jaksa penuntut umum menyangtokan terdakwa Jeffrey Irawan bersama terdakwa Winda Liliana sudah terbukti secara sah sama meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana maling dengan kekerasan. Menghukum terdakwa Jeffrey Irawan dengan pidana penjara selama 3 tahun 6 bulan, sedangkan terdakwa Winda Liliana dihukum pidana penjara selama 2 tahun 6 bulan. Sesudah mendengar tuntutan JPU, kedua terdakwa melalui kuasa hukumnya mengajukan nota pembelaan di persidangan selanjutnya. Heru Wahyudi, PAL TV. Pendes sama Enjoy, dua terdakwa warga Tolong Selapan yang terlibat juru peretasan akun mobile banking sehingga korban mengalami kerugian 1,3 miliar. Diancam pasal 32 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 2024 tentang informasi sama transaksi elektronik junto pasal 20 huruf C KUHP. Pendes sama Enjoy, dua terdakwa yang terjerat juru perkara peretasan akun mobile banking sehingga korban mengalami kerugian hingga 1,3 miliar rupiah. Jalani sidang dakwaan di Pengadilan Negeri Palembang kelas 1 khusus. Di hadapan majelis hakim yang diketuai Mas Riyati, jaksa penuntut umum menyatakan perbuatan terdakwa Pendes sama terdakwa Enjoy bermula dari kedua tersangka yang dihubungi oleh dua rekannya yang masih DPO untuk membuka blokir akun M-Banking korban yang terblokir yang didapatnya dari meretas data melalui aplikasi sadap surat undangan APK sama surat tilang. Sesudah akun tersebut blokirnya berhasil dibuka, duit korban sebanyak 1,3 M dipindah ke terdakwa bersama rekannya ke sejumlah rekening. Dari hasil tersebut, untuk terdakwa Pendes terima bagian duit hasil peretasan senilai 27 juta, sedangkan terdakwa Enjoy dapat bagian 220 juta. Keduanya diancam pidana jero pasal 32 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 2024 tentang informasi sama transaksi elektronik junto pasal 20 huruf C KUHP. Atau kedua pasal kedua Undang-Undang RI nomor 3 tahun 2011 tentang transfer dana juga pasal 20 C KUHP juga pasal 23 tentang KUHP Undang-Undang RI nomor 1 tahun 2006 tentang pidana. Heru Wahyudi, PAL TV. Mang Cek Bicek jangan kemana-mana, mantap bedi, Grebek. Balai 2461 lapor ke markas untuk lapor situasi depan dan
别忘在每周日一拟时间下午3点收看居港 Metropolis 新闻，只在PAL TV memang punya kita。Seiring bertambahnya usia, kemampuan tubuh untuk beraktivitas dengan optimal juga menjadi berkurang. Sakit pada persendian maupun tulang sering dialami orang yang sudah menginjak usia 30 tahun ke atas karena diakibatkan berkurangnya kalsium dan cairan pelumas yang melindungi otot serta persendian. Agar persendian tetap sehat dan memungkinkan Anda tetap beraktivitas dengan normal di usia tua, maka pencegahan dini bisa dilakukan dengan mengubah gaya hidup dan membuang kebiasaan buruk menjadi solusi untuk mencegah terjadinya keluhan pada tulang dan sendi. Jika Anda mengalami gangguan pada kesehatan tulang dan sendi, seperti osteoporosis, pengapuran, radang sendi, syaraf kejepit, dan asam urat, segera berobat ke pengobatan tulang dan sendi. Kini, pengobatan tulang dan sendi hadir di Palembang, di Jalan Kolonel H. Burlian, KM 9, nomor 1847, Kelurahan Sukarami, Kecamatan Sukarami, Palembang, depan SPBU. Telepon 0821 6739 1717. Tanpa kita sadari, banyak aktivitas yang kita lakukan sehari-hari ternyata dapat menyebabkan terjadinya peradangan dan nyeri pada sendi. Ini obatnya Bapak ya, terima kasih, semoga cepat sembuh Bapak. Kami pengobatan khusus tulang dan sendi, kita di sini menggunakan terapi uap dan dibantu obat-obatan herbal. Obat-obatan herbal kita tidak ada efek samping. Dulunya saya mempunyai penyakit namanya penyakit saraf terjepit. Saya buat berjalan 10 meter sudah ngasuh, mengajak ngasuh. Kalau tidak mengasuh, duduk, ambyuk, berdiri selama 10 menit menguatkan. Tapi alhamdulillah terus sekarang mendapat informasi dari TV, ada pengobatan tulang dan sendi. Di samping pertolongan dari tempat tersebut, Allah juga memberi barokah. Oleh karena itu, mantaplah, percayalah kepada persembuhan tersebut. Jangan salah alamat hanya di pengobatan tulang dan sendi di Jalan Kolonel H. Burlian, KM 9, nomor 1847, Palembang. Telepon 0821 6739 1717. Cukup dengan 1 atau 2 kali kunjungan, Anda akan mendapatkan hasil yang maksimal. Kembali pada 2461, lapor ke markas untuk lapor situasi depan dan Bukasi Macebicek masih mantap di Grebek. Sudah bertahun-tahun beroperasi juru status ilegal. Ma ini, sumber minyak rakyat di Musi Banyuasin resmi dapat legalitas dari pemerintah. Implementasi Permen ESDM nomor 14 tahun 2025 jadi titik awal penataan besar pengelolaan minyak rakyat tersebut. Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin mulai melakukan penataan besar terhadap sumur minyak rakyat yang selama ini beroperasi jeruk ketidakpastian hukum. Perubahan status tersebut ditandai dengan apel ikrar bersama serta launching implementasi Peraturan Menteri ESDM nomor 14 tahun 2025 di Mapolsek Kluang.
Melalui regulasi ini, sumur minyak masyarakat diarahkan untuk dikelola secara legal, tertib, aman, serta terintegrasi dengan perusahaan migas resmi. Salah satu pengelola terbesar juru program ini Koperasi Rezeki Bersama Sejahtera, yang sampai malam ini ratusan titik sumur sudah diverifikasi langsung oleh Pertamina Samo Medco. Ketua Koperasi ngatoke, untuk mendukung operasional koperasi juga nyiap kedua fasilitas penampungan minyak dengan kapasitas 350 ton, serta 5 armada angkutan minyak yang bakal beroperasi tiap hari. Kedepan, produksi awal ditargetkan mencapai 500 barel minyak per hari dari sumur yang sudah diverifikasi. Koperasi Rizki Bersama Sejahtera ini kita sudah mempersiapkan titik-titik sumur yang sudah diverifikasi oleh Pertamina maupun Medco. Alhamdulillah saat ini di hari apel ikrar ini kita terbanyak titik sumur yang diverifikasi langsung oleh Pertamina dan disahkan oleh Pertamina. Berapa jumlahnya? 149 di Pertamina. Di Medco 244. Sementara itu, pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin nyebut ke legalitas sumur minyak rakyat diharapkan bisa menekan aktivitas ilegal drilling, sekaligus meningkat ke perekonomian masyarakat secara resmi serta terawasi. Launching sesuai dengan Permen Nomor 14 Tahun 2002 merupakan berkah untuk masyarakat Kabupaten Musi Banyuasin dalam Permen 2014 Tahun 2025. Dengan legalitas tersebut, pengelola sumur minyak ama ini berharap bisa jalan ke usaha mereka secara terbuka, aman, serta ngenjuk dampak ekonomi bagi daerah. Ruzi Skandar, PAL TV. Wali Kota Palembang Ratu Dewa bersama dengan jajaran pemerintah Kota Palembang melakukan sosialisasi Peraturan Wali Kota atau Perwali Palembang nomor 17 tahun 2026 tentang tata cara penerapan sanksi administrasi pengelolaan sampah rumah tangga sama sampah sejenis rumah tangga di Taman Kambang Iwak pada Jumat 15 Mei. Sesudah mengenjok paparan tentang Perwali nomor 17 tahun 2026 tentang tata cara penerapan sanksi administratif pengelolaan sampah rumah tangga sama sampah sejenis rumah tangga, Wali Kota Palembang Ratu Dewa bersama Sekda Kota Palembang juga ngelakukan pergantian tempat sampah lama di kawasan Kambang Iwak dengan tempat sampah anyar, serta membuat lubang biopori sebagai tempat pembuangan pupuk dari sampah rumah tangga sekaligus resapan banyu. Wali Kota Palembang Ratu Dewa nyampe ke jurus sosialisasi ini Dinas Lingkungan Hidup atau DLH sudah menyiapkan 500 unit tempat sampah anyar dengan berbagai jenis. Diharapkan kedepannya bakal banyak bantuan pecah CSR untuk pengadaan tempat sampah supaya kebutuhan tempat sampah di Palembang yang di angka 2035 bisa terpenuhi. Masyarakat dihimbau untuk tidak membuang sampah sembarangan dimulai 15 Mei ini. Karena pelakunya bakal dikenakan sanksi denda 500.000. Bahkan pemulung yang membuat sampah tercecer dari tempatnya tanpa membersihkan bakal dikenakan denda 100.000. Juru perwali ini juga bakal diterapkan sanksi sosial pecah membersihkan sampah di lokasi yang ditentukan pemerintah, membersihkan masjid, musola, sarana pendidikan, kesehatan, serta sarana sosial lainnya. Informasi awal, kalau kita buang sampah ke sungai, ke paret, dan tempat-tempat lainnya, itu bisa kena denda 500.000. Kalau kita buang sampah mulai dari kendaraan roda 4, roda 2, itu juga kena denda 500.000. Terus lagi para pengumpul sampah dan lain sebagainya yang kalau masuk Palembang itu berkais dari kota sampah terus merubah ke jalan, tidak dalam tempat yang semestinya, dia juga kena denda 100.000. Termasuk ada istilah hukumnya itu paksaan pemerintah. Paksaan pemerintah itu apa? Artinya sanksi sosial. Upaya pemerintah jero nertib ke masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan selain untuk menjaga lingkungan, juga bertujuan untuk mendukung proyek pengelolaan sampah jadi energi listrik yang bakal diresmikan pada 19 Oktober 2026. Sandi Pratama, PAL TV. Mang Cebicek kabar tadi merupakan informasi terakhir kita untuk Gerebek edisi hari ini.
Tetap perbarui informasi Mang Cik Bice dengan selalu mengakses akun media sosial kami di Facebook, PAL TV Memang Punya Kita, dan Instagram @official PAL TV. Aku Cik Nia, sama seluruh kru yang bertugas mohon pamit, dan coba saksi ke Grebek di Palembang TV Memang Punya Kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada 2461 lapor ke markas untuk lapor situasi depan dan Aida di mana lah? Panas pula ini nih. Telepon dulu Bella. Oh lah di mana? Lamonian. Aku tidak biasa di panas-panasan cak ini. Oh lah nyampe. Oh itu nah ya sudah. Lamonian jemput tuh. Aku tidak bisa panas-panasan. Nah, ini kaca terbuka. Siapa berkaca ini? Kursi ngapa mundur dengan ini? Bisa kan aku cuma duduk sama ini. Nah, ini pula jepit rambut siapa? Aida. Ngapa saya mati? Kan biasanya kalau aku masak harus dingin. Ini lagi tisu-tisu beramburan. Aida. Ini lagi bawa apa dia? Ngapa ini beda? Aida, siapa yang habis duduk sini nih? Woi mbak. Ini nih taksi online. Cak mana mbak nih, astaga. Lagi aku dah. Oh iya, maaf ya kak. Ya sudah langsung jalan deh ya kak. Saksikan Salam Sahabat setiap hari Minggu pukul 14.30 waktu Indonesia bagian Barat. Hanya di PAL TV, Memang Punya Kita. Talk show seputar Kejaksaan Negeri se-Sumatera Selatan. Menghadirkan narasumber-narasumber yang kompeten. Ada hukum dibuat supaya ditaati, jangan hukum. Saksikan Jaksa Menyapa setiap Selasa dan Jumat pukul 8 malam waktu Indonesia Barat.
luar biasa, masyarakat suka rame 1.300 yang melok Rusuh Akbar Jalan Sehat pada hari ini, maka tepuk tangan buat kita kalau-kalau. Antusias, terlihat semua dari pertama, kedua, ketiga sangat ramai, ya kan? Artinya masyarakat Palembang sangat menikmati acara ini. Empat. Masya Allah, ibu-ibu lagi kan yang ketiga. Iya. Oke, selamat ya Bu ya. Ya Allah, gemetaran aku, Pak. Gemetaran. Kak, hujan. Kak, apa Bil? baru kali ini lah loh, adek dijemput naik motor hujan-hujanan cak ini. Romantis kan Bil? Cak itulah Bil. Walaupun hujan gemerci air, aroma hujan ini. Bil, jarang Bila ketemu cowok lain Bil. Iya sih, jarang. Tapi bukan itu, Kak. Romantis ini, Bil. Coba bayangi, Bila. Habis hujan, muncul pelangi. Bil, memori itu, Bil, nggak bakalan hilang sampai kapanpun. Iya sih, Kak. Memang romantis nian. Baru kali ini lah, Dek, dijemput. Naik motor, berdua, hujan-hujanan, cak ini. Yo, memang nggak bakalan terlupa nian momen ini. Bener kan omongan kakak? Iyo, soalnya ngapa, Bil? Soalnya adek biasanya dijemput pakai mobil, Kak. Bukan naik motor hujan-hujanan. Bisa, Bil. Kakak balik dulu, Bil. Ya, Bil. Ayolah, Papa pergi. Sudah kunci pintu itu. Kaget dulu. Ngapa, Dibuka Kak? ke dulu pintu. Nah. Wah, tumben. Iyo, tumben nian. Jadi nak kemana kita sayang? Antar adek dulu ke mall. Habis itu baru kita ke pasar ya. Bombastic side eye. Punya siapa ini? Selingkuh ya kalau Daniel ya? Nah, kau pacar-pacarnya ada situ ini. Jengok aku nih berjepit. Nah, tidak pernah aku ya pakai jepit main ini ya. Karet main ini. Ini mana? Nah, ya. Kok? Oh, bukan Bila. Kau ya pantas baik kau muka aku pintu. Tidak pernah kau muka aku pintu ya. Oh, kau lah pacak bermain. Kau ya di belakang aku. Kau nyau. Kau. Aduh, kau. Oh, pantas lah baik kau berubah ya. Kemarin kau aku telepon 5 menit. Kau hilang. Kau kemana kau? Oh, kacang-kacangnya kau Daniel. Ya Allah. Punya siapa? Bukan itu tuh. Kau jelas tuh. Punya siapa? Kau udah usah ngaku-ngaku kau ya. Pantaslah kau berubah kau. Oh, ya Allah. Salah apa aku ya Allah? Kurang apa aku Daniel? Oh, kau kalau dia. Udah galak aku. Tidak mau aku dengan kau. Keluarlah kau. Ngakulah kau. Punya siapa ini? Kau tuh Bila, denger dulu kau tuh Kau jengok ini, kau perhati ke ini. Nah, ini mainan ini nah nyampak. Nah, awak mainan ini kau tuh lah yang belinya. Itu. Iyo. Karet mainan itu. Nampak.
Taruh sini. Itu ya, bukan punya cewek itu ya, Kak ya? Itulah. Pelupo kau nih. Iya Kak ya. Mainan itu ya, itu yang kita beli kemarin itu ya. Itulah kau tuh awak belinya. Iya, yang Nggak kita beli sadar kau kemarin. tuh Bila. Di balik paras jelita, lembut tutur dan sapa, wibawa dan bersahaja, Serikandi Indonesia. Kuatkan tekad di jiwa, berdiri di baris depan, bersinergi dan terus berkembang, jadi pemimpin yang cemerlang. Wanita kuat semangatmu, terus untuk berkarya. Wanita hebat bangkitmu untuk Indonesia. Jadikanlah nama bangsa terdepan di mata dunia. Serikandi yang tangguh, bersatu maju untuk Indonesia. Wanita kuat semangatmu, terus untuk berkarya. Wanita hebat bangkitmu untuk Indonesia. Jadikanlah nama bangsa terdepan di mata dunia. Serikandi yang tangguh, bersatu maju untuk Indonesia. Untuk Indonesia. Halo, selamat siang pemirsa. Kembali hadir menjumpai Anda Liputan Metropolis Siang. Berbagai informasi menarik dan teraktual seputar Provinsi Sumatera Selatan dan sekitarnya akan kami hadirkan di layar kaca Anda. Bersama saya Bera Sugarti Putri dan berikut Liputan Metropolis Siang selengkapnya. Mengawali informasi kita yang pertama, pemirsa, setelah bertahun-tahun beroperasi dalam status ilegal, kini sumber minyak rakyat di Musi Banyuasin resmi mendapatkan legalitas dari pemerintah. Implementasi Permen ESDM nomor 14 tahun 2025 menjadi titik awal penataan besar pengolahan minyak rakyat tersebut. Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin mulai melakukan penataan besar terhadap sumur minyak rakyat yang selama ini beroperasi dalam ketidakpastian hukum. Perubahan status tersebut ditandai dengan apel ikrar bersama dan launching implementasi Peraturan Menteri ESDM nomor 14 tahun 2025 yang digelar di Mapolsek Luang. Melalui regulasi ini, sumur minyak masyarakat diarahkan untuk dikelola secara legal, tertib, aman, dan terintegrasi dengan perusahaan migas resmi. Salah satu pengelolaan terbesar dalam program ini, Koperasi Rezeki Bersama Sejahtera, yang hingga saat ini ratusan titik sumur telah diverifikasi langsung oleh Pertamina dan Medco.
Ketua Koperasi Rezeki Bersama Sejahtera Hafiz mengatakan berterima kasih kepada pemerintah pusat, terutama Presiden Prabowo Subianto dan Kementerian ESDM atas terlaksananya Permen ESDM 2025. Untuk mendukung operasional, koperasi juga menyiapkan 2 fasilitas penampungan minyak dengan kapasitas 350 ton, serta 5 armada angkutan minyak yang akan beroperasi setiap hari. Ke depan, produksi awal ditargetkan mencapai 500 barel minyak per hari dari sumur yang sudah diverifikasi. Operasi Rizki Bersama Sejahtera ini kita sudah mempersiapkan titik-titik sumur yang sudah diverifikasi oleh Pertamina maupun Medco. Alhamdulillah saat ini di hari apel ikrar ini kita terbanyak titik sumur yang diverifikasi langsung oleh Pertamina dan disahkan oleh Pertamina. Berapa jumlahnya? 149 Pertamina. Di Medco 244. Sementara itu, pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin menyebutkan jika legalitas sumur minyak rakyat diharapkan dapat menekan aktivitas ilegal drilling, sekaligus meningkatkan perekonomian masyarakat secara resmi dan terawasi. Launching sesuai dengan Permen nomor 14 tahun 2002 merupakan berkah untuk masyarakat Kabupaten Musi Banyuasin dalam Permen 2014 tahun 2025. Dengan diberikannya legalitas melalui Permen ESDM nomor 14 tahun 2025, masyarakat pengelola sumur minyak ini berharap dapat menjalankan usaha mereka secara terbuka, aman, dan memberikan dampak ekonomi bagi daerah. Ruzi Iskandar, PAL. Pemirsa, jalan penghubung 3 desa di Kabupaten Banyuasin alami kerusakan dan ada genangan air. Kondisi ini membuat warga alami kesulitan saat melintas. Jalan penghubung antara Desa Setrio, Desa Rimba Terap, dan Desa Sedang mengalami kerusakan parah. Sejumlah titik jalan dipenuhi lubang dan genangan air yang menyulitkan pengendara melintas, terutama saat musim hujan. Kondisi ini sudah berlangsung cukup lama dan menjadi keluhan warga yang kesulitan melakukan aktivitas sehari-hari karena akses jalan berbahaya. Salah satu warga, Priyono, menyebut kerusakan jalan menjadi ancaman bagi pengendara. Lubang jalan yang tertutup air hujan dikhawatirkan dapat menyebabkan kecelakaan hingga menimbulkan korban jiwa. Selain membahayakan pengguna jalan, kondisi tersebut juga menghambat perekonomian masyarakat. Akses transportasi yang sulit membuat distribusi hasil pertanian dan aktivitas warga menjadi terganggu. Yang pertama, kami dari khususnya warga Sedang untuk sementara ini apa yang menjadi keluhan yaitu infrastruktur, yang terutama jalan. Dari jalan Sedang menuju Setrio banyak yang mengalami kendala. Yang pasti jalan-jalan itu mulai rusak. Kalau bisa kami dari warga Sedang dari jalan Sedang menuju Setrio untuk bisa diperbaiki. Lebih lanjut, Priyono berharap agar pemerintah Kabupaten Banyuasin segera melakukan perbaikan jalan agar aktivitas masyarakat kembali lancar, aman, dan perekonomian warga dapat meningkat. Ridho Ilahi, PAL TV. Sementara itu, pemirsa, baru diperbaiki beberapa hari, Jalan Sudirman depan RSMH kembali rusak dan rawan menimbulkan kecelakaan lalu lintas, sehingga butuh penanganan cepat dari pemerintah. Belum genap 1 bulan diperbaiki, ruas Jalan Sudirman depan RSMH kembali rusak. Terlihat kondisi jalan ini sangat berbahaya bagi pengendara yang melintas, khususnya roda 2. Akibatnya, sejumlah pengendara roda 2 yang melintas harus secara mendadak memperlambat laju kendaraan agar tidak alami kecelakaan. Namun demikian, menurut sejumlah warga, sudah ada beberapa pengendara alami kecelakaan akibat rusaknya jalan ini, sehingga harus dibawa ke UGD RSMH. 4 kali. Nah, iya, kesian Niko yang berbalain. Yang si kau tuh ngerem kan, terbalik ditombol dari belakang. Akhirnya ada sempat ada korban enggak? Dirawat baik, belum ada yang meninggal. Ini sudah berapa hari rusak ini? Hah? Sudah berapa hari? Semenjak yang bocor kan dibenerin. Nah, bagus. Nah, setelah itu ini lagi rusak lagi. Ini 3 kali.
Satu hari 3 kali. Bu, ini jalan ini baru dibenerin kan? Baru. Ada pipa bocor. Oh. Nah, pipa bocor kan jadi tak mana lagi benerinnya. Apa lebih itu? Rusak lagi. Rusak lagi. Ya, berapa hari Bu? Berapa hari? Apanya? Pas dibenerin sampai sekarang sudah berapa hari? Betul, ada 5 hari. Jalan ini sendiri sebelumnya dilakukan perbaikan karena ada kebocoran pipa PDAM. Namun kini jalan yang menjadi tanggung jawab Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional Sumatera Selatan kembali rusak dan membahayakan pengendara yang melintas. Tim Liputan PAL TV. Pemirsa, Wali Kota Palembang tegaskan sanksi buang sampah sembarangan diterapkan. Informasi akan hadir usai jeda pariwara berikut, tetaplah bersama kami. Ayo umroh bersama Holiday Angkasa Wisata. Pergi umroh serasa haji hanya di sini tempatnya. Paket Garuda 11 hari hanya Rp29.950.000. Keberangkatan di tanggal berikut. Umroh awal musim 12 hari hanya Rp29.450.000. Keberangkatan di tanggal berikut. Update harga. Umroh terbang langsung Palembang Jeddah hanya Rp32.950.000. Keberangkatan di tanggal berikut. Update harga. Umroh charter 1 pesawat Lion Air paket 9 hari hanya Rp30.500.000 dan paket 13 hari Lion Air hanya Rp32.950.000. Keberangkatan di tanggal berikut. Ayo, buruan daftar dan booking seatmu sekarang juga. Umroh rasa haji hanya ada di Holiday Angkasa Wisata. Travel asli punya wong kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Ratu Dewa, Wali Kota Palembang, mengajak seluruh masyarakat Kota Palembang untuk bersama-sama memeriahkan Roadshow Akbar Jalan Sehat 2026 dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Kota Palembang ke-1343 tahun 2026. Kegiatan ini merupakan hasil kerjasama pemerintah Kota Palembang bersama PAL TV yang akan menghadirkan berbagai kegiatan, mulai dari jalan sehat, senam massal, panggung hiburan, meet and greet PAL TV, kuliner UMKM, donor darah, hingga cek kesehatan gratis. Tidak hanya itu, masyarakat juga berkesempatan mendapatkan berbagai hadiah menarik, seperti 4 paket umroh, hadiah elektronik, serta puluhan door prize lainnya. Roadshow Akbar Jalan Sehat 2026 akan digelar di 4 kecamatan, yaitu Kecamatan Kemuning pada 11 April 2026, Kecamatan Ilir Barat 1 pada 26 April 2026, dan Kecamatan Sukarami pada 10 Mei 2026. Kecamatan Seberang Ulu 1, 24 Mei 2026. Mari ajak keluarga, sahabat, dan tetangga untuk ikut serta. Selain menyehatkan tubuh, kita juga bisa mempererat kebersamaan, memeriahkan hari jadi Kota Palembang yang kita cintai ini. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Seiring bertambahnya usia, kemampuan tubuh untuk beraktivitas dengan optimal juga menjadi berkurang. Sakit pada persendian maupun tulang sering dialami orang yang sudah menginjak usia 30 tahun ke atas karena diakibatkan berkurangnya kalsium dan cairan pelumas yang melindungi otot serta persendian. Agar persendian tetap sehat dan memungkinkan Anda tetap beraktivitas dengan normal di usia tua, maka pencegahan dini bisa dilakukan dengan mengubah gaya hidup dan membuang kebiasaan buruk menjadi solusi untuk mencegah terjadinya keluhan pada tulang dan sendi. Jika Anda mengalami gangguan pada kesehatan tulang dan sendi, seperti osteoporosis, pengapuran, radang sendi, syaraf kejepit, dan asam urat, segera berobat ke pengobatan tulang dan sendi. Kini, pengobatan tulang dan sendi hadir di Palembang, di Jalan Kolonel H. Burlian, KM 9, nomor 1847, Kelurahan Sukarami, Kecamatan Sukarami, Palembang, depan SPBU. Telepon 0821 6739 1717. Tanpa kita sadari, banyak aktivitas yang kita lakukan sehari-hari ternyata dapat menyebabkan terjadinya peradangan dan nyeri pada sendi. Ini obatnya Bapak ya, terima kasih, semoga cepat sembuh Bapak. Kami pengobatan khusus tulang dan sendi, kita di sini menggunakan terapi uap dan dibantu obat-obatan herbal. Obat-obatan herbal kita tidak ada efek samping. Dulunya saya mempunyai penyakit namanya penyakit saraf terjepit. Saya buat berjalan 10 meter sudah ngasuh, mengajak ngasuh. Kalau tidak mengasuh, duduk, ambyuk, berdiri selama 10 menit menguatkan. Tapi alhamdulillah terus sekarang mendapat informasi dari TV, ada pengobatan tulang dan sendi. Di samping pertolongan dari tempat tersebut, Allah juga memberi barokah. Oleh karena itu, mantaplah, percayalah kepada persembuhan tersebut. Jangan salah alamat, hanya di pengobatan tulang dan sendi di Jalan Kolonel H. Burlian, KM 9, nomor 1847, Palembang, telepon 0821 6739 1717. Cukup dengan 1 atau 2 kali kunjungan, Anda akan mendapatkan hasil yang maksimal. Anda masih bersama kami pemirsa. Wali Kota Palembang Ratu Dewa bersama dengan jajaran pemerintah Kota Palembang melakukan sosialisasi peraturan Wali Kota Palembang nomor 17 tahun 2026 tentang tata cara penerapan sanksi administratif pengolahan sampah rumah tangga dan sampah jenis rumah tangga di Taman Kambang Iwa pada Jumat 15 Mei. Usai memberikan paparan mengenai Perwali nomor 17 tahun 2026 tentang tata cara penerapan sanksi administratif pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga, dalam kesempatan tersebut, Wali Kota Palembang Ratu Dewa bersama Sekda Kota Palembang juga melakukan penggantian tempat sampah lama di kawasan Kambang Iwa dengan tempat sampah baru, serta membuat lubang biopori sebagai tempat pembuatan pupuk dari sampah rumah tangga sekaligus resapan air. Wali Kota Palembang Ratu Dewa menyampaikan, dalam sosialisasi ini Dinas Lingkungan Hidup atau DLH sudah menyiapkan 500 unit tempat sampah baru dengan berbagai jenis dan diharapkan kedepannya akan semakin banyak bantuan seperti CSR untuk pengadaan tempat sampah, agar kebutuhan tempat sampah di Palembang yang di angka 2035 dapat terpenuhi. Masyarakat dihimbau untuk tidak membuang sampah sembarangan dimulai 15 Mei ini. Lantaran, pembuang sampah sembarangan akan dikenakan sanksi denda Rp500.000. Bahkan, pemulung yang membuat sampah tercecer dari tempatnya tanpa membersihkan kembali akan dikenakan denda Rp100.000.
Dalam perwali ini juga akan diterapkan sanksi sosial seperti membersihkan sampah di lokasi yang ditentukan pemerintah, membersihkan masjid, musola, sarana pendidikan, kesehatan, dan sarana sosial lainnya. Informasi awal, kalau kita buang sampah ke sungai, ke paret, dan tempat-tempat lainnya, itu bisa kena denda 500.000. Kalau kita buang sampah mulai dari kendaraan roda 4, roda 2, itu juga kena denda 500.000. Terus lagi para pengumpulan sampah dan lain sebagainya yang Kabupaten Palembang Bekais dari kota sampah terus merubah ke jalan, tidak dalam tempat yang semestinya, dia juga kena denda 100.000. Termasuk ada istilah hukumnya itu paksaan pemerintah. Paksaan pemerintah itu apa? Artinya sanksi sosial. Menurut Wali Kota Palembang, upaya pemerintah dalam menertibkan masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan, selain untuk menjaga lingkungan tetap bersih, juga bertujuan untuk mendukung proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik yang akan diresmikan pada 19 Oktober 2026. Sandi Pratama, PAL TV. Sementara itu pemirsa, meski pemerintah Kota Palembang resmi memberlakukan sanksi denda bagi pelaku pembuangan sampah sembarangan, namun tumpukan sampah liar masih terlihat di sejumlah titik di Kota Palembang. Kondisi ini pun dikeluhkan warga karena dinilai mengganggu kebersihan lingkungan dan kenyamanan masyarakat. Meski pemerintah Kota Palembang sendiri mulai menerapkan sanksi denda maksimal sebesar Rp500.000 pada 15 Mei 2026, sesuai peraturan Wali Kota Palembang nomor 17 tahun 2026, tumpukan sampah liar masih juga terlihat di sejumlah kawasan di Kota Palembang. Salah satunya berada di Jalan Panca Usaha, Kelurahan 5 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu 1. Tumpukan sampah yang berada di bahu jalan dan di dekat permukiman warga menimbulkan aroma tidak sedap serta mengganggu kenyamanan masyarakat sekitar. Salah satu warga, Marini, mengaku mendukung penerapan sanksi denda bagi pelaku pembuangan sampah sembarangan. Keberadaan tumpukan sampah liar di kawasan permukiman maupun di bahu jalan selama ini sudah sangat meresahkan karena menimbulkan aroma tidak sedap dan mengganggu kenyamanan lingkungan. Kami senang dengan adanya perda itu, biar masyarakat ini kan tertib, tidak buang sampah sembarangan lagi. Bu, sampah di sini berapa lama? Sudah 4 tahunan. 4 tahunan, Bu. Itu memang sampah dari masyarakat sekitar? Dari mana-mana. Bukan masyarakat sekitarnya, kadang tidak kusuruh. Kusuruh buang di depan kan ada tempatnya. Tapi yolah yang dari mana-mana dari buang di sini. Kita tidak tahu kan, tidak terkontrol. Senada, Lurah 5 Ulu Muhsin juga mendukung penerapan peraturan tersebut agar menimbulkan efek jera bagi para pelaku yang kerap membuang sampah sembarangan. Selain itu, pengawasan juga diharapkan dapat lebih ditingkatkan agar keberadaan TPS liar di Kota Palembang dapat berkurang. Ini sampahnya memang bukan masyarakat dari masyarakat kita, Pak? Ya, ini umum, Pak. Dari sambil lewat, kadang-kadang dia mentalkan buang sampah. Kadang-kadang ada gerobak juga buang di sini. Pak, artinya kita mendukung lah, Pak, dengan perda yang diterapkan oleh Pak Wali ini, Pak? Ya, kami sangat mendukung, Pak. Supaya masyarakat ini punya kesadaran, punya efek jera, sehingga mereka bisa membuang sampah pada tempatnya. Diharapkan penerapan sanksi denda dan pengawasan yang lebih ketat dari pemerintah dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan, sekaligus mengurangi keberadaan tumpukan sampah liar di Kota Palembang. Ilham Wahyudi. Pemirsa, Wali Kota Palembang sudah meminta pihak tim penjatuhan hukuman disiplin pemerintah Kota Palembang untuk menerapkan sanksi baik ringan, sedang maupun berat bagi para ASN yang kedapatan bersantai di kafe saat jam kerja. Viral sebelumnya, pihak tim penjatuhan hukuman disiplin pemerintah Kota Palembang mendapati sejumlah ASN terlihat bersantai di sejumlah kafe dan pusat keramaian ketika jam kerja. Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Palembang Ratu Dewa yang ditemui pada Jumat 15 Mei membenarkan hal tersebut.
Dirinya sudah meminta pihak tim penjatuhan hukuman disiplin pemerintah Kota Palembang untuk menerapkan sanksi baik ringan, sedang, maupun berat bagi para ASN yang terjaring sidak. Saat ini tim penjatuhan hukuman disiplin tengah melakukan pendalaman dengan pemanggilan para ASN yang didapati sebelumnya. Dan diharapkan pada hari Senin sudah ada keputusan sanksi yang diberikan untuk kemudian ditindaklanjuti. Kemarin sudah saya dapat laporan ya, beberapa ASN, termasuk ada juga ASN provinsi, ada ASN kota, juga ada guru dan lain sebagainya. Saya sudah minta pertama diterapkan sanksinya. Sanksi itu berupa 3, bisa ringan, bisa sedang, juga bisa berat. Nah, tergantung dari tim penjatuhan hukum disiplin. Nah, rekomendasinya seperti apa? Bisa jadi berupa sedang, artinya proses administratif. Dan ini sedang kita dalami. Insya Allah Senin sudah ada tindak lanjutnya. Karena kita butuh klarifikasi dulu dari yang bersangkutan, kita panggil klarifikasinya seperti apa, baru ada penindakan. Wali Kota Palembang mengharapkan agar ASN di lingkungan pemerintah Kota Palembang dapat bekerja lebih disiplin dan tidak ada lagi temuan ASN yang bersantai di ruang publik saat jam kerja. Sandi Pratama, PAL TV. Pemirsa Liputan Metropolis akan segera kembali usai jeda pariwara berikut, tetaplah bersama kami. Mau aku cek kopi pati pindah ya mak mana caranya Mariani ketawa tuh goleng-goleng. Yuk kita ke gym. Kayak gitu. Jadi kalau Seiring bertambahnya usia, kemampuan tubuh untuk beraktivitas dengan optimal juga menjadi berkurang. Sakit pada persendian maupun tulang sering dialami orang yang sudah menginjak usia 30 tahun ke atas karena diakibatkan berkurangnya kalsium dan cairan pelumas yang melindungi otot serta persendian. Agar persendian tetap sehat dan memungkinkan Anda tetap beraktivitas dengan normal di usia tua, maka pencegahan dini bisa dilakukan dengan mengubah gaya hidup dan membuang kebiasaan buruk menjadi solusi untuk mencegah terjadinya keluhan pada tulang dan sendi. Jika Anda mengalami gangguan pada kesehatan tulang dan sendi, seperti osteoporosis, pengapuran, radang sendi, syaraf kejepit, dan asam urat, segera berobat ke pengobatan tulang dan sendi. Kini, pengobatan
Pengobatan tulang dan sendi hadir di Palembang, di Jalan Kolonel H. Burlian, KM 9, nomor 1847, Kelurahan Sukarami, Kecamatan Sukarami, Palembang, depan SPBU. Telepon 0821 6739 1717. Tanpa kita sadari, banyak aktivitas yang kita lakukan sehari-hari ternyata dapat menyebabkan terjadinya peradangan dan nyeri pada sendi. Ini obatnya Bapak ya, terima kasih, semoga cepat sembuh Bapak. Kami pengobatan khusus tulang dan sendi, kita di sini menggunakan terapi uap dan dibantu obat-obatan herbal. Obat-obatan herbal kita tidak ada efek samping. Dulunya saya mempunyai penyakit namanya penyakit saraf terjepit. Saya buat berjalan 10 meter sudah ngasuh, mengajak ngasuh. Kalau tidak mengasuh, duduk, ambyuk, berdiri selama 10 menit menguatkan. Tapi alhamdulillah terus sekarang mendapat informasi dari TV, ada pengobatan tulang dan sendi. Di samping pertolongan dari tempat tersebut, Allah juga memberi barokah. Oleh karena itu, mantaplah, percayalah kepada persembuhan tersebut. Jangan salah alamat, hanya di pengobatan tulang dan sendi di Jalan Kolonel H. Burlian, KM 9, nomor 1847, Palembang. Telepon 0821 6739 1717. Cukup dengan 1 atau 2 kali kunjungan, Anda akan mendapatkan hasil yang maksimal. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Liputan Metropolis Siang. Pada hari jadi ke-80 Provinsi Sumatera Selatan, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan terus berupaya memajukan daerah melalui pembangunan infrastruktur, percepatan proyek strategis nasional, serta peningkatan kualitas pendidikan. Di momentum hari jadi ke-80 tahun Provinsi Sumatera Selatan yang jatuh pada tanggal 15 Mei, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan terus berkomitmen mendorong percepatan pembangunan di berbagai sektor. Ditemui usai melaksanakan safari Jumat, Wakil Gubernur Sumatera Selatan Ci Ujang mengatakan pembangunan infrastruktur seperti jalan serta proyek strategis nasional menjadi fokus utama pemerintah daerah. Salah satu proyek prioritas yang terus didorong yakni pembangunan pelabuhan Tanjung Carat yang diharapkan mampu meningkatkan konektivitas dan pertumbuhan ekonomi di Sumatera Selatan. Selain infrastruktur dan proyek strategis nasional, sektor pendidikan juga menjadi perhatian pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Pemerintah berencana memberikan beasiswa kepada siswa berprestasi, termasuk kesempatan melanjutkan pendidikan hingga ke luar negeri. Program tersebut diharapkan dapat menciptakan sumber daya manusia yang unggul dan mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional. 80 ini insya Allah Provinsi Sumatera Selatan semakin bekerja keras, semakin untuk membangun Provinsi Sumatera supaya lebih maju untuk kita bersama, supaya bisa jalan-jalan dan di Sumatera Selatan ini bisa bagus dan mantap, dan Tanjung Carat diutamakan supaya ada pelabuhan di Sumatera Selatan untuk transportasi dan bisa barang-barang cepat, bukan kita ke provinsi tetangga tapi Provinsi Sumatera Selatan bisa ada pelabuhan. Dengan berbagai program prioritas tersebut, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan optimis pembangunan daerah dapat terus meningkat seiring peringatan 80 tahun berdirinya Provinsi Sumatera Selatan. Ilham Wahyudi, PAL TV. Pada ulang tahun Sumatera Selatan yang ke-80 tahun, sektor pendidikan dan kesejahteraan masyarakat dinilai pejabat politik Sumatera Selatan masih menjadi tantangan yang perlu diselesaikan. Pada 15 Mei 2026, Provinsi Sumatera Selatan genap berusia 80 tahun. Namun di usia tersebut, persoalan pendidikan dan kesejahteraan masyarakat masih menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah daerah.
Menurut pengamat politik Sumatera Selatan, Muhammad Haikal Al-Hafafa, tingkat pendidikan masyarakat yang mayoritas masih berada pada jenjang SMA menyebabkan kualitas dan keahlian tenaga kerja masih relatif rendah. Kondisi ini dinilai dapat mempengaruhi kualitas sumber daya manusia di dunia kerja. Selain mengandalkan APBD, pendapatan fiskal di Sumatera Selatan juga masih bertumpu pada sektor perkebunan, minyak, dan batu bara sebagai penggerak perekonomian daerah. Karena itu, rencana pembangunan pelabuhan Tanjung Carat dinilai perlu dipercepat agar dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di Sumatera Selatan. Rata-rata lama sekolah kita itu berhenti di level SMA. Nah, ini akan berdampak pada kesejahteraan karena setiap kerja itu membutuhkan sumber daya alam yang berkualitas. Nah, kita belum bicara dalam konteks kualitas tenaga kerja karena rata-rata lama sekolah kita masih berhenti di level SMA. Itu yang pertama. Yang kedua soal ekonomi. Nah, ekonomi hari ini pemerintah Sumatera Selatan itu sumber uangnya dua selain APBD ya. Yang pertama soal perkebunan, yang kedua soal masalah sumber daya alam. Nah, dua hal ini kita belum masuk ke level hilirisasi. Artinya ini masih ekstraktif ya. Dan ini berdampak juga pada kemampuan kita untuk melakukan banyak pembangunan. Nah, selain itu, efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah pusat untuk mendukung program strategis nasional dinilai akan berpengaruh terhadap kemampuan pemerintah daerah dalam menjalankan pembangunan. Eki Saputra, PAL TV. Pemirsa, di hari jadi ke-80 Provinsi Sumatera Selatan pada Jumat 15 Mei 2026, berbagai harapan disampaikan warga untuk kemajuan daerah, mulai dari pembangunan, ekonomi, pariwisata, hingga kesejahteraan masyarakat. Sumatera Selatan ke depan akan lebih maju lagi untuk dapat lebih berkembang lagi, untuk dapat lebih peningkatan sumber daya manusia Sumatera Selatan. Sumatera Selatan maju terus untuk semua. Di sini wisatanya sudah bagus ya, sudah baik. Nah, semoga nanti dengan bertambahnya usia provinsi makin bisa mengembangkan wisata-wisata sini, dan kami sendiri yang baru pindah ke sini sudah menikmatin wisata-wisata sini. Semoga kedepannya makin lebih baik lagi, gitu. Terima kasih untuk Provinsi Sumatera Selatan. Harapannya kalau musim hujan banjir mana-mana tuh, nah kasihan kalau anak-anak balik gawe. Nah itu. Harapannya Bu untuk jalan-jalan provinsi cak mana Bu? Itu jalan-jalan itulah dibeneri, masuk itu cak mana solusinya. Apa di pas hujan denget beda banjir tuh, nah jadi anak-anak balik kerja sore-sore itu galak dia terganggu lah. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Terus saksikan liputan Metropolis yang setiap hari hanya di PAL TV, Bebang Pujoketo. Saat ini PAL TV dapat Anda saksikan melalui laman web paltv.co.id. Tetap perbarui informasi Anda dengan mengakses akun media sosial kami di Facebook PAL TV Bebang Pujoketo dan Instagram kami di @officialpaltv. Akhir kata, saya Vera Sugarti Putri mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Kak. Oi. Kak.
Iya, ngapo? Oi kak, aku dulu adek ngomong. Iya, ngapo dek? Lagi main kakak? Adek ini nak nanya. Iya, nanya apa? Kakak tuh sebenarnya serius gak sama adek? Kurang serius apa lagi dek kakak nih? Bayangkanlah, gunung kakak daki, lautan kakak seberangi, hujan badai kakak lalui. Demi adek kau. Tapi ngapa kemarin adek minta jemput kuliah kakak ada jemput? Kemarin kan gerimis dek. Anak lemah. Ngomong segala rintangan nak dilewati, gerimis dikit langsung gak ada nak jemput itu. Gerimis kan tak kakak sebut tuh dek. Tunjuk ke Fahri galau ini. Tak ku bersisa ke untuk Fahri galau. Mana dia? Telepon dia cuba. Oh lah Fahri ni. Aku telepon dulu dah. Menang ini aku. Mati kau. Ay. Apa asal ni nelpon? Ya. Kau dengar. Halo Fahri. Ngapa Tan? Kau di mana? Aku lagi di sini no, lagi main. Ngapa? Datang ke rumahku. Aku ada duit 1,5 M. Nak kunjuk ke kau galo. Tak bersisa. 1,5 M. Seriusnya nak buat Tan? Iya, serius. Itu nggak cepet aja ke rumah aku. Tunggulah. Aku ke rumah kau Jangan mana-mana kau, tunggulah di rumah Ya. Lo kak lemak ini. Dekong kan? Fahri, alang cepet gue dateng kalau masalah duit. Oh iyalah. Ya. San, ya. Mana? Jika ada duit 1,5 M, nak ngolak ke? Apa kau ni nak balas dendam yang 2 M kemarin? Aku ngayal lagi, dapat undian 2 miliar. Oh iya, kan cuma ngayal. Kamu tuh, lagi dulu. Dulu, santai-santai dulu, bernapas dulu gitu nih. Ini pesan kalau ada duit 1,5 M. Dapat dari mana kau ni? Agak maling kau. Tidak, tapi galak tak? Galak nian aku aman ada nian. Kalau aku kasih nak beli apa kau? Banyak sana yang nak aku beli san. Aku nak jalan-jalan, aku nak beli berjajan banyak-banyak. Aku nak aku beli kalau pokoknya kita jadi wong kaya san aman kau kasih san. Keren. Nian apa san kau ni? Ada duit 1,5 M. Dapat dari mana kau ni? Agak maling kau ni. Nian jangan terkejut. Pek kita masuk ke dalam. Ini 1,5 M. Ini yang kau kata 1,5 M? Iya. Kalau tanggal-tanggal semua ini nih, Bu Kos pasti dateng. Ayah dunian, Cek. Kamu adu duit belum? Aku belum adu, Cek. Apalagi aku. Lagi dalam buntu nian. Ini bisnis kita nih, Cek. Bisnis lagi kacau. Cek mana? Tidak tahu. Aku juga lagi buntu nian nih. Belum dapat kiriman pulau. Minjem dengan siapa lagi nih? Minjem dengan Cek Eka jauh. Minjem sama waya-waya lagi jauh dulu. Cek aku main slot, Cek. Kau nih slot. Tidak kata itu. Awalnya buntu, nak berslot. Dan duit lebih mainnya. Cek manjang. Kayak deh kalau seandainya dibayarnya oleh anak kos mama di situ duitnya kayak mama beli ke sepeda tak ada. Sepedanya yang baru, galak ada yang... Jadilah yang bekas-bekas pakai iuknya. Jadilah, tadi kamu sepeda ya. Tunggulah, Sen. Kita balik dulu mama, Sen. Kita gari dulu, Cik Maria. Iya. Ngomong apa lah dengan Bu Kos,
Sumputan Maira. Sumputan. Maria. Oh, Maria. Bisa. Daniel. Daniel. Maria. Maria. Ya, Bu Kos. Bisa? Oh, bisa. Ya, Bu Kos, ya, Bu Kos. Nah, ada orangnya. Jadi kamu dak katik dari tadi tempat pakai. Buka dulu coba. Apa kabar Maria? Baik ya. Iya. Daniel. Iya. Mana anak nanya? Lah anak 2 bulan belum bayar kos. Mak mana bunyinya tu ceritanya tu? Nah, jak julaan. Masuk juga gut sedikit kamu. Bu pacak mayar, Bu Kos. Buntu. Cik Maya buntu. Bisa? Sama buntu. Daniel? Buntu juga. Jadi kalau kamu buntu, kalau kamu makan apa saya lagi? Oh, kalau soal makan ya makan. Iya, masih pacak kami makan. Makan, Bu. Banyak berarti kiriman mak di rumah? Di dusun sana. Makan apa coba? Tidak juga sih kiriman, tapi kalau soal makan. Makan apa? Aku makan ayam kecap. Kau bisa? Aku makan soto. Daniel? Makan rendang, Bu. Good kamu nih. Berapa nih sampai bulan dapat kayak si ayam kecap, si kok soto, si kok rendang. Perbaikan gizi nih. Ibu Kos melok kami makan, Peh. Ayo, Bu. Apa nak ajak makan? Ayo, Bu. Ayo. Makan juga, Bu. Ayo. Bu, duduk dulu, Bu. Makan itu, Bu. Duduk dulu, Bu. Inilah yang kami makan, Bu. Mana yang uji kamu nak ngajak makan ayam kecap, soto, rendang tadi mana? Aku ayam kecap. Ayam kecap? Aku soto, Bu. Hah? Soto? Aku rendang, Bu. Oh ya sama, ini gebos ayam kecap, soto, rendang tuh. Oh Tuhan, buntu nih anak kos aku nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Ratu Dewa, Wali Kota Palembang, mengajak seluruh masyarakat Kota Palembang untuk bersama-sama memeriahkan Roadshow Akbar Jalan Sehat 2026 dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Kota Palembang ke-1343 tahun 2026. Kegiatan ini merupakan hasil kerjasama pemerintah Kota Palembang bersama PAL TV yang akan menghadirkan berbagai kegiatan, mulai dari jalan sehat, senam massal, panggung hiburan, meet and greet PAL TV, kuliner UMKM, donor darah, hingga cek kesehatan gratis. Tidak hanya itu, masyarakat juga berkesempatan mendapatkan berbagai hadiah menarik, seperti 4 paket umroh, hadiah elektronik, serta puluhan door prize lainnya. Roadshow Akbar Jalan Sehat 2026 akan digelar di 4 kecamatan, yaitu Kecamatan Kemuning pada 11 April 2026, Kecamatan Ilir Barat 1 pada 26 April 2026, dan Kecamatan Sukarami pada 10 Mei 2026. Kecamatan Seberang Ulu 1
24 Mei 2026. Mari ajak keluarga, sahabat, dan tetangga untuk ikut serta. Selain menyehatkan tubuh, kita juga bisa mempererat kebersamaan, memeriahkan hari jadi Kota Palembang yang kita cintai ini. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Talk show seputar Kejaksaan Negeri se-Sumatera Selatan. Menghadirkan narasumber-narasumber yang kompeten. Ada hukum dibuat supaya ditaati, jangan hukum. Saksikan Jaksa Menyapa setiap Selasa dan Jumat pukul 8 malam waktu Indonesia Barat. Luar biasa, masyarakat Sukarame 1.300 yang melok Rusuh Akbar Jalan Sehat pada hari ini, maka tepuk tangan buat kita galau-galau. Antusias terlihat semua dari pertama, kedua, ketiga sangat ramai, ya kan? Artinya masyarakat Palembang sangat menikmati acara ini. Masya Allah, ibu-ibu lagi kan yang ketiga. Iya. Oke, selamat ya Bu ya. Ya Allah, gemetaran aku, Pak. Gemetaran. Aman. Wabi pergi ya. Dadah adek. Aman ya rumah? Aman, masih ada di rumah. Bukan kita siapa-siapa yang begini. Banyak pokoknya pergi kalau Spal TV tuh. Iya, Cek, serius. Apa? Teleponan, Cek. Pokoknya kita harus seneng-seneng. Ini mobilnya? Iya, inilah mobilnya. Apa? Kita berapa jam berjalan nih? Berapa jam? Kalau di perjalanan tuh, setahu aku 8 jam tuh paling cepat. 8 jam paling cepat. Paling lama 10 jam. Ay, bukannya apa Nil? Aku nih biasa pakai pesawat kalau nak berangkat nih. Kalau naik mobil agak-agak pusing kepala. Ngapa, Cek? Nggak mabuk naik mobil? Iya Nil, aku gak mabukan kalau lama naik mobil. Tenang baik, aku ada obat anti mabuk. Nggak, Cek? Ada obat aku minggu kemarin. Minggu kemarin kan aku pagar awam. Minggu kemarin, kalau masih tadi? Nah, aman. Sudah, kalau gak ada Iya, waduh. Aku ada juga, Cek, anti mabuk. Baru beli tadi lah. Kalau nih telat nih, telat. Dan berarti deh. Oke, kau yang kau. Ayo kita. Jalan. Ayo berangkat kita. Sudah. Berangkat. Cak mana di pagar alam tuh, dingin tak? Lemak, Cek, pokoknya dinginnya di pagar alam tuh. Kita kakek nginep di yang tempat kemah. Oh, di Pila. Pilanya pokoknya keren nian. Bagus sih. Iya. Kemah itu nah, aku tuh setuju kemah itu nah. Ada apa situ tuh, ada tempat namanya Dempo tuh. Iya. Yang kaki Gunung Dempo itu, Iya. Rada tahan lagi aku nak sampai pagar alam. Wah. Cuma jauh nih jalannya nih. Jangan mabuk tapi Cek tuh. Aman baik. Langsung minum ini. Tadi? Iya aman. Cecep penimpala aku nih. Tiba-tiba penting. Emang buat aku nih. Baik. Obat tadi itu kan 30 menit baru bereaksi. Aku ini agak ragu obat yang konjo tadi tuh. Minggu kemarin. Kalau pas payun. Udah belakang tuh. Aku? Itu. Coba aku makan obat injuan dia, baik. Sama
Cek, mana beda. Sama barangnya, anti mabuk juga. Oi, Kak, bangun oi. Sampai gitu nih. Oh ya Allah, pegelnya. Cek, cepet cek, mual aku cek. Cuman ini cek. Kemarin kau nipu, awak kita sama-sama makannya obat anti mabuk. Sini mana obat yang kita minum tadi? Obat mabuk. Mari. Yang ini dompet Daniel ada pesawat pesepur. Wajar nih, kita nih salah obat. Yang dia benar gambarnya mobil. Kita nih kan berjalan pakai mobil. Obat yang konjo ini pesawat sepur. Salah deh. Nggak jadi cek. Aku ada gok dulu. Mahalnya biaya pengobatan bagi masyarakat selalu menjadi penghalang bagi setiap orang untuk mendapatkan kesehatan. Pengobatan alternatif Sinseming hadir untuk mengubah pola pikir masyarakat akan mahalnya biaya kesehatan. Dengan memadukan racikan ramuan tradisional Cina dan Jawa kuno, Sinseming mampu mengobati berbagai macam penyakit, baik penyakit berat maupun ringan. Metode penyembuhan yang kami gunakan dengan melakukan penekanan pada titik-titik syaraf yang bermasalah, tanpa menggunakan bantuan alat apapun yang berhubungan dengan penyakit yang diderita pasien. Karena dengan ditokok, titik syaraf akan diaktifkan kembali dan peredaran darah menjadi lancar. Tidak hanya untuk saraf saja, kami juga memadukan dengan ramuan-ramuan herbal, sehingga proses penyembuhan akan lebih cepat dan bekerja dengan maksimal. Terapi Sinseming memberikan racikan ramuan tradisional dengan memperhatikan detail komposisi bahan terbaik, mengacu pada sistem ramuan herbal Cina dan Jawa kuno untuk setiap pasiennya. Saat ini kami telah membuka klinik di Kota Palembang yang beralamatkan di Perumahan Anggrek Residence, Jalan Opi 1, Blok AB nomor 17, Jakabaring, Palembang. Bagi Anda yang memiliki keluhan kesehatan dan sudah mencoba berobat kemanapun tetapi belum mendapatkan hasil yang maksimal, silahkan langsung datang ke klinik kami. Insya Allah, atas izin Allah, penyakit Anda bisa disembuhkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Sulastri. Saya dulu punya penyakit keluhan benjolan yang ada di payudara saya. Setelah saya berobat ke klinik Sinseming,
Alhamdulillah benjolan saya udah hilang. Sekarang udah nggak ada rasa nyeri, udah nggak ada rasa sakit. Alhamdulillah, terima kasih Sinseming. Bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang punya keluhan penyakit apapun, jangan malu-malu, jangan ragu, tinggal datang aja, hubungin aja ke klinik Sinseming. Insya Allah bisa diatasi sampai sembuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bapak Arun, umur 75 tahun, tinggal di Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Mataram. Berhubung saya ini mempunyai penyakit bermacam-macam, sudah berobat kemana-mana, belum ketemu jodohnya. Pada satu saat saya lihat di TV, Umi ada pengobatan klinik totok saraf, namanya Sinseming. Belum tentu saya berniat datang ke sana. Jadi saya berobat ke sana, sekali aja ada perubahan. Terus saya ulang sekali lagi, sampai ketiga kali saya sembuh total. Nah, habis itu saya penasaran lagi, saya ajak istri saya ke sana. Istri saya sekarang belum mendingan, berobat sudah 3 kali. Nah, saya harapkan sama bapak-bapak, teman-teman yang sudah payah berobat kemana-mana nggak ketemu jodoh, datanglah ke tempat Sinseming. Mudah-mudahan Tuhan memberi kesembuhan. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bapak Sakat, alamat Panjang Bidada 3, umur saya 53 tahun. Keluhan saya yaitu pengapuran di kaki. Saya udah berobat kemana-mana, tapi berobat asal obatnya habis, itu kambuh lagi. Begitu saya ketemu Sinseming ini, saya berobat ke dia. Saya lantaran lihat di TV, saya ketemu Sinseming, saya langsung daftar, langsung ditangani oleh Sinseming. Alhamdulillah, kaki saya enak sampai sekarang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prasetyo. Saya tinggal di Purwodadi Dalam, di Lampung. Umur saya 21 tahun. Keluhan saya dulu punya penyakit saraf, bisanya cuma marah-marah. Sekarang alhamdulillah ketemu Sinseming, sekarang sudah sembuh dan saya sudah bisa sehat lagi, bisa beraktivitas kayak dulu lagi, bisa bekerja lagi, bisa menafkahi